puasa lagi. Ting dia juga. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma ada di timur le. Ampar-ampar pisang, pisangnya dibagi dua. Ganteng cantik manis ada di timur ketua. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma ada di timur le. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku. Lipa Sabe merupakan pakaian adat tradisional dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kata lipa berarti sarung, sedangkan sabe merujuk pada motif atau desain yang terdapat pada kain tersebut. Lipa sabe terbuat dari kain sutra yang ditenun secara tradisional dan umumnya memiliki motif beragam yang khas dengan warna-warna cerah. Sarung ini biasanya dipakai oleh pria dalam berbagai upacara adat atau acara penting seperti pernikahan, upacara keagamaan atau acara adat lainnya. Lipa sabe juga merupakan simbol kebanggaan budaya Bugis dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Lipa sabe tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, keindahan seni tenun, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Bari Basa kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya yang pasti di hari Senin tanggal 7 April 2025. Kayaknya belum masuk kantor orang. Masih libur bersama ya. Dan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, semuanya dalam keceriaan begitu karena dari kampung mau pulang ke Makassar ya, karena hari ini hari terakhir liburan untuk yang mau beraktivitas besok hari Selasa ya. Jadi pemerintah sudah menetapkan hari tepatnya tanggal 8 itu adalah hari di mana semua sudah masuk beraktivitas. Jadi kalau yang mau libur ya silakan libur saja tapi absennya baik, sahabat budaya pagi hari ini juga mungkin yang masih menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang tidak puasa nanti dibayar puasanya. Kita masih dalam bulan Syawal yang pasti semoga bulan ini dimanfaatkan terutama untuk kaum muslimin, muslimat yang berbahagia dengan penuh semangat dan penuh juga kebersihan hati untuk masih di bulan Syawal ini melaksanakan puasa pastinya ya. Baik
sahabat budaya, tanpa menunggu lama saya menghadirkan dulu Kelong sebelum apa topik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Sebentar, sahabat budaya bisa bergabung di nomor telepon kami di WhatsApp juga di 0811 492 5.
Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bediku marilah
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan pagi hari ini seperti biasa kita akan membahas sesuai dengan warta pagi yang hari ini juga hadir di ruang dengar sahabat budaya di Pro 1 RRI Makassar mengenai kebijakan pemerintah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang dari Indonesia. Dan sahabat budaya, ini salah satu yang diinginkan adalah harga yang permintaan dari mereka itu bisa saja dipenuhi, namun harganya harus naik begitu ya, di pasar Amerika Serikat untuk produk-produk sulsel tentunya. Dan ini salah satu yang menjadi produk yang harus diekspor gitu ya dari Indonesia, yang pasti Sulawesi Selatan ini ke Amerika Serikat. Dan ada ekspor komoditi sulsel yang juga menjadi produk yang punya daya saing di kita ya, di Indonesia, dan punya daya saing yang punya keunggulan juga komoditinya yang perlu diekspor. Kalau dilihat sahabat budaya, ini komoditi yang ada yaitu sektor pertanian dan dari sektor perikanan dan kelautan. Nah, kalau dari kelautan sendiri kita kan menjaga laut itu sangat penting sahabat budaya. Jadi di sini saya tentunya ingin mengingatkan sahabat budaya bahwa kita punya tradisi macerak tasik di suku Bugis. Nah, tradisi macerak tasik ini salah satu juga tradisi di mana masyarakat di suku Bugis itu menghormati yang namanya laut. Jadi memang kalau di laut kita ya harus dijaga ya sahabat budaya. Harus memang benar-benar kita menjaga laut itu tetap aman, tetap bersih, karena ini salah satu juga komoditi andalan kita di Sulawesi Selatan. Kalau orang Sulawesi biasa tidak makan ikan itu kayaknya hambar, kecuali ya anak-anak zaman now. Ya, anak-anak zaman now juga makan ikan nenek. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Baik, kita terima penelpon 0811 409 250. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dan Imam masih makan ikan? Pastilah. Oh, pasti. Tidak bisa ketambah ikan ya? Tidak bisa. Oh, Apalagi begitu. kalau ikan bandeng itu enak sekali dengan mantap. Iya. Di mata apa itu namanya? Palucela. Ya, paling parah. Oh, Palumara, Palucela. Oke. Itulah juga bisa. Iya. Untuk mereka pertama. Eh, Ya seperti itu. iya, belimbing. Ya. Jeruk. Oh, iya. Ya. Kalau pagi-pagi bikin ngiler deh. Den Liwah. Iya. Belum mati ini. Oh, iya. Belum jam makan Den Liwah. Tadi belum makan ini. Oh, belum pergi makan. Ai, sudah minum kopi? Belum juga. Ai. Tapi memang setuju kalau ekspor kita di perikanan itu dinaikkan 32% Den Liwah. Kalau menurut saya begini kan. Iya.
saya tidak, saya masyarakat di bawah, Iya. bawah, saya kira betul. Oh, tidak setuju. Karena alasan saya faktor Ya. dari orang-orang Cina dari luar Oh, begitu. memasukkan bahan-bahan impor dari luar masuk di sini Makassar. Iya. Jadi kalau menurut saya itu tidak setuju. Karena ini kita di masyarakat ini kita selesai silapan masalah apalagi sekarang ini kekurangan uang, kekurangan belanja. Semakin mahal barang begitu maksudnya Deng Liwang ya. Iya. Apalagi kalau hari di pasangan ya, jadi ini kalau impor tidak dari luar masuk di Sulawesi Selatan, Iya. baru itu juga harga mana kasih naik, itu sangat tidak wajar. Iya, jadi saya kalau menurut saya jujur nanti ini Iya. saya setuju. Ya, setuju. Iya, karena ini juga orang di luar Makassar masuk di sini untuk mencari. Oh, begitu. Iya, Iya. banyak orang Jawa, Cina masuk di Sulawesi Selatan. Iya, termasuk golongan apa-apa masuk di Makassar. Karena di Makassar, perkiranya di Makassar itu banyak uang. Iya, iya. Iya, jadi saya kalau menurut saya Iya, setuju ya. hanya kasih naik impor, apalagi dengan perikanan. Saya pencari ikan, Mas. Oh, susah. Oh. Saya kasih, Kenapa? karena itu sangat susah. Apalagi kalau mahal ikan, jadi terjual. Iya. Mahal di bahan bakar ya. Apalagi kalau bahan bakar mahal, solar, bensin, dan lain-lain. Iya. Iya, itu saya kasih persoalan. Baik, terima kasih banyak Den Liwang. Iya, Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Liwang sudah bergabung pagi hari ini. Dan baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Saya coba terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Iya, dengan Dengesa Goa. Dengesa Goa. Apa kabar Dengesa? Alhamdulillah baik. Maaf lahir batin. Mohon Dengesa. maaf lahir batin. Iya, sama. Tidak lagi melewatin. Maaf lahir batin juga Dengesa. Dengesa, kita Apa masalahnya ini? bicara tentang tradisi Macerah Tasi. Ini salah satu penghormatan juga yang dilakukan. Mungkin Bugis Makassar ada ya. Ini tradisi ini dan satu penghormatan terhadap laut. Nah, kita juga akan mengimpor rencana ini. Sulawesi Selatan akan meningkatkan impornya hingga 32% dan ini akan dilakukan di 2025. Menurut Den Liwang sendiri, Den Liwang. Dengesa, silakan. Menaikkan ekspor atau bagaimana? Ekspor keluar. Oh iya, saya kira memang trennya sekarang kan begitu. Kalau kita maaf, lihat tarif impor. Oh, tarif impor naik. Tapi kan bukan cuma Amerika yang sasaran kita, kan mungkin banyak negara lain. Ya. Nah, itulah namanya ekonomi dunia globalis. Ya memang banyak tantangan. Jadi kalau ada barang masuk, kalau tidak ada barang masuk, tidak ada juga barang keluar, susah, tidak bisa bergerak itu perekonomian. Jadi saya kira tarif yang dikenakan Amerika itu pada khususnya Donald Trump, saya kira masih banyak negara lain. Mungkin Malaysia, Singapura, Jepang, Hong Kong kan masih bisa menerima ekspor hasil produksi perikanan kita. Jadi saya kira kita tidak tergantung sama Amerika. Banyak negara lain. Saya kira memang satu harapan yang besar bagi pencari ikan kita kalau bisa ditingkatkan ekspornya. Dan biar bagaimanapun nilainya pasti akan lebih bagus. Dan saya kira
ikan memang kalau lagi deras lagi besar-besarnya ombak angin mungkin perlu kurang, tapi tetap juga orang Makassar itu kalau tidak makan ikan tidak enak rasanya. Iya. Cocok Iya, gitu ya. biar cuma palu cek lah. Iya. Yang jelas nama ikan, kalau daging terus bosan. Iya, benar. Iya, saya kira begitu. Baik, Kita ya, harus terima kasih. berpikir positif saja. Iya, Bahwa Desa. semua perekonomian secara global kita harus lihat dari semua sisi, bukan dari satu sisi saja. Iya, baik. Demikian, terima kasih Iya, banyak. terima kasih, Assalamualaikum Desa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengesa di Goa, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini. Dan baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Masih bicara terkait dengan ekspor impor. Di sini kebijakan pemerintah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang dari Indonesia, juga memberikan dampak terhadap kondisi perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Selatan, di mana salah satu pangsa pasar yang ada ya. Dan ini dari sektor perikanan dan kelautan. Ya, penerapan impor lah 32%. Oke, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Kenapa diulang-ulang Opo Amran? Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga kembali. Berapa kali maaf lahir batin tak? Saya yang salah tuh kita ini. Bukan saya salah, yang salah itu dentene orang yang di penjara. Salah, bukan saya. Oh gitu. Ya tidak mungkin di penjara tidak salah. Oh begitu ya. Bisa juga salah tangkap Ki. Biasa juga begitu kalau salah sasaran. Tapi kayaknya suara-suara baru bangun tidur begitu, jadi agak-agak masih di awan-awan. Iya, betul-betul mungkin karena masih suasana bulan puasa tempo hari. Oh, jadi masih puasa kini. Alhamdulillah sudah tidak. Oh iya, kenapa? Berapa hari dari Lebaran terus puasa Ki? Iya. Puasa Syawal maksudnya? Iya betul-betul, kalau saya puasa kadang-kadang puasa Senin, Kamis begitu. Syawal. Kalau Syawal ya biasa puasa, biasa juga tidak kalau kelupaan. Masa dilupa? Orang tiap tahun puasa. Iya betul. Tapi kalau puasa tahunan tidak ada kalau rambutnya dia kalana dia agak. Oh dia. Iya memang kalau laki-laki ada kalanya dipertanyakan, tanda kutip dia sakit atau apa? Iya kan? Atau lupa diri, itu biasa begitu. Iya betul. Iya. Apa ini dibahas ini masalah maceratasi di suku Bugis, dan ini biasa dilakukan di Wajo, Opo Amran. Di daerah kampung saya itu pernah dilakukan itu di daerah Palopo. Iya. Dari di situ karena kan banyak keluarga saya di situ kan, di daerah sana banyak macam-macam jalannya. Ada namanya Jalan Carede, ada namanya Jalan Cakalang. Iya tahu. Nama-nama ikan semua di situ. Tahunya? Iya tahunya karena saya kan orang asli dari situ juga. Oh. Iya. Cipale. Nenek saya di situ. Iya. Si kampung Cipale. Betul sekali. Makanya kalau orang di situ dentene Nabi bilang matumbai sama nih begitu. Cuma saya udah jarang-jarang lagi ke situ kan. Kenapa tidak ada mihak warisannya di sana? Ditinggalkan. Tidak ada warisan di sana. Tidak ada tempat di situ dentene. Makanya kalau ada warisan jangan dijual. Iya betul, tidak ada yang kecelakaan begini. Nah karena kan dulu musibah di situ. Oh begitu. Musibah kan bencana alam begitu, bencana alam. Iya. Bencana alam kasihan di Lu Utara itu di daerah Sabang. Habis sama sana aku di situ ambil air. Iya. Lalu saya menjadi orang miskin maka kasihan di Wajo. Bicara tentang maceratasi itu biasanya kita melihat
tradisi itu? Iya pernah karena di situ dulu di daerah Palopo kalau masih rotasi orang kadang-kadang orang potong kerbau toh, potong kerbau orang di situ baru itu kepala kerbaunya itu dilarung di laut begitu biasanya. Kalau dilarung di laut itu kalau rambut bilang napa mali kok tadi tanduk na tedong iya tanduk tedong bonga na sanga tidak tedong bonga na sanga atau tanah toraja tidak bukan tedong bonga biasanya yang hitam juga iya betul tedong bonga tedong na sanga tanah toraja tedong apa namanya tedong gajah ya tondo gajah ya tondo gajah na sanga tondo gajah lalu ya banyaklah tradisi di situ ada juga tariannya banyak segala macam karena ini kan rencananya pemerintah mau ekspor ya ekspor ikan ke Amerika atau Amerika mau ekspor ikan ke Indonesia. Amerika mau mengekspor Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk barang-barang dari Indonesia. Tapi kalau Provinsi Sulsel menyebutkan dampak penerapan tarif impor 32% terhadap perikanan dan kelautan. Dampaknya. Halo? Tuamkan? Halo? Ya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa dampak penerapan tarif impor 32% terhadap sektor perikanan dan kelautan. Tinggi. Iya betul tinggi karena ini kan Amerika Serikat ini kemarin juga kita bahas masalah dolar ya. Karena dolar Amerika itu seakan-akan itu Indonesia mendewakan dolar ya. Padahal sebenarnya kalau kita itu Indonesia jangan tergantung juga kepada Amerika Serikat untuk apa namanya dolar ya. Maksudnya masih banyak juga negara lain memang artinya harus kita apa namanya terapkan mata uangnya misalnya real begitu juga dengan uang apa namanya di luar negeri itu selain dari Amerika karena kalau dolar itu kan terlalu beda dengan rupiah ya karena dolar itu terlalu banyak nilainya. Jadi maksud saya di sini mudah-mudahan kedepannya di sini kita Indonesia itu ekspor barang bukan bergantung dengan dolar, bergantung juga kepada negara-negara yang lain begitu. Makasih dan lanjut tugas semoga kita selalu masih banyak dengan air kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dura di mana saja berada, saya menghadirkan dulu Kelong sebelum kita ke penelpon berikutnya ya 0852
Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat. Pulpennya habis tinta, jadi aku nggak bisa nyatet. Ya coba pinjam pulpen kek, ini penting loh. Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih. Rev, kalau kamu nggak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian. Santai, aku bisa ingat kok. The next day. Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua. Ini sulit banget. Hei, Don, mau lihat jawabannya dong. Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin malah ngeyel. Dih, sombong amat. Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Ada yang sudah tadi berdering. Kita coba terima dulu ya deringannya. Ya, assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa Selamat nih? pagi. Selamat pagi juga. Siapa nih? Setelah ditunggu masuk. Teh aja. Kasih mati teleponnya. John. Penjo. Orang Bugis kayak macara Tasik di suku Bugis. Nah, kalau di Bone, Jono biasa menyaksikan tidak macara Tasik. Tidak ada majalah Tasik di Bone. Nih, kenapa bisa? Iya. Kenapa bisa? Betul. Oh, begitu. Iya, karena majalah Tasik itu kan yang terkenal itu kan yang ada di sana. Iya, benar. Ya. Itu kan tradisi dari dulu. Iya, benar. Ya kan, yang mana melarung sesajen di daun, Iya. masuk ke pelakar baur. Iya. Itu kan dilakukan sebelum bulan puasa. Itu katanya mereka itu sebagai rasa syukur, ya kan? Seperti itu. Biar hasil lautnya berkah dan melimpah. Ya. Seperti itu. Walaupun MUI dia mengeluarkan itu fatwa itu melarang hal itu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa itu aja, tanya ke MD. Dan itu sebagai lembaga ya, kita tahu bagaimana tradisi yang mana yang perlu dilestarikan, yang mana tidak. Karena tidak semua itu tradisi perlu dilestarikan. Jangan mentah-mentah tradisi, semua tradisi perlu dilestarikan, itu tidak bisa. Tradisi yang isinya dia melanggar syariat agama itu ya memang perlu ditertibkan. Seperti itu. Dan itu memang tradisi seperti itu mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti tradisi. Itu salah kalau kita menerapkan bahwa agama yang seharusnya mengikuti tradisi atau yang ada di situ itu salah. Karena kehadiran agama itu untuk meluruskan yang selama ini yang dilakukan oleh umat manusia itu menyimpang begitu. Seperti dia menyimpang itu seperti saya kasih contoh di Bone dulu. Setiap ulang tahunnya Bone itu yang namanya itu membersihkan benda-benda pusaka itu untuk mengambil air di sumur itu diserahkan kepada dia namanya
gitu. Tetapi setelah Andi Sudirman Sulaiman naik menjabat sebagai gubernur, semua tradisi dihilangkan. Dan itu dianggap melanggar sebenarnya. Dan itu tidak sesuai zaman. Kita sudah itu agama Islam masuk. Hal ini kan kita bukan agama Islam, ya terserah, ya kan? Iya kan, itu tradisi yang ada juga di Indonesia dan Teneu khususnya Sulawesi Selatan itu banyak dipengaruhi oleh kultur agama Hindu. Ya. Maaf saja ya, seperti bisu, kan dari sana juga, ya kan? Sesajen dari sana juga, seperti itu. Kenapa pasti kita masuknya Islam itu dulu raja-raja itu, semua raja-raja yang ada di bumi itu bisu sudah tidak ada lagi, sudah tidak diperhatikan lagi. Karena itu dianggap sudah tidak sesuai lagi zaman dia. Jadi memang perlu kita harus memilah budaya mana harus kita lestarikan. Pengantin juga itu tradisi juga, tapi dianggap tidak melanggar, ya sampai sekarang dilestarikan, ya kan seperti itu. Karena mengenai kalau kita mau bicara budaya juga nanti sisi penuhnya ada yang pro yang kontra, itu sudah pastilah. Iya, tapi yang namanya pemuka agama ini kalau sudah mengingatkan ya terserah Anda, ya kan? Karena mereka itu tanggung jawab mereka itu sebenarnya. Kalau Anda diam, itu Anda akan bertanggung jawab nanti sampai di akhir. Kenapa Anda membiarkan seperti itu misalnya? Kalau didengar itu sudah, mau dengar atau tidak terserah lah, seperti itu. Dan mengenai tadi impor, sebenarnya kita tidak semudah itu. Kalau dia bilang cari negara lain apa dan sebagainya, sebenarnya tidak semudah itu, tidak sederhana itu sebenarnya. Tidak seperti kita pergi Makassar Mall, mau di situ kita pindah ke Pasar Butung, tidak seperti itu. Tidak semudah itu, tidak sederhana itu, karena ini antar negara. Mungkin kita mau pindah misalnya ke negara misalnya Eropa, tapi apakah kita mempunyai perjanjian perdagangan dengan mereka atau tidak? Seperti itu. Karena itu perlu ada itu. Tidak semudah itu, perlu ada kita mau pindah negara, itu perlu ada perjanjian perdagangan antar negara. Kalau tidak ada, kita tidak bisa senang masuk di situ. Itu melanggar. Dan kalau ini saya lihat tarik impor yang diterapkan oleh Amerika terhadap negara Asia, sebenarnya kita tidak terlalu tinggi. Yang paling tinggi itu sebenarnya ke Kamboja. Kamboja itu hampir 50%, 49% lah. Seperti itu. Vietnam 48%. Kalau yang ASEAN itu yang paling rendah itu di Malaysia. Malaysia itu cuma 24% untuk tarif yang dikenakan oleh Amerika untuk produk-produk Malaysia. Indonesia memang agak ada kan 32%, ya kan seperti itu. Nah ini memang pasti akan berdampak lah. Pasti akan berdampak. Apakah dari segi permintaan? Karena ketika ini tarif impor ini naik, otomatis kan mempengaruhi harga di sana, ya kan? Nggak di sini. Ini akan bisa mempengaruhi permintaan juga. Tapi ketika barang itu sangat dibutuhkan, saya kira saya tidak perlu khawatir sebenarnya. Dengan harga berapapun kita akan tetapkan, mereka pasti akan ambil, ya kan? Nah itu misalnya kalau ada perjanjian sebelumnya, perjanjian kerjasama sebelumnya, ini ada harga disepakati kan? Itu ada harga disepakati, walaupun nanti ada kebijakan itu, tetapi itu harga yang kita ikuti. Ini yang bikin repot ini. Ini akan merugikan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan. Kalau ada kesepakatan, ada kesepakatan seperti itu. Apa itu ada istilahnya perjanjian itu? Ketika perjanjian sudah ditandatangani, apapun nanti yang terjadi di kemudian hari, apakah barang naik atau turun, itu tetap harga itu yang kita ikuti, yang telah disepakati itu. Nah ini ada plus dan minusnya. Jadi karena ketika harga turun, ini tetap harga yang kita ada tidak banyak pengaruh. Nah ini yang menjadi masalah. Ketika tarifnya naik, otomatis kan ini pasti pengusaha yang mengekspor ke sana kan pasti akan mengalami peningkatan dalam hal biaya, ya kan? Kan tidak mungkin akan kalau dia mau jual dengan harga yang tinggi, pasti akan mereka rugi. Tapi ketika perjanjian sudah ditandatangani, kita tidak bisa mengalah. Kita tidak bisa menghindar
kita harus penuhi itu. Itu perjanjian. Seperti itu. Memang seperti itu. Kita tidak semudah kita memiliki telapak tangan, kita mau pindah-pindah negara, tidak bisa. Itu ketika kita itu antar negara, hubungan antar negara itu harus ada perjanjian perdagangan sebelumnya. Ini tidak bisa. Biasanya sudah ada MOU. Iya, ada. Tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak sembarang juga. Apakah produk kita di negara itu sangat dibutuhkan atau tidak? Kita mau ada mengalihkan ke negara lain, tapi ke negara lain tidak meminta, tidak butuh produk yang kita tawarkan, bagaimana? Nah, sampai juga, iya kan seperti itu. Dan tadi mengenai dolar, itu dolar tidak bisa, itu dolar adalah pembayaran internasional. Tidak bisa kita, ini saya harus pindah ke rial, itu tidak bisa. Beda negara-negara Eropa, jadi itu sudah ada sekarang mata uang Eropa. Itu, jadi mereka tidak menggunakan mata uang sendiri untuk dalam perdagangan internasionalnya. Mereka ada euro, mata uang Eropa. Indonesia tidak bisa. Negara-negara di luar itu semua itu harus. Amerika kan negara adik kuasa ya. Iya, itu memang dolar itu adalah alat pembayaran internasional. Itu, dan itu sudah menjadi kesepakatan itu. Itu tidak bisa kita menghindar dari situ. Tidak boleh saya mau pindah ke rial deh, malah tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi ketika Anda mau kerjasama dengan Amerika pakai dolar atau negara lain, tergantung kesepakatan apakah Anda mau menggunakan mata uang dolar atau dengan mata uang negara yang kerjasama itu. Tapi yang jelas, selama perdagangan internasional itu dolar adalah alat pembayaran internasional. Gitu. Itu tidak bisa, itu tidak bisa. Dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa dihindari. Seperti itu. Jadi saya kira kita jangan terlalu anilah karena memang saya tahu waktu. Jadi pengusaha Indonesia jangan khawatir karena pasti mereka juga berusaha untuk mengadakan pembicaraan untuk supaya ini bisa dikurangi lah, ya kan? Ya berseberangan saja. Ketika barang Anda tetap dibutuhkan negara itu, saya kira tidak ada kendala dan tidak ada ini perlu ada memang ada perubahannya. Baik. Sebelumnya itu. Oke, baiklah. Makasih ya, John. Saya selalu kena oke. Dari tadi. Iya, mana sudah dicuekin tadi. Pas masuk mau putar lagu, apa sebagainya. Kalau ada dendam, jangan begitu. Sabar jadi orang, sudah menyalahin dengan saya kemarin. Siapa yang berbuat lagi? Saya. Iya. Berapa kali saya tadi dicuekin, ya oke lah, tidak apa-apa lah. Bagus itu, memang. Tidak apa-apa lah, artinya yang penting saya karena dosa saya kurang. Bilang saya kalau ada tene ya, dia kangen untuk masuk gitu. Ya, pada dia cuek kan sebenarnya cuek butuh. Baru dia. Iya. Cuek butuh itu malamnya kan. Sudah yang intinya diriku satu sama aja. Ya, dari tadi kenapa belum masuk ini? Pastilah. Seperti itu. Sudah Mi. Minal aidin wal faizin. Sudah lewat nih. Sudah lewat satu minggu itu sudah ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya akan hadirkan kelom dan kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
nyawaku ane lilino lan riero menjadi baine makatalu. Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malaberigo Agrowisata Stroberi Malino adalah salah satu destinasi wisata yang populer di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempat ini menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung yang menikmati keindahan alam sambil mengenal lebih dekat proses budidaya stroberi dan memiliki kesempatan untuk memetik stroberi langsung dari kebunnya. Selain itu, pengunjung juga dapat mencicipi berbagai produk olahan stroberi seperti selai, jus, dan kue yang disajikan di kafe-kafe di area tersebut. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nuasenjin jo kalenu, nuasenjin jo kalenu, muri muri nu andile, saroma pa bendron ritinapa, angiran aku. Nuasenjin jo kalenu, nuasenjin jo kalenu, kalenu andi, anjo irana iran nyawanu. Saro manukung ripa maiku, mapilan nasi, lusa nyawaku. Lenu makanan dilek, lenu mapau baule, tene erana. Lenu anjal lingka mase anodo kiri papai, papa jangan nyawa. Ampe nu baule si turuk kanan nu, tena rapana. Lapiri panggaukannu, lapiri panggarakannu, masa galaya. Apa mau gau, oleh sumanga pacarina batarayang, naimi tahu lau pak nusi jodohan, inai armi salah. Apa mau gau, oleh sumanga pacarina batarayang, naimi tahu lau pak nusi jodohan, inai armi salah. Nuasenjin jo kalenu, nuasenjin jo kalenu, kalenu andi, anjo irana iran nyawanu, saro manukung ripa maiku. Mapilan nasi, lusa nyawaku. Lenu makanan dilek, lenu mapau baule, tene erana. Lenu anjal lingka mase anodo kiri papai, papa jangan nyawa. Ampe nu baule si turuk kanan nu, tena rapana. Lapiri panggaukannu, lapiri panggarakannu, masa galaya. Apa mau gau, oleh sumanga pacarina batarayang, naimi tahu lau pak nusi jodohan, inai armi salah. Apa mau gau, oleh sumanga pacarina batarayang, naimi tahu lau pak nusi jodohan, inai armi salah.
Wasin jinjo kalenu Wasin jinjo kalenu andi Anjo iran nyawanu Sarro manukung ripa maiku Mapilan nasi Lusa nyawaku Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Sahabat budaya di mana saja berada, yang pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi tradisi Macerah Tasi di suku Bugis. Makassar juga ada ya sahabat budaya. Ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di suku Bugis, terutama ada di wilayah Luwu Timur. Dan ini salah satu yang juga menjadi tradisi di mana kepercayaan dari masyarakat di Luwu bahwa kalau mereka melakukan acara tersebut, pendapatan masyarakat nelayan itu akan meningkat begitu, dan perekonomian mereka di masyarakat nelayan desa ini mendapatkan hasil yang melimpah. Itu ya maksudnya, bukan maksud lain-lain. Dan yang pasti juga ini salah satu yang dilakukan oleh masyarakat agar supaya perekonomian mereka pulang itu berjalan sesuai dengan semakin banyak itu kepercayaan mereka ya. Dan pastinya juga sahabat budaya ini diwariskan secara turun-temurun. Saya coba terima penelpon berikutnya 0811 400 dikaitkan dengan impor dari segi perikanan dan kelautan. Sahabat budaya ini berkaitan dengan acara Macerah Tasi atau tradisi Macerah Tasi di suku Bugis, terutama di Luwu Timur. Dan ini menurut kepercayaan mereka bahwa dengan adanya tradisi tersebut, ya mereka atau tradisi Macerah Tasi ini pendapatan masyarakat nelayan itu meningkat. Dan ini sahabat budaya yang tentunya juga dari masyarakat sendiri bahwa dengan adanya acara Macerah Tasi ini adalah salah satu hubungan positif terhadap pendapatan masyarakat nelayan di Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Jadi memang Indonesia itu punya beragam tradisi dan punya kepercayaan masing-masing. Di sini mereka percaya bahwa dengan adanya tradisi Macerah Tasi, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Harapannya begitu. Jadi ini tradisi ini diharapkan setiap tahun mereka punya pendapatan meningkat. Nah, saya coba 0811 400 9250, WhatsApp juga boleh. Terima kasih untuk Pak Hamsa yang sudah monitor di pagi hari ini. Sehat selalu, mohon maaf lahir batin juga Pak. Tadi sudah ada yang bergabung, ada Jono, ada Deniwang, Denisa, juga Om Amran. Terima kasih banyak. Di belakangnya mereka di belakangnya 4 penelpon ini boleh yang lainnya di sisi kedua. Kita bicara tentang Macerah Tasi dan sehubungan dengan impor yang diinginkan oleh kita yang pastinya meningkat begitu ya. Importnya meningkat dan kita berharap juga Sulawesi Selatan punya produk yang bisa menjadi andalan. Dan tentunya bukan hanya mengimpor tapi harus mengekspor gitu ya. Dan silakan 0811 400 9250. Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki. Yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. May komita lulangan tondo tahan untuk kada dianta untuk mawalo iya motoraya inantai Yesusina kita roki di otoraya lendu ya masa nona tu pena anta kami kuat petoraya tamelo jadu kami tiro jome lindona sabah dan duka tu mataku kitiro tu lindona pasti tongan nama liu dan tu kada balona santorayan dan tu misa kada lari potuo na dan duka tu pantan kada di pomate oh ya dan duka tu depa memina toraya tu dan taru di pasar dan jo pesta lamore kami tandai sangat na tu depa tori kami dikandai di pasir kopi apa boleh ke kopi na toraya lamore taru kami angge tapu Tori, udah dibaluk biar tinggal pertokoan tu dibaluk sola de pabobo nabade tu marawari alina sanggilona mai komi esi ulu kusia sang baraku mai komi langan toraya male un tiro tondo mabalo tondo toraya sangana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang penanta dan pamisa tu dami kalupai Depatori Namil yudikan Dike allo ke bongi Inang mamitongan Inang taiduana Kemi pasi sola kopi na toraya Depatori Namil yudikan Dike allo ke bongi Dana angge tapu Saba more duka Tu sola nolakan Dena pasi sola kopi Depatori Namil yudikan Dedi pasi iru kopi Apa boleh ke kopi na toraya Ngelamore taru komi angge tapu Depatori udah dibaluk nyor tinggal pertokoan tu dibaluk sola de pabobo nabade tu marawari alina sanggilona mai komi esi ulu kusia sang baraku mai komi langan toraya male un tiro tondo mabalo tondo toraya sangana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang penanta dan pamisa tu dari kalupai Depatori pemilikan dari pasir kopi apa boleh ke kopi na toraya ngelamore taru komi angge tapu Depatori. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Apanya bang ini? Cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya
kita masih bersama di Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, sahabat budaya, dan kita masih bicara tentang tradisi Manceratasi di suku Bugis. Dan ini ternyata di suku Bugis itu tersebar juga di Luwu Timur, tempatnya di Wotu, dan ini tradisi Manceratasi masih tetap dilestarikan oleh masyarakat di sana. Dan ini salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Wotu karena mereka meyakini dengan adanya tradisi ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Yang pasti mereka punya tujuan yang menghormati laut ya. Itu salah satunya, walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa budaya dengan agama memang tidak bisa dipersatukan dengan beberapa perbedaan. Yang pasti semoga dengan adanya ini Manceratasi ini bisa membuat masyarakat menjaga tetap lautnya, menjaga alamnya untuk tetap lestari dan menjaga biota-biota laut yang ada di keberadaan masyarakat. Baik, saya silakan yang mau bergabung 0811 409 2250 sahabat budaya, bicara tentang Manceratasi yang memang ada beberapa ya masyarakat di sana masih melakukan, atau masyarakat di Wotu Sulawesi Selatan ya, daerah sana masih melakukannya sahabat budaya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa ya. Ya. Pak Hamsa, bicara tentang Manceratasi, ini salah satu tradisi di suku Luwu Timur, tepatnya ada orang Bugis juga di sana ya pastinya. Dan kita bicara tentang perekonomian kita yang ini punya target saat ini yang diinginkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dampak penerapan tarif impor 32% terhadap sektor perikanan dan kelautan gitu. Nah, silakan Pak Hamsa. Oke, terima kasih. Jadi itulah kita tradisional Bugis, orang Bugis. Ya, itulah kita Sulawesi Selatan ini banyaknya budaya-budaya tradisional. Iya. Ada Bugis Makassar, bukan saja Manceratasi, Manceratanen. Itu padi, Mancera padi juga selalu. Pokoknya di darat, laut itu ada banyak Mancera. Kalau di daerah Bulukumba, Sindai, Bantai itu kalau sudah Mancera itu kita kalah, dan semua daerah itu saya lihat itu ramai sekali itu. Kasih turun kepala kerbau, kambing apa, dibikinkan rumah-rumah, dibikinkan apa bala suji, baru dikasih turun, baru makan sama-sama di perahu. Ya pokoknya banyak deh. Yang masih budaya Sulawesi Selatan ini mungkin di mana tadi? Di Luwu Timur. Ya, Luwu Timur memang ya di sana ya. Iya. Luwu Timur. Semua daerah di Sulawesi Selatan itu yang pelaut, nelayan itu selalu Manceratasi. Begitu barangkali ada undang itu. Iya, tradisi dia memang. Iya, kebiasaannya dia, karena dia itu artinya setiap segala sesuatunya bagi orang yang percaya bahwa penjaganya perahu itu perlu kita jaga baik-baik supaya kita diberikan keselamatan di laut. Seperti di Bulukumba ada namanya salah satu seseorang itu di sana, memang dia sudah, kalau dia sudah kasih turun itu Manceratasi. Iya. Kalau dia turun itu jelas itu banyak ikan yang dapat. Iya. Dan biasa juga itu Mbak. Iya. Perahunya saja dia kirim, langsung perlu ikan, dia lompat-lompat naik itu ikan sendiri. Namanya Haji siapa ini? Di Bulukumba itu paling terkenal itu pelaut. Bahkan menurut informasi, ada juga istrinya itu ya di laut. Ya, dari namanya siapa? Haji Parari. Di Bulukumba itu ahlinya itu lautan. Orang kayanya Bulukumba. Jadi itu memang dia percaya sekali itu di laut, karena dia sudah terbukti punya kekayaan yang melimpah, sehingga dia kalau ada acara-acara itu dia undang semua artis ke Bulukumba.
Ya, yang terkenal itu pasti itu Mbak Ela. Siapa namanya? Yang dari buku Mbak dia tahu itu. Dia Pak Palani. Dia yang paling terkenal di sana. Saya kira begitu. Itulah kekayaan budaya kita. Ini Mbak Inces atau siapa? Mbak Dente nih. Maaf Dente, kan suaranya mirip-mirip. Oh begitu. Iya, terima kasih Anandana. Mohon maaf ini lahir batin minal aidin wal faizin. Ya karena saya lama tidak mengudara ini karena saya lagi keliling dulu. Oh begitu. Iya. Terima kasih Nak. Makasih Pak. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Hamzah sudah bergabung pagi hari ini. Beliau monitor dan kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya masih terima telepon di 0811 409 250. Tradisi Maceratasi di suku Bugis ini, Maceratasi sendiri masih dilakukan oleh masyarakat di Luwu Timur, dan mereka ini selalu ada yang dilakukan untuk kondisi kehidupan perekonomian mereka, ya pastinya juga mereka ingin memenuhi kehidupan mereka dengan pendapatan yang mereka dapatkan tentunya di laut. Nah, keberadaan ikan tentunya juga ini selalu biasanya berbeda-pindah ya sahabat budaya, bukan hanya satu tempat saja. Biasanya ada angin timur, ada juga angin barat laut dan barat daya. Yang pasti ini bisa menimbulkan ombak besar. Fasilitas alat tangkap pun biasanya kadang-kadang tidak memadai begitu, dan harga BBM yang juga tinggi, barang juga semakin naik, serta adanya biasanya kerusakan mesin ya perahu bocor dan faktor-faktor lainnya menyebabkan memang para nelayan kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, disinilah disebutkan bahwa kebutuhan atau juga kebutuhan hidup itu semakin meningkat dan tinggi, dan dibutuhkan konsep peran istri di sini, istrinya nelayan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti mereka ingin sahabat budaya dengan acara atau tradisi yang mereka lakukan ini di dulu masyarakat pesisir itu pendapatan mereka semakin besar dan bisa mereka memenuhi kebutuhan ekonomi yang tadi saya katakan. Ya walaupun ya tadi. Nah, sahabat budaya, bicara tentang zaman modern saat ini memang masyarakat nelayan yang masih banyak berpegang teguh dengan kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang secara turun-temurun masih kita laksanakan. Nah, terbukti di beberapa daerah tradisi ini di masyarakat atau suku Bajo Sulawesi Tenggara juga masih melakukan tradisi mapadensasi. Mapaden, orang bilang kasih makan kasih makan laut gitu, itu sama saja artinya. Nah, oleh masyarakat Mandar itu ada mereka mapandesasi namanya, kalau di Mandar itu mereka masih melakukan gitu. Baik, 0811 409 250, karena memang di Mandar juga itu masyarakatnya masih berpenghasilan dari laut begitu, atau mencari makan dari laut ya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam Baribasa dan Tene. Iya, Pak Kaharudin dan Beta. Oke. Ya, silakan komentarnya Pak, sudah mendengar dari awal mungkin? Iya, saya dengar dari jam 8 tadi. Oh begitu, baik, silakan. Tradisi budaya nelayan di Kecamatan Wotu, Mbak ya? Iya, di Bulukum, di Goa atau Bulukumba di tempatnya Bapak Takalar apa gimana? Jadi Ponto masih melakukan juga tradisi itu? Kita pada topik saja, Mbak. Oke. Oh, yang kalau kita, di sana tidak ada ya, di daerah sana iya, tidak ada ya? Iya, itu tradisi nelayan di Kecamatan Wotu. Kabupaten Luwu Timur ya? Iya, betul Pak. Iya. Tradisi nelayan di Kecamatan Wotu, Luwu Timur itu, kalau kajian-kajian saya tidak ada hubungan dengan pajak tinggi impor Amerika Serikat terhadap Indonesia pada sektor perikanan dan sektor komoditi pertanian. Tidak ada hubungan itu. Atau pada kajian lain
bahkan hubungan nilai melampaui 30%. Ya karena ada potongan itu 30% itu nilai pajak impor Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN. Tapi itu pada perspektif pemerintahan satu tiga negara. Ya. Sementara rakyat, petani, dan pekerja di sektor-sektor impor dan ekspor itu Mbak Yanti dan Tene kontradiksi. Apa kontradiksi? Tidak berdampak nilai tambah. Iya. Kajian-kajian lain keberuntungan menggelembung sebelah. Kalau terjadi ini keberuntungan menggelembung sebelah, pemerintah juga perlu hati-hati Pak. Perlu hati-hati Bu. Mengambil kebijakan. Jika yang diuntungkan hanya pada perspektif aparat saja. Iya, nanti berdampak hilang kepercayaan terhadap rakyat, petani, dan pekerja-pekerja di sektor itu. Sementara kekuatan pemerintah ada pada rakyat, petani, dan pekerja yang berkontribusi. Makasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti bahwa semua pihak itu terkait dengan adanya pekerjaan, apalagi di perikanan ya, dari pemerintah, masyarakat yang mengelola dan juga yang mengelola ikan itu, karena dari nelayan biasa ada yang membeli, begitu maksudnya ya. Ada yang membeli dengan harga yang berbeda dengan bermacam-macam varian persenan begitu. Baik, terima kasih Pak Hairudin dan Beta di Jeneponto. Silakan 0811 400 9250 yang mau bergabung kembali. Saya masih nantikan teleponnya sebelum saya tuntaskan persoalan kita. Kita tinggal beberapa menit ke depan ya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Dunia di mana saja berada, masih bicara tentang tradisi maceratasi di suku Bugis, terutama ada di Luwu Timur nih, mereka masih melakukan tradisi tersebut. Dan ini salah satu yang tadi saya katakan bahwa mereka ingin meningkatkan perekonomian di keluarga mereka dan melakukan tradisi ini. Semoga hasilnya atau hasil tangkapan mereka di tahun ini lebih meningkat begitu dari tahun sebelumnya. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mbak Riba, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan batuk miseng, tar rokok, malas deh kalau orang tar rokok. Kasih mati Mi. Jangan. Jangan kenalkan. Selalu kasih mata terus. Sungguh keras. Tapi di daerah tak ada tidak namanya aceratasi atau maceratasi? Ada tidak di daerah tak Denombong? Ya, kalau macer itu banyak. Iya. Tapi untuk laut ada khusus? Ya, ada. Ya, apa biasanya yang dilakukan? Sama ya? Dengan ya, biasanya
Mesir itu ayam kah sama makanan makanan sama makanan apa itu 4 macam. Songkolo. Iya, songkolo semua 4 macam berasnya. 4 warna. Iya. Ada merah, ada putih, ada hitam. Apa lagi satu? Ada nasi putih lagi di songkolo, namanya nasi putih juga. Iya. Kuning, putih. Iya. Pink, atau merah itu J4. Apa lagi? Apa pink? Merah kah? Merah ya? Merah apa? Merah. Merah. Merah Ya. hitam. Terus itu kan kuning sama putih 4 Ji kan? Iya. Terus kita mau tambah berapa? 4 sih. Masih ditambah lagi. Saya kira mau kita tambah. Jadi itu ada selalu ya kalau bikin Iya, acara. selalu. Lalu jadi Kayaknya seluruh Sulawesi Selatan deh ada pasti. ya Mandar ada, Mandar ada. Saya kurang tahu kalau di Makassar ada juga ya. Kayaknya ada. Oh kayaknya, tapi belum pernah lihat. Iya. Tidak pernah ya, tapi pasti ada. Kalau mencari ikan di laut pasti ada. Tidak boleh pasti ada, semua itu pasti ada. Tapi di daerah Tatakalar itu memang orang perairan, maksudnya perikanan atau pertanian daerah Tatakalar, pertanian. Banyaknya pertanian. Iya. Pacar jenis pont itu sama gitu. Sejujur, saya orang jenis pont, sebut orang Tatakalar. Oh orang jenis Ponto. Iya, tapi cuma batas jenis pont Tatakalar gitu. Iya, cuma kalau di jalan raya itu cuma dijalankan sampai di Tatakalar. Oh begitu. Iya, campas di perbatasan. Iya tahu. Ajak-ajak ya ke sana ya. Ya ke sini Maki. Sekaligus jalan-jalan di jalan-jalan di apa itu? Di sini. Tanggul. Tanggul mana? Panas lagi. Perjelas. Tanggul. Tanggul apa? Pantai Tagalar, Tanggul tepi Jawa. Kita itu tepi Jawa kan? Iya tahu lah. Pernah ke Ya di situ kan tepi Jawa itu banyak di situ. Oh iya tahu. Ada yang tepi Jawa bilang Tanggul. Oh begitu. Iya, ada juga bilang nama Lengkia. Kalau nama Lengkia itu tempat juga tempat cari ikan. Di situ. Emang tidak pernah saya di tepi Jawa. Pernah lah ke tepi Jawa, masa tidak pernah? Jadi masuk ke? Iyalah. Tahu ah. Iyalah, masa tidak? Jadi berapa itu tiketnya sih masuk? Saya kurang tahu sekarang ya. Dulunya sih. Dulu tuh terdatang di sana. Berapa? 25? Masa? Hari apa kita datang kan? Iya, hari kerja. Hari Sabtu itu ya 30 boy. Lupa hari banyaknya tempat. Maksudnya datang ke situ, datang apa dulu? Datang tuh. Oh, kira cuma datang ke cari hiburan. Sama Ji. Sama Ji. Oke lah. Jadi biasanya tuh tiketnya 50.000 semuanya. 50.000. Saya diskon nggak saya? Oh, diskon kita ada di situ, ada apa kegiatan di situ. Iya. Ya. Kau ketawa terus sih. Memang tak cocok Ki. Bebek ketawa daripada nangis sih, kalau nangis itu aja. Mukanya pucat. Iya, ketawa itu mukanya cerah dan tambah cantik. Iya, alhamdulillah. Oke deh. Terima kasih Denompo ya untuk gabungnya ya. Oke. Ini. Iya, sukses selalu. Iya, makasih ucapkannya. Kita juga selalu dan semangat sukses terus. Iya, makasih banyak. Iya, terima kasih untuk Denompo sudah bergabung dan baik sahabat budaya di mana saja berada. Silakan yang lainnya mau bergabung boleh, saya nantikan. Saya kasih dengar Kidul Kelong.
Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Amal Bergede, mana saja berada menemani kebersamaan kita pagi hari ini di Balik Desa sudah hampir jam 9 gitu ya. Dan saya harus tuntaskan kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp maupun telepon kita. Dan semoga semuanya terhibur. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampu sarawatamu mau gerabu ipilabito. Salaran nura palakan mahirani paumu pipale cebu talau imam misna.
lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarnya Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata malam berikut tradisi menrek bola baru, sebuah ritual adat dalam rangka memasuki rumah baru bagi masyarakat Bugis Sopeng. Ritual yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi ini bertujuan memperoleh berkah, kesehatan, dan keselamatan bagi pemilik rumah selama menempati rumah barunya. Dalam proses pelaksanaan, tradisi menrek bola ini ada 5 tahapan, yaitu menentukan hari baik, berputar mengelilingi rumah, menrek bola, barasanji, dan macerak bola. Selama kurun waktu sampai sekarang, tradisi ini sudah banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti dalam menghidangkan makanan. Banyak nilai yang terkandung dalam upacara ini, nilai silaturahmi, kebersamaan, gotong royong, dan tolong-menolong. Upacara ini salah satu warisan budaya Nusantara yang sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan budaya suku Bugis dengan menghormati, menghargai, dan mempertahankan budaya ini. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4.
budaya Sulawesi Selatan.
jangri naung adamu baraunga lereang isio janciri laleng atiku kunini wetu ngabunga macoli ajak naman caci kasih rilauna bunga matori tolangan ompona pasengereng laori alemu silolangi unana udaniku engkai riatimu inasaku nenia kasih pasengerku ajak na engka kasih rilauna apa saja renung demi ajak karita si maloan limbaku marut dan ilauri alemu sabab papojiku lauri alemu degaga pagangkan dunia sukatan reri bulue sambil sengere kolori alemu sabab minasaku ngaya papojiku degaga pasukana pasengereng laori alemu silolani ungana udaniku engkai riatimu inasaku nenia kasih pasengerku ajak na engka kasih rilauna apa saja renung demi ajak karita si maloan limbaku marut dan ilauri alemu sabab papojiku lauri alemu degaga pagangkan dunia sukatan reri bulue sambil sengere kolori alemu sabab minasaku ngaya papojiku degaga pasukana sabab minasaku ngaya papojiku degaga pasukana RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Sumarti, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Aspal, papa, pale, astai, Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batang malah berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini di acara obrolan komunitas, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua dan yang pastinya juga menemani hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
Nama aku Putra Faizal. Saya setiap hari pergi sekolah pakai jalan kaki sama teman-teman. Kalau pulang biasa jam 12. Putra Faisal bersama puluhan anak-anak lainnya berseragam merah putih di Dusun Butuh Batu setiap hari harus berjalan kaki sejauh 4 km hanya untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah induk, yakni SD Negeri 150 Pinrang di Desa Karyango. Jalan menanjak dan terjal dengan seragam lusuh dan terkadang tanpa menggunakan sepatu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menggapai masa depan. Lalu seperti apa kisah mereka? Saya Karnila Kandi dan inilah cerita puluhan siswa SD di Dusun Butuh Batu dalam langkah kaki anak negeri menembus batas di puncak Desa Karyango, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 200 km lebih dari kota Makassar, tibalah kami di Desa Karyango, Kabupaten Pinrang. Saat ini saya sudah sampai di Desa Karyango dan sekarang kita menuju ke Dusun Butuh Batu, tempat anak-anak sekolah ini yang harus berjalan kaki sejauh 4 km menuju sekolah induk. Nah, jalanan yang saya tempuh ini merupakan jalan-jalan setapak sih, lebarnya kurang lebih 1 meter seperti ini. Ya, dan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jalan ini untungnya karena di sekitar kiri dan kanan adalah perkebunan. Jadi jalan ini diperbaiki menjadi jalan perkebunan sehingga bisa dilalui. Namun meski demikian, karena pendakian saya juga agak sedikit capek sih ya. Baru beberapa meter saja saya sudah merasa capek. Bagaimana dengan anak-anak ini yang setiap hari, khususnya mereka kelas 4, 5, 6 sampai hari ini masih harus jalan kaki menuju ke sekolah induk. Kita lanjutkan dulu perjalanan kita ya. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan anak-anak SD yang sedang berjalan kaki. Kelas berapa, Ki? 3. Pakai apa, Ki? Tuh di sekolah, jalan kaki? Sama siapa, Ki? Biasa kalau jalan kaki ke bawah, deh? Faril. Banyak orang, Ki? Banyak. Putra Faisal yang kini duduk di kelas 3 SD menuturkan, jika dirinya hingga kini masih berjalan kaki menuju sekolah induk setiap harinya. Ia tidak sendiri. Amel yang juga berasal dari Dusun Butuh Batu mengaku terkadang harus beristirahat saat kembali dari sekolah menuju rumah mereka. Biasa kalau pulang capek sekali karena pendakian ke rumah. Jadi biasa itu singgah di jalanan. Biasa juga singgah di rumahnya teman yang duluan sampai. Singgah minta minum juga biasa. Apa yang dituturkan Amel juga dibenarkan oleh sang ayah, Aris. Menurut Aris, terkadang anaknya baru tiba di rumah pada sore hari. Kalau kembali karena jalan mendaki terus, kadang-kadang sampai sore sampai sini. Sore sampai sini. Khawatir. Itu kalau ada yang tidak sampai macam jam 3, kita mesti pergi cari lagi. Di jalan, kadang-kadang tidak bisa jalan karena lapar mungkin begitu. Kondisi ini juga diakui salah satu guru di SD Negeri 150 Pinrang, Sardi. Guru yang mengabdi selama 11 tahun di Desa Karyango ini mengaku sudah 7 tahun lamanya kondisi tersebut dijalani 46 siswa di Dusun Butuh Batu. Sudah ada 7 tahun itu jalan kaki bolak-balik dari Butuh Batu kelas jauh ke kelas induk. Biasanya mereka tiba jam 8 paling lambat setengah 9. Kalau mulai ya kita suruh masuk saja. Mereka menyesuaikan diri saja seperti itu. Ditambah 5 sama dengan 20. Apa betul? Betul? Iya, tepuk tangan dulu buat email. Bagus. Sementara itu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 150 Pinrang, Suwardi, mengungkapkan dulunya terdapat 2 ruangan kelas yang digunakan para siswa untuk belajar di Dusun Butuh Batu yang dikenal dengan istilah kelas jauh. Namun kurangnya tenaga guru yang menjadi kendala hingga kelas jauh tersebut pun tidak lagi digunakan. Kurang tenaga pendidik karena yang kita pakai adalah honor. Nah itu honor kan tidak tiap hari datang karena dimaklumi juga kalau honor tidak bisa juga dipaksakan. Ruang kelasnya juga artinya rusak juga, kurang memadai. Lantainya, papan tulisnya juga tidak ada, dindingnya. Ya, kasih sama. Nomor 3. Kondisi yang miris ini tidak hanya menjadi perhatian pihak sekolah, tetapi juga orang tua siswa. Aris yang memiliki 2 orang anak sekaligus mengenyam pendidikan di SD 150 Pinrang
berharap pemerintah daerah dapat kembali mengaktifkan kelas jauh yang ada di Dusun Butuh Batu. Selama ini sudah 7 tahun sekolah tidak pernah ditempati untuk mengajar. Jadi saya mengharap pemerintah untuk mengaktifkan kembali seperti dulu. Karena kasihan anak-anak bolak-balik di sini satu hari full mulai pagi sampai sore, kasihan harus jalan kaki terus. Ya, termasuk anak saya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pindrang, Andi Budaya Hamid, menyampaikan siswa yang belajar di kelas jauh terdapat di 3 dusun di Kabupaten Pindrang. Namun hanya kelas jauh di Dusun Butuh Batu yang kondisinya memprihatinkan. Untuk itu kini pemerintah daerah mulai mengupayakan perbaikan ruangan kelas hingga rencana penempatan sejumlah tenaga pendidik. Ini sudah ada instruksi dari Bupati kepada desanya untuk segera memperbaiki di sekolah di atas kelas non permanen di bangunannya. Kemudian gurunya ini kan ada penerimaan P3K, sementara menunggu prosesnya ini ada 18 orang untuk desa Karyango sana. Tinggal digilir nanti, sudah ada 18 itu. Tapi nanti mungkin di Agustus ini baru maksimal itu anunya, karena sudah ada tahap kedua ini kita menunggu penerimaan gurunya. Mirisnya kondisi yang dijalani para siswa di Dusun Butuh Batu hanya sebagian kecil dari potret pendidikan di Indonesia di tengah gempuran pesatnya teknologi dewasa ini. Meski dengan kondisi susah payah, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak desa Karyango untuk tetap mengenyam pendidikan demi meraih cita-cita di masa depan.
masih sedaeng degada na peti maka solang hati mamulani si tema atita daeng na engkau palawa asipo jingata idini misengi deceng realita iakan ya rega bajajiata tawilai. Ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar. Sorry Batam mal berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, satu informasi akan saya hadirkan sesaat lagi. Mama se komi puang siali utongan tu pakaborok mi la komintu napa nampa malabik mi kinang tae tongan sayuan na
sokan syaki porong koko mi puang mana satai tu undawani oku angku adai kandi laun turu itu kada masih rumi kitontong laun kure sumangai kitontong pudi-pudi sangami inang kamu menapuang laki bangke siaki pakalabi buang randuan benti lindungan ki buang utu dapat pudi-pudi angki mama sebui buang inang payan tongan susi wai sana larang ke bongi mama sebui buang inang payan tongan susi wai sana larang ke bongi susi wai sana larang ke bongi yang subangiku ciniko si buntulu si gangya pakasih aku nungai inji nu pikiri tentangnya apa kurang kulalang talasanu nanu patoloyan bawang makam mane kanate nanu bahagia nake patah kalenu tapi te ayatinu tiap mako bale-bale ero inja koria rela jakau sigangia asala bahagia ko pakasih aku nungai inji nu pikiri tentangnya apa kurang kulalang talasanu nanu patoloyan bawang nikam makam mane kanate nanu bahagia nake patah kalenu tapi te ayatinu tiap mako bale-bale ero inja koria rela jakau sigangia asala bahagia ko makam mane kanate nanu bahagia nake patah kalenu tapi te ayatinu tiap mako bale
balei ero inja koria rela ja kau sigangia asala bahagia ko asala bahagia ko. Sebuah kelong dari Habel dan kawan-kawan. Habel kakak ya. Sudah kita dengarkan sahabat budaya di kebersamaan kita pagi hari ini, judulnya Asal Kau Bahagia versi Makassar begitu ya. Kita ke informasi sahabat budaya. Penetapan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi penting tidak hanya di dalam konteks menjaga keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM, akan tetapi juga berkaitan dengan peran penting masyarakat adat terhadap pembangunan perekonomian daerah. Nah, pelestarian lingkungan dan budaya, akan tetapi ada kekhawatiran yang muncul dari beberapa pihak mengenai keberadaan Undang-Undang Masyarakat Adat, yaitu akan menghambat pembangunan ekonomi daerah. Nah, kekhawatiran ini muncul karena tidak pernah ada studi yang menjelaskan mengenai potensi keuntungan ekonomi ketika hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara optimal. Nah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, salah satu organisasi yang secara aktif bergerak untuk memastikan keberadaan negara dalam memenuhi dan menjaga hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal ekonomi. Nah, melihat bahwa perlu ada persoalan literasi atas kontribusi ekonomi masyarakat adat, terutama dari pengambilan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Karenanya AMAN menggagas studi untuk menilai kontribusi ekonomi dari masyarakat adat ini. Laporan ini khusus memaparkan bagaimana kontribusi ekonomi dari masyarakat adat Kalupini, masyarakat yang berada di wilayah Desa Kalupini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nah, ada 4 kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi dari Kalupini, yaitu kajian literatur, pengumpulan informasi awal, pengumpulan data lapangan melalui proses wawancara mendalam dan focus group discussion atau FGD, dan 4 pengukuran nilai ekonomi. Nah, proses pengumpulan data lapangan yang dilakukan itu tahun 2018 ini kegiatan besar yang dilakukan ada 2, yaitu proses inventarisir dari berbagai barang dan jasa bermanfaat menurut anggota masyarakat adat dengan menggunakan metode listing, dan yang kedua adalah proses wawancara mendalam dan FGD dari hasil listing yang sebelumnya dilakukan. Nah, sahabat budaya, Desa Kalupini sendiri memiliki populasi penduduk sekitar 1.300 jiwa yang terbagi ke dalam 293 rumah tangga dengan sebaran umur antara 0 hingga 75 tahun dengan kelompok umur produktif 15 sampai 64 tahun yang merupakan kelompok terbesar. Nah, sumber penghasilan rumah tangga terbesar berasal dari sektor pertanian kering atau jagung. Ini terutama jagung kuning ya sahabat budaya, dan peternakan sapi dan ayam. Untuk itu sahabat budaya, ada dibentuk masyarakat adat Kalupini yang juga punya struktur kelembagaan di sana, dan ini mereka dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelembagaan adat dan kelembagaan administrasi formal, dan ini ada keagamaan juga, ada Ambelorong yang dibentuk oleh masyarakat di Kalupini. Itu beberapa, sebenarnya masih ada lagi sahabat budaya, tapi saya harus cukupkan informasinya. Yang pastinya juga mereka punya upacara ritual yang dilakukan, dan ini karena terbentuk masyarakat adat yang ada di Kalupini atau AMAN ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan AMAN ini menjaga tempat di mana mereka tinggal dengan hukum adat di masyarakat yang ada. Hatiku
Basri, dapur so tambah bagus kah macam? Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai. Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya. Be itu tara apa kong Cipa. Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran. Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya. Oh, sebahaya itu bolo. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya
semuanya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batam Alberku di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan acara berikutnya Mozaik Budaya di hari ini akan berbicara mengenai spirit merawat kesenian tradisional Kecapi dan narasumber Muhammad Yusuf As Henry SPD, owner dari Tempo Musik, dan ada Muhammad Takwin Syah, ketua tim produksi Tempo Musik. Dan acara ini sudah pernah berlangsung di hari atau tepatnya di 19 Maret. Kita akan ikuti sama-sama. Untuk dialognya seperti apa, sahabat budaya, selamat mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan Ternyata nggak benar ya info ini. Apa cerita? Mana aku udah share link ke grup lagi. Pak, RRI Makassar. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? FM, Pagi-pagi udah ribet. RRI Makassar. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.
Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Amal Bergu di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di acara Mozaik Budaya, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita akan bicara mengenai spirit merawat kesenian tradisional. Dan alhamdulillah sekali walaupun hujan di luar sana, dua anak muda saya sebenarnya dua anak muda ini. Iya, kayaknya jauh-jauh Ki dari mikrofon, di agak dekat-dekat Ki. Ya, yang berikutnya ada Muhammad Takwin Syah, ketua tim produksi Tempo Musik. Kita akan menyapa dulu. Assalamualaikum Takwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Goa nih. Jauh-jauh Kak. Iya tahu, alhamdulillah. Oh, Barombong. Wih, hujan podeng. Terima kasih sudah hadir berdua Oke. Baik, sahabat budaya, kalau bicara tentang kesenian tradisional yang mereka pegang, kalau kita lihat saat ini itu namanya apa? Kecapi. Iya. Iya, oke. Dan takwin nanti apa tuh namanya takwin? Suling. Suling, oke. Ini mereka adalah generasi yang tidak pernah mau berhenti untuk memberikan masyarakat kita perkenalan tentang kesenian tradisional di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa kesenian ini atau alat musik yang mereka mainkan, nanti kita coba mendengarkan Takwin dan juga Yusuf untuk memainkan alat yang mereka bawa. Silakan. Oke, terima kasih banyak untuk Takwin dan juga Yusuf ya, sudah memainkan alat musik kesok-kesok dan juga kecapi. Kecapi. Suling, mohon maaf. Suling dan kecapi. Ternyata tadi di awal itu mereka berdua sebelum menghadirkan atau menampilkan perform mereka, ini disetting dulu. Kenapa disetting? Boleh tahu? Iya, jadi alat musik kan tentunya ada nadanya Kak. Oke. Kecapi juga? Iya, jadi kecapi ini kan termasuk alat musik, jadi ada nada-nada seperti kecapi Makassar. Sebenarnya ada nada originalnya, ada kecapi Bugis ada nada originalnya, dan ada juga kecapi kontemporer yang dibuat lengkap nadanya. Mungkin bisa dijelaskan sama takimnya untuk nada kecapi Makassar itu seperti range-nya seperti apa secara notasi. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi yang saya mau tahu dulu, kenapa Yusuf suka dengan kecapi, begitupun Takwin? Ya, oke, silakan. Siap. Iya kan, kalau bilang kesenian tradisional kita apalagi kecapi itu kan sudah mulai pudar. Nah, kalian kan masih muda,
Masih muda dari saya tidak tahu dari sudut mana. Dari segi umur. Dari segi umur, oke. Yang pastinya saya lebih tua daripada kalian itu. Ya, silakan Yusuf. Iya. Iya. Saya sendiri bisa jatuh cinta ke kecapi ini sebenarnya umur. Alasannya itu ada dua, Kak. Kenapa? Iya. Yang pertama itu dari segi bentuk dan kedua dari segi maknanya. Oh, kenapa bentuknya? Jadi kecapi ini sebenarnya untuk khusus di kecapi Bugis Makassar ini adalah mimesis atau stilisasi dari penggambaran kapal pinisi. Angkat Itu dulu, kasih unik lihat sekali. dulu. Kasih lihat dulu. Iya. Kameranya Oke. jadi ini. Iya, oke. Jadi Oh, ini, begitu. iya, bentukannya ya. Iya, bentukannya seperti itu ya. Oke. Jadi itu bentuknya seperti Iya. kapal pinisi. Iya. Ini ya simbol gitu. Dari segi sejarahnya juga, dari segi sejarahnya kan awal mula pembuat adanya kecapi ini kan dari pelaut, pasombalatnya kita tuh yang berhari-hari di lautan, diterpa angin, akhirnya rindu dengan kekasih. Oh, begitu. Terdengarlah bunyian daripada senar-senar yang ada di kapal. Mengingatkan kekasihnya yang ada di daratan. Nakduk. Jadi itu di bawah angin mamirir ya. Iya. Akhirnya sampai di daratan ini perasaan yang sempat ada itu dia mau coba tampilkan kembali. Akhirnya dibuatlah. Awalnya itu dari tempurung kelapa sebenarnya. Tapi untuk perkembangan lagi terus akhirnya dibuatlah dari kayu utuh itu. Iya. Dan kayunya tidak sembarangan. Iya, jadi ini dari pemilihan kayu itu sebenarnya kita ada untuk saya sarankan itu ada memang utun namanya. Utun. Oh, Anda kan pembuat kecapi Iya. kan? Oke. Boleh langsung dijelaskan. Iya. Ya, tadi jatuh cintanya karena pinisi. Kedua apalagi nanti jelaskan panjang lah sedikit ya. Oke. Lanjut. Iya, jadi ada kayu memang khusus untuk alat musik yang cocoknya. Jadi kayu-kayu yang seperti kalau untuk kecapi khususnya kelas satunya itu kayu nangka, bontang-bontang. Kalau untuk kecapi Makassar itu bila, jadi tidak sembarang. Kalau kayu ulin tidak bisa karena resonansi getarannya itu tidak sampai itu karakter bunyinya. Jadi memang harus ini ya kayu-kayu tertentu ya. Dan susah tidak bahannya didapat? Kalau untuk sekarang ini bahan untuk yang bagus ini agak susah untuk sekarang karena kenapa? Kurangnya ini penanaman kembali sama memang kayu lokal ini, bukan yang kayu industri. Banyak jadi gua di dulu ya, cuma sekarang ini agak susah. Oh dulu takir ya. Oke. Nah, lanjut yang kedua. Yang keduanya secara makna, Kak. Maknanya kenapa? Iya, karena Anda kan pembuat ya. Iya. Membuat. Oke. Lanjut. Saya rasa kecapi ini sesuatu warisan. Warisan dari kakekku, kakeknya sampai itu leluhur. Oh, begitu. Iya. Itu pembuatnya atau pemainnya atau apanya nih? Secara umum ini, Kak. Secara umum. Oke. Jadi ini dari Sulawesi Selatan ini. Oke. Ini warisannya ini kakek buyut tak bersama. Oke. Siapa lagi yang mau lanjut kalau bukan kita? Iya tuh. Cocok. Iya. Oke. Jadi Anda membuat kecapi juga. Sejak kapan membuat kecapi? Tahun berapa? Hobi atau bagaimana nih hobinya? Atau apa ini? Iya. Jadi ada dua masa sebenarnya untuk saya pribadi dalam dua fase. Dua fase dalam saya berkecimpung dalam dunia perkecapian duniawi. Di awalnya itu di tahun 2010. 2010 saya melihat di saluran televisi itu permainan kecapi. Asik nih, seru. Masih kecil-kecil itu. Kebetulan saya suka kerja-kerja, suka bikin-bikin gitu. Bikin-bikin apa? Kecapi maksudnya? Iya, bikin-bikin hal-hal dari kayu. Karena kebetulan bapak basicnya kan mebel dulu. Oh, mebel. Iya, Oke. kreatif orangnya nih. Begitu ya. Iya, cocok kita Queen. Iya. Nanti tagihannya. Nanti tagihannya maksudnya. Oke, lanjut Take. Yusuf, iya. Iya, jadi dari situ coba buat ya. Cuman bukan kecapi, mirip kecapi jadinya. Awalnya. Nanti setelah di tahun 2016. Iya. Kebetulan sekolahnya di seni. Akhirnya bertemulah dengan orang-orang yang ini
main kecapi, main musik. Saya perhatikan ternyata kebutuhannya mereka alatnya ini terbatas di Makassar ini untuk pengrajin, untuk custom itu termasuk agak susah. Makanya wah, cobalah dibuat. Nah, itu pun agak lama ya, beberapa tahun 2017 itu masih amburadul itu dari segi suara bentuk. Iya. Nah, ketemulah sama seorang teman. Bilang bagaimana ini solusinya Nah, akhirnya dia kasih. Dia katanya, juga ahlinya atau bagaimana nih? Dia kasih saran kebetulan teman. Katanya was alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu katanya. Bertanyalah sama orang yang tahu kalau kamu tidak tahu perkara itu. Kita iya. Akhirnya carilah orang-orang yang memang hebat di bidang ini pembuatan. Betul. Saya ketemulah sama orang dibilang Pak Muneng, maestro kecapi, pembuat kecapi di Sidrap. Saya datanglah berguru sama beliau. Cari ilmu juga Anda. Oke, lanjut. Akhirnya di 2016 itu belajar terus ulik seputar organologi pembuatan kecapi. Dari Pak Muneng ini sebenarnya paham sekali masalah, kan pakai rumus ini. Rumus juga? Iya, jadi untuk membuat ini scale-scalenya sebenarnya pakai rumus hitung-hitung matematika? Iya, ada hitungan matematika juga. Iya, oke. Iya. Jadi ini pakai rumus Pitagoras Kak untuk membuat sebenarnya. Tapi Pak Muneng ini tidak paham apa dibilang Pitagoras. Intinya dia begitu. Ada pahami ilmunya dia dari awal ya. Tapi tidak tahu apa penamaannya. Oke. Lanjut. Nah, akhirnya belajarlah sama beliau itu sampai bisa gitu. Terus dikembangkan lagi. Saya kebetulan sempat ke jauhnya perjalanan Bogor. Itu belajar sama Kak Arif Gunanto. Dia itu pembuat gitar. Di situ Kak belajar scale. Bagaimana ternyata ini mau bikin 4/4, 3/4, setengah. Jadi biar kecapi kecil begini bisa dibuatkan Kak. Begitu. Iya. Dengan nada-nada itu yang tadi dimainkan. Iya. Saya putar itu. Jadi terus lebih mudah lagi sekarang untuk teman-teman yang ingin coba pembuatan ini tuh kecapi? Iya, bisa cari ternyata sudah ada webnya itu namanya kalkulator fret. Iya, jadi orang-orang ada maestro-maestronya? Iya, jadi pembuat gitar itu ada yang bikin itu kalkulator fret. Jadi sisa dikasih masuk length panjangnya itu alat musik yang kita mau sudah ada itu ukurannya berapa milimeter untuk per nadanya. Ya. Iya tahu. Iya. Jadi ada di internet dia bisa di-googling langsung ya. Sudah lebih memudahkan. Jadi gitu Kak. Jadi 2010 dan di 2016 sampai sekarang. Nanti kita akan bicara lebih jauh lagi ya, bagaimana menggelutinya itu dari mana begitu ya. Kenapa suka? Oke, Takwin tadi bicara tentang kecapi lah. Paling tidak Takwin ini di suling juga ya. Juga suka suling. Bisa juga main suling. Nah, mengapa menyukai suling kecapi juga? Terus sejak kapan menggeluti alat musik kecapi ini? Kan tadi Takwin sudah Yusuf sudah menjelaskan juga. Nah, giliran Takwin sekarang. Oke, kalau dari saya sebenarnya ada 2 alasan untuk menyukai kecapi. Pertama itu ada dari segi bentuk. Yang pertama itu dari segi bentuknya unik. Yang kedua mungkin karena saya suka musik dari segi suara. Suara. Iya, suara bunyi. Kenapa? Apakah berbeda dengan gitar dan lain sebagainya begitu? Kalau kecapi sendiri itu sejenis dengan gitar karena dipetik juga. Tapi kalau dari segi resonansi dan suara yang khas lah. Kecapi ini punya suara yang unik dan khas. Bisa dibilang ketika dipetik itu ya ini Makassar banget loh. Makassar sekali. Iya. Dan sejak kapan menyukai kecapi dan juga mungkin suling? Saya pertama mungkin melihat kecapi sama seperti Yusuf dulu di saluran TV. Lihat juga kecapi. Begini bentuknya kecapi ya. Unik ya. Ya 2015 kalau saya tidak salah itu 2015 sudah lihat langsung teman-teman di lingkaran untuk teman-teman yang ada di sekitar saya kan kebetulan tetangga saya itu anak-anak musik
Ya, oke. Iya, kebetulan di situ ada yang mainkan kecapi, ada yang mainkan gendang. Nah, situlah mulai jiwa-jiwa seni saya ini muncul. Umur berapa itu? Umur berapa? 2017 mulai aktif bermain musik begini, menyukai ceritanya. Itu umur 2017, ya sekitar umur 16 tahun. Yusuf? Wah. Malu dia sebutkan umurnya. Karena tidak tahu umurku juga berapa. Sekitar gitu kan. Ya. Jadi kalian ini sebantaran umur atau lebih tua Yusuf Takwin? Secara umur lebih tua duluan Takwin. saya. Aku kira lebih duluan Takwin. Oke lah. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa Takwin dan Yusuf itu menyukai kesenian kecapi ini dari 2016-2017. Ya, kisarannya gitu. Ya, sekitar itu ya. Nah, dari Yusuf itu ambil kayunya tadi di beberapa daerah atau satu daerah, dan sejauh mana Takwin Yusuf menggeluti kecapi itu, atau ada hasilnya yang bisa saya lihat itu yang kita bikin? Mana? Yang ini. Oh, yang itu. Oh, itu. Ini semua hasil dari produksinya kita, Kak. Oh, dari Tempo Musik. Oke. Dan Tempo Musik itu dibentuknya kapan? Saya agak kepo ini Tempo Musik. Jadi ya. Sebenarnya itu ini Tempo Musik ini ada nama lainnya sebelumnya. Oke, boleh diperkenalkan. Di tahun 2017 itu pas kuliah kan kuliah biaya pribadi lah begitu bahasanya. Karena taunya orang tua itu saya kuliah di UMI di 2016. Tapi karena tidak sesuai. Bukan tidak sesuai mungkin ya. Tidak ada sesuai yang lebih keinginan. diinginkan. Oh iya. Jadi akhirnya masuklah di seni. Oke. Tanpa sepengetahuan orang tua itu waktu. Iya. Jadi biayanya ya pribadi. Jadi semester 1 masih aman lah. Nanti setelah semester 2 udah cocok ini karena ada pembayaran yang harus dibayarkan. Akhirnya berpikir kira-kira apa ini yang bisa jadi sesuatu. Saya lihat potensinya teman-teman, wah ternyata teman-teman di sini ini kreatif. Ada di beberapa seni, saya ya? Unhas ya? Di UNM. UNM, oke. Ada beberapa teman yang saya lihat, wah potensi ini bisa buat karya. Oke. Akhirnya saya rangkul, saya buat tim. Ada 8 orang Kak dulu itu awalnya. Nah, ini pertama namanya Bulaloya sebenarnya. Nah, ini saya punya tim ini, masya Allah kuat sekali nih masalah kerjaan. Saya kasih dia gambar, bisa ini, bisa. Ya dari awalnya itu. Akhirnya dari awal kita sebenarnya kerja-kerja hal-hal unik begitu, dari pesanan-pesanan untuk menutupi biaya kuliah kita. Bahkan teman-teman yang jauh dari Toraja, kan ada timku dari Toraja dan Palopo. Biaya kosnya itu kan termasuk mahal Ki. Akhirnya bagaimana kalau kita kontrak saja begitu. Sama-sama ngontrak rumah maksudnya. Oke. Sama-sama kita ngumpul. Iya, sama-sama kita berkarya di situ. Untuk ini. Nah, dari situ akhirnya berkembang terus. Di belakang nanti ketemu sama ada teman yang punya workshop agak besar namanya Bala Ide dulu. Nah, itu yang ditemani kerjasama. Nah, kerjasama lah kerja furnitur rumah. Furnitur. Dari situ kebutuhannya ini di kampus ternyata bukan hanya itu di luar tuh alat musik ini banyak. Katanya pasar. Iya oke. Akhirnya kita cobalah terjun di alat musik itu. Dari awalnya itu alat musik biola. Jadi awal itu saya coba buat biola, wah ternyata asik, direspon dengan baik oleh pasar. Oke. Jadi terus dikembangkan, pengembangan terus apa yang dibutuhkan oleh pasar kita sediakan. Jadi salah satunya ini kecapi. Oh iya. Selain itu terus inovasi. Jadi teman-teman ini kan walaupun sekarang sudah itu Bulaloya sudah tidak ada karena sudah ada yang lanjut S2, sudah ada yang pulang kampung. Oh belum. Masih anak muda semua. Oke. Iya. Oke, lanjut. Masih anak muda. Oke. Iya, ada lanjut. pulang kampung. Akhirnya saya rasa kesenian ini tidak boleh hilang. Iya. Siapa lagi yang mau lanjut ini pembuatannya sedangkan di Makassar susah tuh. Iya.
ketemulah sama beberapa orang, salah satunya beliau. Oh, Takwin. Dia menyarankan nih, bagaimana kalau kita ganti namanya saja, Tempo Musik. Iya tahu. Jadi namanya ini dari beliau. Untuk Tempo Musik ini. Saya tidak, intinya. Kenapa ambil Tempo Musik namanya? Takwin, coba. Kalau dari pemaknaan Tempo Musik lebih ke kemarin kami brainstorming, Kak. Cari ide apa yang bagus untuk namanya ini. Jadi ketemulah Tempo. Tempo itu lebih ke gimana ya? Nada ya. Nada ya. Kalau dari segi musik ya tentang bagaimana hitungan dan jatuh-jatuhnya. Nada itu ya, ketukan itu ya. Jadi ini sebenarnya Tempo Musik ini yang tadi disampaikan Takwin. Jadi itu penggambarannya musik sampai sekali situ di tempo. Tempo musik itu karena memang musik butuh tempo. Iya cocok Ki. Kalau tidak temponya bagaimana itu aturan nada yang berjalan ya. Walaupun ini yang cerita ini biasa lari-lari temponya. Harus di setel dulu tadi. Jadi selain itu waktu itu pada waktu ketemu Takwin itu kita ketemu sama teman ini punya usaha toko namanya Gitar Store. Ini Idil, ownernya Idil. Temannya juga itu Fadli. Jadi Idil ini bagaimana kalau kita kerjasama? Jadi kita sistem tempo. Sistem temponya itu barangnya masuk beberapa masuk itu nanti dibayar setengahnya. Oh begitu. Jadi DP ceritanya. Iya, nanti setelah aku baru dibayar. Dilunasi. Iya. Jadi itu Kak. Kurang lebih begitu. Ya, mungkin begitu ya. Asal mulanya tempo. Iya. Oke. Lanjut kalau Takwin sendiri bagaimana Takwin dengan adanya Tempo Musik ini? Takwin kan salah satu juga adalah ketua tim produksi. Itu apa pergerakan yang dilakukan oleh Takwin? Tadi Yusuf sudah bilang dia ownernya ya, Takwin lah sekarang. Kalau di tim produksi lebih ke ini terus mengembangkan inovasi Kak. Artinya ketika melihat peluang untuk bagaimana alat musik yang lain berkembang, misalnya kayak gitar mungkin berkembang, ya kami juga berinovasi tentang gitar. Coba-coba buat gitar. Oh begitu. Sampai bikin? Teman-teman di Yusuf atau Takwin? Sama-sama semua. Sama kerja. Ya gitu-gitu Kak. Misal kayak pui-pui, musik tradisi lagi. Banyak yang misal yang suka ya kami juga berinovasi buat pui-pui. Terus Yusuf, apakah yang Yusuf lihat dari kecapi itu sampai Yusuf saya mau bikin kecapi deh, kan Anda pembuatnya. Apa yang membuat tertarik? Tadi pinisi bentuknya, bentukannya itu belajar dari mana? Gitu. Adakah dari orang tua atau dari teman atau apa ini, Yusuf? Untuk ketertarikan di bentuknya begitu Kak? Iya. Tadi pinisi ceritanya, tapi kan kalau dibilang rumit ya, dan tentunya Yusuf juga pasti bilang saya mau deh bikin walaupun rumit begitu. Nah ini apa yang dilihat dari sisi nada atau tadi bentuknya atau apa ini kayunya atau apa ya? Kalau dari segi organologi pembuatan itu menurut saya tidak ada sebenarnya yang susah, yang ada itu ketidakmauan. Oke. Saya sampaikan itu ke teman-teman, bukan sebenarnya tidak bisa, cuma kita tidak usahakan untuk buat. Jadi kalau ada keinginan memang untuk mau melestarikan ini budaya, ya jangan hanya di kata-kata, dibuat memang. Apapun apapun itu. Jadi saya sebenarnya di Tempo itu posisinya yang kita bilang tadi, saya bukan sebagai pekerja full begitu, tapi saya hanya memfasilitasi teman-teman siapapun itu yang mau ingin belajar membuat alat musik, saya bisa terima. Saya terima Bang, saya bisa bantu. Dari segi apapun itu, dari keilmuan tuh uangnya juga bisa Ji. Iya, karena ini kan sebuah bisnis. Lanjut. Jadi Takwin ini datang gitu, dibantu, diberikan ini. Salah satu pengembangannya kita bilang tadi itu dari segi pembuatan kita terus berinovasi. Seperti dulu sebenarnya kecapi ini awalnya itu
harus 3 hari dalam pembuatannya. Tidak bisa kurang dari 3 hari untuk satu kecapi. Sekarang kemarin 29 biji dibuat dalam 1 minggu. Ada alatnya memang. Nah, jadi itu kita berinovasi terus kan. Dari segi organologi, resep. Jadi oke. Nah, bagaimana mendorong generasi muda itu menyukai kecapi? Dari Yusuf dulu baru ke Takwin. Tadi kan bilang, oh boleh datang belajar sama saya, boleh. Saya akan mengajarkan dari teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Silakan. Iya. Jadi kami memang selalu kampanye budaya, Kak. Ya, kami memang selalu menyuarakan bahwa kecapi ini keren. Iya, toh. Iya, selalu kita sampaikan itu. Kecapi ini keren. Ini kebudayaan keren. Iya. Walaupun kita bikin biola, gitar, kecapi ini keren. Iya. Tidak ya. Jadi kita selalu sampaikan itu. Salah satu bentuk usaha kami untuk membuat itu, kami sudah tuliskan semua organologi pembuatannya ini, cara bahan, dalam bentuk tulisan, Kak. Di mana? Ada di bentuk Word gitu. Iya. Ada di workshop. Jadi begitu. dari kecapi ada proses pembuatan dalam bentuk tulisan. Nah, selain itu kita juga buat channel YouTube-nya. Oh, ada? Iya. Oke. Jadi yang kita itu, bagi sama saya tadi. Oke. Atas nama pribadi tapi boleh silakan. Di mana itu? Di mana linknya? Muhammad Yusuf As Henry. Saya cari di YouTube. Nah, itu usaha kami supaya ini barang-barang tidak hilang, jangan sampai Yusuf ini meninggal. Iya tahu. Betul. Nah, tidak ada yang bikin. Paling tidak ada di internet bisa nanya orang. Oh, ini pengen dibilang kecapi. Itu dokumentasinya di. Tahu. Gampang Ji. Gampang bagi yang biasa. Ya. Bagi yang mau. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau kita beralih ke Takwin? Oke, silakan Takwin. Kalau bagaimana mendorong itu semangat generasi muda, lebih ke generasi mudanya sih, Kak. Spiritnya harus ada ya. Mereka menyikapi terkait kebudayaan ini. Artinya banyak juga saya yang jumpai. Artinya kecapi ini menurut mereka atau anak generasi sekarang itu agak kolot. Ceritanya lebih ketinggalan zaman. Iya. Tapi menurut saya ini tidak ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman itu ketika stagnan, tidak ada pengembangan di wilayah kecapi. Sekarang kan ada pengembangan kecapi. Artinya pemenuhan untuk industri musik. Artinya nada yang ada di kecapi. Kan kalau secara umum sebenarnya itu, Kak. Kecapi kalau di Makassar, kecapi Makassar itu ada sekitar 5 nada. 5 nada. Do, re, mi-nya itu tidak ada. Mi-nya di kecapi tidak ada. Langsung mi dikasih sama bakso. Itu kalau puasa. Puasa nih, Kak. Jangan bahas. Cocok deh Yusuf. Lanjut. Mi-nya tidak ada. Karena sekarang lagi puasa mungkin. Tidak, mi-nya sama bakso ikut. Tangan ada maksudnya ini, Kak. Solmisasi. Do, re, mi tidak ada. Langsung fa, sol, la, si, si, do. Do kembali lagi. Oke. Nah, itu Makassar, kecapi Makassar. Sedangkan kecapi Bugis itu do, re, mi. Oh, ada mi-nya dia. Dia ada mi-nya. Oh, kalah Anda berarti dia pakai bakso juga. Tapi tidak ada fa-nya. Tidak ada fa-nya. Tidak ada fa-nya. Do, re, mi, tidak ada fa-nya. Dengan la-nya. Langsung sol. La, tidak ada juga si-nya. Oh, begitu. Jadi scale-nya itu 5/5. Jadi alat musik kecapi termasuk alat musik pentatonis. Kan kalau secara teori musik, Kak, ada 2 sebenarnya. Ada diatonis, ada pentatonis. Kalau secara sederhana kita ketahui, kalau diatonis itu nada primernya atau nada dasarnya itu ada 7 lengkap. 7 do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan kalau pentatonis itu hanya 5 nada primer. Kayak tadi do, re, mi, tidak ada fa-nya, langsung sol, la. Si lengkap lah. Jadi tidak lengkap gitu ya. Oke. Itu perbedaan antara kecapi Bugis dan kecapi Makassar. Tapi sekarang ya. Oke, lanjut silakan. Lanjut lagi yang soal tadi yang mendorong semangatnya itu anak-anak muda. Kalau dari saya jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Iya, soal kebudayaan ini. Karena cukup unik loh.
Di tengah-tengah perkembangan zaman, banyak generasi muda yang lebih memilih alat musik modern daripada alat musik kecapi atau tradisional ya. Ya, kecapi tradisional. Menurut saya ya, kalian unik untuk teman-teman yang pegang kecapi daripada pegang gitar. Ih, cantik itu ya, apalagi sudah di furnish mi, dicat Tommy, apalagi yang buat lagi, sudah lihat-lihat begitu. Udah lihat-lihat alatnya itu ya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi nanti. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo? Oh no. Pakai etika dong naik motor. Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih. Oh no. Sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali. Oh no. Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita masih berbincang di Mozaik Budaya dan saya masih punya dua narasumber yaitu Takwin dan juga Yusuf, bicara tentang spirit merawat kesenian tradisional kecapi. Tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Takwin dan juga Yusuf. Kita baru pertanyaan keempat ini, banyaknya pertanyaan tapi waktunya sudah mepet ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan lanjut lagi sahabat budaya. Saya tertarik dengan tadi Yusuf dan Takwin mengatakan bahwa ada nada-nada di dalam alat musik kecapi ini. Tadi ada yang hilang, ada juga dari Makassar juga ada hilang, ada Bugis juga hilang. Nah, kalau perkembangannya sekarang bagaimana nih? Yusuf sudah. Jadi kan kebutuhan industri musik ini kata. Jadi kita sebenarnya sudah ada orang-orang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang buat memang ini kecapi lengkap nada-nadanya. Jadi dia sudah seperti bahasanya tadi kan Takwin. Jadi untuk dipakai dikombinasikan dengan alat musik lain, ya worth it sekali itu. Worth it ya. Worth it sekali. Jadi dia sangat ini ya, bisa menyesuaikan gitu ya. Dapat sekali nuansa tradisionalnya kan. Kalau ada alat musik kecapi. Ya, dengar suaranya. Ingat juga. Kulihat kita tadi juga sulingnya kisah-kisah itu ya tadi yang kita kirimkan tadi. Oh iya, pui-pui. Oke, baiklah. Nah, berikutnya bagaimana kalian berdua menghadapi tantangan dalam menggeluti kesenian tradisional kecapi? Pastinya itu tadi dibilang Yusuf, Takwin bilang kampungan, Yusuf bilang gampang Ji. Bagi dia, tantangannya apa bagi Yusuf sendiri dalam pengembangan kecapi saat ini dan juga Takwin nanti ya? Silakan Yusuf dulu. Ya. Sesuai itu memang dikatakan itu realitas sekali tuh Kak. Apalagi generasi muda nih ya. Realitas sekali itu. Jadi salah satu usahanya kami itu tadi yang tantangan itu. Kita alat musik ini diberikan harga yang lebih terjangkau. Untuk diproduksinya kita ini. Di Tempo Musik jualnya berapa? Jadi kan kualitas premium ini tuh Kak, yang bagus ini. Dari kayu apa boleh tahu tadi? Kayu nangka. Kayu nangka. Wah. Oke. Berapa? Jadi kalau untuk standaran gitar yang premium itu yang standar ini tuh jadi 700-an sampai 1 jutaan. Sedangkan kita di sini untuk kecapi yang premium ini itu bisa dari 3,5 sampai 400 saja. Kita lebih murahkan costnya supaya ini anak-anak yang itu tadi generasi muda paling tidak tertarik dulu lah. Dari tertarik itu punya alatnya karena murah punya alatnya, paling tidak bisa damai ini. Gitu. Jadi itu salah satu usahanya kita tuh supaya ini membumi ini kecapi. Dan tidak di setiap rumah ada satu. Ada tantangan ini untuk kalian juga ya. Promosinya ini juga cukup. Promosinya kemana saja Yusuf selama ini? Jadi, apa dengan papan bicara atau dengan web-web yang ada atau bagaimana promosinya? Kalau itu dari keadaan yang terjadi Kak, Allah datangkan saja itu untuk membuat
kesenian tradisional ini tidak hilang. Ada saja. Kayak sempat alat musikku ini pergi ke yang di Tempo ini kan, di masa produksinya Tempo sudah ada ke Australia, kemarin baru-baru Afrika, Afrika, Meksiko, ada ke India, dibawa pergi oleh mereka ya. Ada ke Kamboja dan ke Belanda. Wow, jadi tidak ketinggalan juga tapi itu karya Anda sendiri juga dan teman-teman. Karyanya teman-teman gitu. Produksinya Tempo lah. Oh, Tempo musik Tempo ya. musik. Oke. Terus diajarkan juga mereka kalau yang beli cara memainkannya. Pada dasarnya yang ambil ini orang yang paham musik. Begitu. Iya, musik lah. Iya. Ngambil. Mungkin lagi butuh instrumen-instrumen tradisional. Iya, orang-orang seni. Oh, begitu Jadi ada juga yang bukan pemain musik tapi teman yang punya teman sana, tapi dia seniman, dia koleksi saya. Iya tahu. Masa orang luar dari segi bentuk ya cantik sekali dilihat Kak. Iya betul, itu kelihatan dari bentukannya. Jadi kecapi ini ada berapa macam bentuknya atau memang itu saja? Iya, bentuknya? ada 2 sebenarnya Kak. Iya. Aslinya 3. Tapi yang kami produksi 2. Jadi ada kecapi Bugis, ada kecapi Makassar, ada kecapi Mandar. Oh begitu. Iya. Lalu yang kalian bikin sekarang? Yang kami produksi ini sebenarnya kombinasi daripada kecapi Bugis dan Makassar. Jadi kita combine. Modelnya seperti ini Kak. Saya bisa. Iya, kasih lihatkan ke pendengar kita, pemirsa kita yang menonton. Ciri khasnya kecapi Makassar itu lurus ini, tidak ada natnya. Terus ini bagian belakangnya, di bagian edge-nya, dia modelannya lebih tirus kayak gini Kak. Kalau Bugis dia agak bulat-bulat kayak gini. Secara bentuk ini tuh Kak. Nah, Bugis di sini ada natnya. Nah, terus Makassar di sini, ini bilang di kanibal ini sebenarnya. Penggabungan. Iya, penggabungan. Jadi bodinya ini model Makassar, ini pack-nya sini, pack box-nya dia pakai model Bugis. Jadi model Bugis begini aslinya. Kalian gabung. Iya. Jadi terus? selain juga dari segi nadanya kan lengkap. Jadi bisa kita main Bugis, bisa kita main Makassar, bisa. Jadi gitu tidak nadanya. Kalian tidak pisah. Iya. Terus untuk kecapi Mandar kebetulan sorry. Mandar mana? Kita belum produksi massal karena memang kebutuhan mereka di sana itu di Mandar, sempat kami riset di sana. Itu memang kebutuhan hal-hal yang tradisional, lebih ke dia spiritualnya dia itu. Lebih ke spiritual. Iya, yang untuk penggunaan sair-sair Mandar itu. Makanya dia itu natnya cuma 4. Untuk ini. Iya, mana? Boleh tunjukkan lagi. Jadi dia ini cuma 4. Ini. Kalau ini kan 6. Bahkan Bugis kita juga begitu. Mohon maaf, Bugis juga. Lanjut, ya. Mandar kenapa 4? Iya, 4 dia originalnya. Bahkan tadi sempat bilang bahkan kalian membuatnya dengan kombinasi Bugis Makassar juga bisa begitu. Ya, ini yang sementara kita buat itu begitu Pak. Yang pengembangan terus. Terus kita kembangkan juga dalam bentuk kecapi laminating supaya lebih cepat. Maksudnya laminating? Seperti proses pembuatan gitar. Kan kayu utuh kalau dulunya. Kecapi ini dulunya kayu utuh. Nah, untuk sekarang supaya lebih efisien dan kualitas suaranya bisa di setel. Mau kasih ngebass atau treble itu bisa di setel di situ karena dari ketebalan tuh. Nah, akhirnya kita buatlah kecapi laminating. Ini modelnya seperti gitar kianunya proses pengerjaannya. Oh begitu. Wah. Jadi kalian ini punya web yang bisa dikunjungi atau ada ya kalau jualan online ada? Untuk sekarang ini masih jualan offline Kak. Online dong. Untuk jualan online itu sebenarnya dipegang sama yang teman ditemani kerjasama ini yang Gitar Store. Dia itu saja sudah kewalahan sekali. Kenapa? Karena banyak ya begitu mungkin bahasanya. Ya alhamdulillah tahu. Iya. Bagus kayaknya kalau tadi yang pertanyaan jangan dilanjut dulu. Yang tantangannya tuh. Aduh. Iya. Tantangannya apa ini? Tantangan dana. Dana. Iya, apa tantangannya? Ya, dari segi tantangan ini sebenarnya realita yang terjadi di sini untuk westernisasi ini memang kebarat-baratan ini apalagi teknologi gitu tuh masuk semua. Ada nilai-nilai yang terkikis memang Kak kita lihat.
nilai-nilai itu tadi salah satunya kecintaan terhadap budaya sendiri itu mulai hilang. Itu diperhatikan, wah begitu ternyata. Itu tantangan besarnya kita sebenarnya. Iya. Gitu, untuk menyelesaikannya. Oh begitu ya. Oke. Takwin, ada yang mau ditambahkan Takwin? Boleh. Lanjutkan dari statementnya tadi, Kak Yusuf, lebih ke sebenarnya bagaimana kita di tim Tempo Musik ya untuk bagaimana melakukan pengenalan. Oh itu. Iya. Dari segi bentuk ataupun promosi lewat ini penjualan. Oh begitu. Nah, bagaimana menghadapi tantangan? Dari Yusuf atau Takwin yang menjawab? Silakan. Ya. Ayo boleh, Yusuf kah? Oke, supaya terpenuhi nih pertanyaanku. Siap. Ada beberapa. Itu tinggal beberapa menit. Oke, Ya. lanjut. Silakan, Jadi, Yusuf. Untuk solusi ini kita tidak kaku, Kak. Jadi apa yang kenyataan yang terjadi itu kita tidak kaku. Pasar untuk di sini tuh termasuk besar ya. Di Sulawesi maksudnya atau Indonesia? Iya, di Sulawesi. Iya, termasuk besar sebenarnya. Tapi yang kekurangannya kita juga itu salah satunya ini pengrajin dan pemain. Itu jadi di situ jadi masalah. Kekurangan, banyak orang mau tapi tidak ada yang bikin. Oh begitu. Iya. Anda kan bisa bikin. Iya, saya sendiri. Iya kan. Kalau lebih banyak kan itu yang bagusnya. Oh iya lebih banyak. Iya. Itu. Ada pembimbingan untuk generasi muda dari kalian. Itu kita selalu itu yang kita ini solusi yang kita buat ini, kita selalu kerjasama itu ke teman-teman seperti yang di Talas, anak-anak orang Indonesia semua kita kita kerjasama, akhirnya rekrutan barunya itu datang untuk belajar pembuatan kipas, workshop begitu. Kita buat pembimbingan begitu, Kak. Iya, salah satu juga kita usahanya di sini. Iya. Kita juga berusaha melihat hal lain yang lebih. Jadi selain kita buat alat musik, kita juga sambilan kerja furnitur. Iya. Side job. Side job istilahnya. Ya tahu. Saya tambahkan ya karena kita kan main di kayu ceritanya, Kak. Oke. Furniture yang estetik mungkin kita lihat kebanyakan dari kayu ya. Kebetulan dari kayu ya, kenapa tidak untuk coba furnitur. Oh begitu. Iya tahu. Sempat mau pesan, Kak. Oh iya nih, gua di. Iya, semoga ya. Nanti kalau mau pesannya di mana? Bisa hubungi langsung Yusuf, Kak. Iya, nomornya dong, kasih tahu. Iya. 082 337 079 176. Ulang. 082 337 079 176. Bisa 10.000. Oke. Bagaimana mendokumentasikan permainan musik kecapi ini? Dari Takwin atau Yusuf yang menjawab? Kalau itu ahlinya ini, dia bagian IT. Bahkan dia buat aplikasi gendang untuk lebih memudahkan ini orang-orang yang mau belajar main gendang. Tidak mesti pakai gendang besar. Nah, ini pembuatnya ini. Oke. Insyaallah mudah-mudahan bisa rilis nanti. Iya. Kalau rilis ke saya. Oke. Saya duluan lah yang dapat ya. Takwin, silakan Takwin. Sebenarnya untuk mendokumentasikan terkait alat musik tradisional itu banyak sih metode, Kak. Salah satunya saya kemarin sempat di skripsian mungkin. Skripsian kemarin penelitian saya itu Gendang Makassar contohnya. Gendang Makassar saya itu buatkan softwarenya. Buatkan software untuk misal kayak aplikasinya. Aplikasi Gendang Makassar. Jadi di dalam aplikasi itu kurang lebih ya bisa lah kita mengenal suaranya. Suaranya itu ada dung kalau suara gendang, ada ta. Bisa dimainkan seperti itu. Dan selain itu ketika penelitian sebenarnya kesulitannya itu lebih ke ini, ke apa lagi namanya, lebih ke rekaman suaranya itu. Ya, rekaman suaranya karena kadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan ini. Karena softwarenya agak kurang ini ya, mungkin kurang mendukung ya.
itu yang dihadapi oleh Takwin deh. Tapi sejauh ini owner musik dari Takwin sendiri, Tempo Musik sudah berjalan dan sudah ada webnya juga, ya. Sebenarnya yang bisa kita lihat. Iya, sempat idenya itu Kak, website. Tapi begini ya, pakai begini juga ya ada website ya, iya kan? Betul, kalau secara hostingan dan namanya? Hosting, ya, oke. Kalau mau main website, kalau mau hosting, adapun beli domain, itu ya pasti butuh. Ini Kak. Itu. Jadi rata-rata kecapinya terjual berapa sebulan, Yusuf? Wah, Masya Allah. Untuk sekarang ini dong, kebetulan ini Kak, kebetulan ini kemarin saya lanjut itu di tahun lalu. Jadi Tempo Musik ini hanya dijalankan oleh beliau. Ini jadi mungkin produksian tidak terlalu terkontrol kemarin ini tahun lalu. Nah, baru di tahun ini, dan tahun ini pun itu fokusnya di furnitur. Tapi tetap alat musik ini ada disediakan untuk di toko. Ya, jadi yang di toko itu kita tetap sediakan. Ya, seperti ini ada 9 unit begitu dikirim ke toko. Setelah habis baru dikirimkan lagi. Iya. Sebenarnya tim produksi ya punya tugas di situ Kak. Tim produksinya ya selalu sediakan stok lah ceritanya. Tidak boleh habis begitu ya di gudang ya. Di gudangnya Tempo Musik maksudnya. Oke. Ya, nah bagaimana dukungan komunitas dan juga pemerintah tentang musik kecapi ini? Contohnya mungkin dari sisi finansial, lalu dari sisi fasilitas, juga festival di acara budaya. Iya. Jadi saya pribadi yang rasain itu Kak untuk malu-malu pemerintah ini. Kisedeng ya, silakan. Langsung tarik nafas Ki. Iya. Kenapa? Nggak enak tapi harus kusampaikan. Iya, nggak punya masalah. Ini satu dorongan juga untuk masyarakat mendengarkan, ya, menonton juga. Oke. Sebenarnya saya lihat ini, saya rasa belum maksimal. Serius. Belum maksimal juga. Belum serius dia menanggapi masalah itu. Karena ada mungkin kami dari bulan Loi ya sampai di Tempo Musik ini buat usulan pengadaan alat di dinas-dinas terkait dan tidak ada sampai sekarang ada tanggapannya. Akhirnya kita inovasi lah bagaimana bisa jalan ini bareng-bareng tanpa ada bantuannya mereka. Dan alhamdulillah jalan. Jadi kita adakan semua alat itu. Alhamdulillah di workshop kami itu lengkap alatnya. Insyaallah lengkap sekali malah. Alhamdulillah tahu. Dari sponsor mana? Nah, jadi saya pakai sistem subsidi silang Kak. Oke, pintar tahu ownernya. Olah-olah. Oke, silakan. Ini kan tujuannya jalan ini barang-barang. Nah, supaya ada saya subsidi silang mami. Jadi hasil dari furnitur itu atau jualan lain kan, selain itu saya jual beli mobil dan motor Kak. Saya kerja kaligrafi masjid kami. Ada beberapa tim. Dari hasil-hasilnya itu ada yang masuk ke Tempo Musik ini. Hasil-hasilnya itu ada masuk jadi saya investasi di alat. Walaupun itu tetap kembali beberapa itu bagiannya seperti jualan motor, mobil, tetap kembali ke modalnya ke situ, tapi keuntungan beberapa masuk ke Tempo Musik. Diadakanlah alat ini. Begitu. Kita adakan akhirnya lengkap dan bisa produksi pesanan yang dibutuhkan pasar gitu. Alhamdulillah. Oke. Iya, jadi begitu. Jadi dukungannya belum ada ya Takwin ya? Ya, betul. Dari festival sendiri, kalau festival budaya kalian Tempo Musik juga diundang atau gimana nih? Iya, beberapa event ya. Beberapa event. Iya. Dan itu dibayar juga ya, pasti. Kalau secara bayaran ini itu sebenarnya kalau event kita ikut. Oh, lebih ke event itu ikut serta terus jualan. Keuntungannya di jualannya. Dan ada hasilnya. Ya, tambahan customer juga. Begitu. Ada mungkin yang harapan yang terakhir nih, kita di terakhir nih, harapan dari Yusuf dan Takwin sendiri terhadap spirit dari kesenian tradisional kecapi, apa harapannya dari kalian? Tapi dari komunitas ya, mendukung ya? Ya, itu syukurnya karena teman-teman ini yang berkecimpung di dunia kesenian kebudayaan ini support selalu. Ya, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Kita juga kagum beberapa teman-teman yang lebih inovasi dari kecapi ini, dibuat lagi elektriknya,
dibuat lagi yang nadanya lengkap sampai ada re-nya, re tingginya. Ada yang jago jualan seperti tadi. Iya, ada marketingnya. Ya, kalau itu Masya Allah sekali tuh beliau. Award ya? Awas ya award ya. Masya Allah. Bisa sampai ke Jakarta beliau ya? Iya. Mempromosikannya. Oke. Dari Takwin mungkin ada harapan? Sedikit tambahan mungkin kalau dari saya itu pemerintah terkait lah soal kebudayaan tentang bagaimana caranya mereka merespon untuk pekerja-pekerja kreatif seperti kami. Betul. Jadi anak-anak muda ini ceritanya punya ide loh, punya ide. Tapi sebenarnya ada tantangan yang lebih. Butuh modal. Walaupun punya ide, langsung ada sesuatu yang tidak bisa jalan. Langsung nggak mau, karena kan itu betul, kayu Kak. harus dicari dan dibeli. Betul sekali, Kak. Iya, dan itu kayunya kan tidak sembarangan. Tadi dibilang harus kayu nangka dan itu mahal dan langka ya. Iya. Di Goa masih ada? Ya ada cuman gitu beberapa. Langsung saja dananya yang kurang. Betul Kak. Mungkin bisa lebih serius lagi pemerintah menanggapi kami nih yang bekerja kesenian. Responlah dengan bijak dan positif lah untuk teman-teman anak muda kreatif. Kami siap ini mengajarkan. Ya, kami siap mengajarkan ini ilmu organologi pembuatan alat musik. Kalau bisa difasilitasi lah, gitu. Kami siap insya Allah. Selagi Allah kasih kesehatan, kami bisa bantu agar ini budaya tidak hilang. Amin. Di bulan puasa ini kita berdoa ya. Semoga apa yang kalian harapkan itu bisa tercapai. Apalagi dari sisi seni. Kami dari RRI mensupport untuk promo alat musik kecapi ini. Semoga budaya kita tidak lekang oleh waktu. Itu harapannya juga ya. Iya, karena kan kalian itu identitasnya kita tuh. Betul. Oke. Baiklah. Terima kasih untuk Muhammad Yusuf Henry SPD, owner dari Tempo Musik. Saya tadi lupa semalam sempat komunikasi sama Yusuf, ternyata Muhammad Takwin Syah itu dia punya gelar Eskom. Dia adalah ketua tim produksi Tempo Musik. Mohon maaf kemarin sibuk jadi kita saling ini ya komunikasi agak-agak slow respon. Terima kasih banyak, sukses untuk kalian berdua. Semoga spirit merawat kesenian tradisional ini semakin digaungkan oleh generasi-generasi penerus kita dan tidak akan hilang atau lekang oleh waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seri pertama Birgu Pulau Seribu Penyu adalah salah satu destinasi menarik di Taman Nasional Wakatobi, Indonesia yang terkenal dengan upaya konservasi penyu. Pulau ini menjadi rumah bagi berbagai spesies penyu termasuk penyu hijau dan penyu sisik yang menjadikannya lokasi penting untuk perlindungan. Pulau ini juga dikelilingi oleh terumbu karang yang kaya akan kehidupan laut, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menjelajahi keindahan bawah laut. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sekaligus saya Anti pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian Kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bola
Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Tuh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. kesetiaan cintaku, janji untuk setia rela
cinta, takkan pernah ku hianati. Senang nyawaku landri dia dari seseku, tania ribarai hanya daengku sayang. Sungguh ku berharap cinta kita kan abadi selamanya, selamanya, selamanya. Manalah ron-roni doang, cinta kita kan tetap satu. Yakin kita kesetiaan cintaku, janji untuk setia relalan cinta, takkan pernah ku hianati. Sabak kata cidai tuniku kasumang, ku peringati ilalan talasaku, janji untuk setia relalan cinta, takkan pernah ku hianati. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dewi Satriani, hadir di edisi hari ini Senin tanggal 7 April 2025. Bagaimana kabar Anda? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya, yang pasti sukses selalu. Apapun yang Anda kerjakan insya Allah membuahkan hasil yang lebih baik. Berkah terus ya sahabat budaya. Baik, kalau begitu kita mengawali kebersamaan kita, karena sebentar itu kebersamaan dari jam 11 hingga jam 18 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kuliner UMKM akan hadir untuk Anda. Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sabarannya wamu
Mamalik tongana tontong si solanko untanun pakaboro sola dua naku penangku kena lama din orende antasi padio kale sahela kona Kasiaraka tuo dong penamu tu kama maliran usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tae tu senga nalan penangku si duru tulata potuona inang kutongani sialan tu penangku entah kamu kalemu tae tu senga nalan penangku angku paruk mengkarang kumana si duru tulata potuna inang kutongani sialan tu penangku empat kaboro ikut tentang
Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah sahabat budaya, kali ini kita membahas terkait dengan permintaan kue kering di Bone ini meningkat jelang lebaran. Nah ini salah satu informasinya sahabat budaya. Jadi salah satu produsen kue kering di Bone, Hajam Mimi ini mengungkapkan bahwa dirinya telah memproduksi kurang lebih 3.000 pieces selama Ramadan kemarin gitu ya. Di mana kue kering produksinya dipasarkan di Kabupaten Bone sampai ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dia bayangkan begitu sahabat budaya. Jadi Mimi mengatakan berbagai jenis kue kering seperti nastar, putri salju, beng-beng, kastengel dan kue kurma ini menjadi favorit pembeli katanya. Kue kering sendiri ini dipilih sebagai sajian saat lebaran kemarin ya, karena memiliki ketahanan yang lama, praktik dan cocok untuk disajikan ketika ada kerabat yang berkunjung. Jadi sehingga dengan permintaan yang terus meningkat ya, ini industri kue kering terus berkembang, memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha di bidang ini. Bagaimana dengan pelaku usaha UMKM lainnya? Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Kita dengarkan lagi lagu biar kita lebih semangat lagi. Sidi mani riwata kale
Jawa narua kalindada rua tokori kindona rua para kuei anak natau andiara panganna dioleh sayang bolo atu tuwi kerong diteroa anak dewe kandi padu nara iwono situru dede rawana dapat tutuani barawara mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wis apo? Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makut Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya. Yuk kita hemat listrik. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, penjual kue kering melayani pembeli di Pasar Sentral ini Sulawesi Selatan. Tentunya dalam masih saja ya sahabat budaya setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentunya pedagang setempat ini dapat menjual berbagai jenis kue kering hingga 200 kg per hari. Jadi ini naik beberapa kali lipat dibanding sebelum Ramadan yang tahun-tahun kemarin, sahabat budaya. Jadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan nih sahabat budaya menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri itu yaitu bisnis kering. Ini salah satu penjual yang bernama siapa tadi ini? Oh, ada Ibu Ani. Oke, untuk Ibu Ani semoga sukses selalu ya. Ya udah sahabat budaya, untuk melanjutkan kebersamaan kita kali ini ada lagu akan hadir untuk Anda biar kita lebih semangat lagi. Ini dia. Tina ane aloa andi Tina pana akule
ku kalupai si kontulu paua mangeri nake nu ero pangai puna sumo talasaku bate-bate rimang kananmu boli ripak mai nakulang pabela ansong balik ka maseku ulan ripat isina nyawaku ni calano tunai nika apa minta dari anak narapi bate minelang pangku mali oto berubah tingkah si kontua sele dare soku siapa salo nari lampangku ajari kontre rimana sa lingu mako mangairi nake lalu toje ngami pangainu tetapi sorry saja andi aku tak cinta lagi padamu nampak pinu erosirunga si kajam dengan rita langsaku tetapi maaf saja sayang gini aku hanya penggantimu bate rimang kananmu boli ripak mai nakulang pabela ansong balik ka maseku ulan ripat isina nyawaku ni calano tunai apa minta dari anak narapi bate minelang pangku naku motere mali oto berubah tingkah si kontua sele dare soku siapa salo nari lampangku ajari kontre rimana sa aku mangairi nake lalu toje ngami pangainu tetapi sorry saja andi aku tak cinta lagi padamu nampak pinu erosirunga si kajam dengan rita langsaku tetapi maaf saja sayang kini aku punya penggantimu
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat kita Bi. Kikih tadi. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak Abi yang Umi. Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh, gitu. Abi. Iya, Nak. Oma, Kak. Hormat geraknya ke bendera aja, sayang. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara untuk program acara obrolan kuliner. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda tentang berbisnis yang sesuai dengan passion seperti apa. Oke, kalau begitu kita akan jelang jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kita pamit. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
Kabaratna Pro 4. Sobat Budaya, Pantai Sampoang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, seperti pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Pantai ini menjadi tujuan wisata yang populer baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena suasananya yang tenang dan jauh dari keramaian. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, berjemur, atau bersantai sambil menikmati pemandangan laut. Akses ke pantai ini membutuhkan perjalanan sekitar 6-7 jam dari Makassar, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
bersatu kita Indonesia sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salahku mo amuli naku pangairi lalang atingku mabatu mami takuleku parampean Manaeroku kalupai naku buang ribelaya tak bayang tonji mua nakalenu kadeji naroko nyawaku nucini sai erang pangainku lompona ane pangainku pangai tama tapuku naku mangandro isi ale julu tope Manaeroku kalupai naku buang ribelaya tak bayang tonji mua nakalenu kadeji naroko nyawaku nucini sai erang pangainku lompona ane pangainku pangai tama tapuku naku mangandro kisi ale julu tope naku mangandro
lawa rapang bulaing tiknoku tun raku aneri nyawaku jaming tompa nata ikamu. Talangan atau walia ku kali naku lawa rapang bulaing tiknoku tun raku aneri nyawaku jaming tompa nata ikamu. Talangan atau walia bakutmu kuatia ku padung ko ripa mai tenana le basalewangan pamaiku pamaiku. Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan.
Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis. Oh, mana? Apa sih ngantung dawa-dawa? Karo-karo minta trip mana? Cipu maku sareng kurang. Kita yang midain, abir mi leba. Tenan tu kadokan, gangan jina cewek-cewek lada. Alik maki daing kengan de, tenang montu kadokan, cobe-cobe lada jinia. Kacora bulan hidaeng, tanggapai paboya cukuka. Dawa-dawan nu antu andi, tojengi cobe-cobe, janana kasihan namamu, asipak namamu Andrea. Napa mati ni songoku. Oh lala, asipak namamu cobe-cobe di mana? Iya kantala, iya jana. Apa kan rahasiana nile? Gombal, ni aja tu papa ngerang narukan agama. Nanti, andeka, saya lah curigai aku sarin deh. Ngapa nak kulek ikan jana, te ai kari, te ai sate, gangan jidaeng cobe-cobe. Gangan nu inji jai rupana, iya kantala ngaya jana, asi janai cobe-cobe lu. Balik tek maki daing kengan de, tenang montu kadokan, cobe-cobe lada jinia. Kacora bulan hidaeng, tanggapai paboya cukuka. Dawa-dawan nu antu andi, tojengi cobe-cobe, janana kasihan namamu, asipak namamu Andrea. Napa mati ni songoku. Oh lala, asipak namamu cobe-cobe di mana? Iya kantala, iya jana. Apa kan rahasiana nile? Gombal, ni aja tu papa ngerang narukan agama. Nanti, andeka, saya lah curigai aku sarin deh. Ngapa nak kulek ikan jana, te ai kari, te ai sate, gangan jidaeng cobe-cobe. Gangan nu inji jai rupana, iya kantala ngaya jana, asi janai cobe-cobe lu. Balik tek maki daing kengan de, tenang montu kadokan, cobe-cobe lada jinia. Kacora bulan hidaeng,
Cobe-cobe janana kasih namamu, asipak namamu Andrea. Napa mati ni songoku. Kuna jangan ngana umri leran nana kumbangun ritin roku. Na ku bokoi si kontuturi balaku. Ku pasangka-sangka ngaseng pagkakasaku na ku erang rijamangku. Kamu memi aneh ni kana ya paborongan. Basamami ne bajuku. Songo amati tuli kare soku tunggu angan lobangi. Basamami ne bajuku. Ajek ne songo taku jampangi wasele titi songoku. Punana rapi mo senyalo satu sanantong minjo pamaiku. Naku kana tombo anjori yang makna angin rama koriga dea. Jangan ngana umri leran nana kumbangun ritin roku. Na ku bokoi si kontuturi balaku. Ku pasangka-sangka ngaseng pagkakasaku na ku erang rijamangku. Kamu memi aneh ni kana ya paborongan. Basamami ne bajuku. Songo amati tuli kare soku tunggu angan lobangi. Basamami ne bajuku. Ajek ne songo taku jampangi wasele titi songoku. Punana rapi mo senyalo satu sanantong minjo pamaiku. Naku kanantong mo anjoli yang mana angin rama koriga dea. 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 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sindrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri. Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan, adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya El Dengkena, sekarang El Dengkena yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar. Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Kareng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng, tepatnya di sekitar Jalan Maipa. Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja, artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dipugar pakai keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, nggak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan kuburan seperti ini pakai tegel keramik begini. 17-an itu 1700-an sudah ada sih. Karena Datuk kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang. Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Siki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian.
Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadap-hadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong, Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka menganut domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas. Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri. Nah, tentu kan sebagai seorang yang kan dia tidak mau ditangkap begitu saja, tentu tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol apa itu dulu kan masih Pontar apa itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa Diapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa lebih baik Kakanda atau Dainku saja yang Datuk yang bunuh saya, istilahnya lebih baik Datuk matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si, ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Itulah, jadi kuburannya di dalam itu entah katanya memang ada dua, ya ada dua, dan itu entah di dalamnya ya. Kalau ada dua lagi itulah yang disebut dengan Maipa Diapati. Nah, itu legenda yang ada. Nah, legenda yang lama adalah bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Nah, jadi ini Belanda pada situ, kan Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan. Nah, yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu ditikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda, terakhir Datu Museng dibilang silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus, mati. Karaeng Galesong yang bunuh itu. Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi. Terus tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di untuk provinsi ya. Itu dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang. Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda
untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.
paseng nani chini kunani ya nakerok nampa piseng ni chini toto matanda tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tarasi tarasi busu tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tarasi tarasi busu. Kuasen Tommy, kuasen Tommy, kuasen Tommy. Anjo bijaya, anjo bijaya, bija padale. Punania, 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 nakeroki. Pindu ta pindu, cika ta cika, nagio pindu cika ase. Iya paseng, iya paseng, iya paseng, iya paseng, iya paseng, nani chini. Nani ya nakerok nampa piseng, ni chini toto matana. Tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tarasi tarasi busu tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rena buaja tarasi tarasi busu kulu kulu datang datangnya dari patingan loa datang lagi na lari pengoroki ganana kulu kulu datang datangnya dari patingan loa datang lagi na lari pengoroki ganana tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rela buaja tan tanto pasi tan tanto nam na jene jene ni kan rela buaja tarasi tarasi busu tarasi tarasi busu tarasi tarasi busu. Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk.
matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
palonjo pamarisi unaku gapaku itu watuntasi kajalai malino sapi kalenta rimolinu kana janji runa mile kocin aku ane nusa petang ketapatu Saba ikau rikong dengke pangainu Sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha, tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar sudah banyak ditemukan warung kopi, hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya warung kopi Hai Hong. Sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001. Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama warkop Deng Anas ini sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama.
Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya Warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama Warkop Sumber Daya Manusia menjadi Warkop Deng Anas. Di saat 2005 sejak berubah menjadi Warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media. Salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen Warkop Deng Anas semakin banyak begitu. Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner Warkop Az-Zahra? Saya Amrullah Umar, founder Az-Zahra, sekarang pengelola Az-Zahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Az-Zahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Az-Zahra. Jadi Az-Zahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, diambillah kata Az-Zahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Ya, kita hobi ngopi. Saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil, kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan, kecil. Dan kami seriusi bisnisnya, mulai naik pelan. Lalu kami kemudian coba kembangkan diri, ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih. Tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Ya. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas memang dari awal, bebas karena begini. Az-Zahra itu kan dari Jalan Bandang, Jalan Ujung. Jalan Bandang, Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua. Kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional karena kita itu dekat dengan Pasar Terong, Pasar Cidu, Pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar. Usaha Warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya Warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas. Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya Warkop Deng Anas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi Warkop Deng Anas karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik
baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau warkop dengan Anas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman karena kenapa kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi di masa sekarang ini, yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh warkop dengan Anas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi. Target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak, ada beban yang kami bawa, jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini. Tergantung wadahnya, ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain. Target pasar mencakup semua kalangan, membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini. Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri. Ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini kopi memang spesifik. Di kue-kuenya juga kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung dibanding dengan kafe-kafe yang modern, yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada yang terjadi di Makassar. Membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor itu di warkop. Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Azahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop. Jadi nama saya Ismail,
latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Az-Zahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu kita punya daya pikiran, rasa semangat itu kita rasakan dari efek kopi di Az-Zahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi 3, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi gitu. Ada keakraban persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop dengan konsep tradisional. Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang eksplor cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari. Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak faktor lah. Dan ya kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Nah, biasa saja persaingan itu ya, pasar butun saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam ya, sama saja kan. Ya di bisnis di mana-mana begitu. Lagi mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka dukaku ada kopi. Penaruannu uparilalang Pak Mai Mingka
migauku lonna paling nuto jengan kana janjinu mangerita saretena liliana tena erokku tena todong pakuleku ku pala ribataraya tene lalo nusitin ria jojo ati maci nonu paling nuto jengan kana janjinu mangerita umarae laku apa nisarengku saretena liliana tena erokku tena todong pakuleku ku pala ribataraya tekne lalo nusitin riang jojo ati maci nonu papa naking bolong androngku ilalambatan na alingung tomo manggeku mangeri anja lasuka anerilino namo terang odongan rongku ukana naku kamase talasa ane rilino oh rikodo pemanakan nama todo bagi nania tahu marai anrap
Andron manggeku mana dari sokna tonja oh karae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga gitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa
kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera. Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih? Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini. Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing. Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing? Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau. Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau? Langit ki antu kini jarian Karunci bawang kini lasukan Landrita minana Erok jarian na pakuleta Pangilai Maku patau Papi dale Kima mempo sungguh Pacoba nalino Ipado Kodita lasata Ai kenang Tuni percaya Tiak laloki Ngaparakate Lasi kesong Lasi gendra-gendra Lasi panrati Vigau nino Sengi Rimaniakan Boyai Ritainaya Jamini salang Nakisah salah kalentang
itu kini jarian, karuti bawang kini lasukan, langrita enana, elok jarian pakuleta. Pangilai imaku patau, papigale imamempo sungguh, pacoba nalio, ipadong kosita lasakta. Nang tulipan jarian tiak laloki ngaparakape lasi kesong lasi genra lasi panraki tiga puyo iseni imaniakan boyai ritainaya jammi salam nakisa salam galenta jammi salam nakisa salam galenta. Pariku sayang, ante mika magiaku godong, apa molaku gaukan talang aseng lapang. Apa mau sabab kamadu na tena kamamun tu baji udrangile maklalo tekne mamori uruna nak gilila salampak maiu alemi
sabak luka madu nate nakama montu bajiku rangile baklalo tekne memori na ilang nampak mainu alemi mame olimi kamma nakke mokodi kau mau baji turuti amiro anne kelongku karu atingku ka iya kana iya gauku le baknaka do milila haram mika pangkulu le bagau Irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan. Mapa Dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual Mapa Dendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara Mapa Dendang dikenal dengan nama Paenge Majekne Jekne. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi. Pesta panen di Selatan ini pada umumnya cuma padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Mak Jene Jene. Rangkaian dari padendang juga.
Mak jene-jene itu adalah saling siram dulu ya. Ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis mapamesi. Mapamesi itu saling percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya diamankan karena semakin tinggi jabatan yang datang di sini itu yang dimulai disiram itu, Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu, Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya, tanpa diundang datang Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga, ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu, kalau misalnya datang Ki naik di rumahnya terus tidak makan apa-apa. Berbeda dengan upacara Mappadendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Barru dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge. Kang rodo lato dugara rimula-mulana kan dek naku memon roy. Kibi kurome tela lam anu jompi Tapi masukna naloka kumehe nanre api bolana. Nero nanre na api bolana engka reke genrana engka kapara make lengka. Anna tomato aku nanre api lutu ilok kue. Jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lato ku makedagan pak dek nagawan re. Dito nagat dingon lawi kan yami biasa telul lelami bola lato tajami lato napak kapala. Aga na kasih wanre, na dek nagawan re. Pitani kana pitani makedanan kalinga suara makedakahe kalele tabukahe kalele biru. Tabuka ina sengaro jaji engkau yawana. Jadi napau nila to kumakedaku jaji ya se ku matu kume biru manran si pulupa. Pura rana semanran rema pak padenda ka. Aku miron nana. Jadi ana tulilaku kang pak tulimi tau ki pak tulimi tau ki reke tulilo ki reke mulai. Setiap pura ki pesta panen elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai. Apa ya tidak tuli merasa bersalah ki kuda ipigaui. Sementara itu, di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Barru, diawali dengan tradisi mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan bete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki. Ada 3 rangkaian acara. Yang pertama itu namanya ya mandreana kalau bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Tidak masuk di Kecamatan Barru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makanan apa semua segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang. Biasanya kalau 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok.
mak jenek-jenek. Baku sirap ini uniknya, Bu. Bahwa keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu. Setelah mak betek dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat desa Siaung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Kemana mak burasa kibulana masing-masing. Tapi karena tiwi kurodo inaswi. Menaswangi. Mak gerek manuk na 2 kaju cek dicelak cek di karametasa. Agak beda anak tuh. Iya ro bedana ro kayak apa ya ro tunai ro ianu bedana. Apa manu celak karabetasa. Iya harus pa ya ro detona di mak kedasen nimi purane ya lana igere man pitumpen ni pa. Oh betul pun. Iurungnya canggih ke satana. Jadi politika jadi ala tuh manu. Yang penting meliki kung kita anu na tayo makanja. Kalite irita meto ya ranu nama namto seding kailalang tita kada oyar makanja. Iya naro coco. Jadi ditekengi nah di paun roy bulai jolo. Iya. Patopen di pinang. Iya napa igere ni pure gere menre ni bajan resi pulun ni. Iya. Jadi dia dinasui. Inasu ni. Oh dinasui. Iya nasu ki bola. Kadang-kadang di gere nanti dinasui. Oh pura di gere dinasui. Iya. Baja. Baja. Bajana. Iya. Di weni matu ya di gere atau matu ya. Iya meni. Weni matu weni. Iya weni. Igere manu ni kuni rodo magasana pura ni nasu pura persiapkan. Yala ni mereka para tapak damak jujuman ni set di biru. Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilambangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat. Terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat. Ketika membelinya tidak ada tawar-menawar dan baru dapat dipotong setelah malam ke-7. Malam terakhir di Pitu Penni atau malam menjelang puncak pesta panen. Para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan,
Semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue, Desa Siawung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paingge ini. Dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siawung khususnya di Dusun Birue ini. Dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya. Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mapa Dendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siawung, Kabupaten Baru. Mapa Dendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata. Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siawung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Bilama anyung balang risalasa angkanya me omatrisi aule
tenamo ane nanu boyari pak mai pak mai singai si kajalai nikasare tangel lai aule kimasin teng terasa masing riati gauta tongji masingki angeran sing andre rai takadereta kumuli ripa mai ku pareka panguprangi wangai pak mai sedreni julu ningka susah tongki laju empoa nyawaku sedre pangai bodona paua kakak direta singai si kajalai nikasare tangel lai aule kimasin teng terasa masing riati gauta tongji angeran sing andre rai takadereta kumuli ripa mai ku pareka panguprangi pangai pak mai sedreni julu ningka susah tongki laju empoa nyawaku sedre pangai bodona paua kakak direta bilama anyum balang risalasa angkanya me oma risi aule tenamo ane nanu boyari pak mai gauta tongji Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk kelong-kelong Tomang Kasara sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan siaran berjaringan RRI Pro 4 Jakarta.
Abang Po Jakarta Fair Kemayoran 2025 akan kembali digelar di tanggal 12 Juni hingga 13 Juli mendatang. Marketing Director PT Jexpo Ralph Sandman menyatakan acara ini sebagai pameran terbesar di Asia Tenggara dalam rangka HUT DKI Jakarta. Acara ini akan menampilkan berbagai atraksi termasuk pameran produk, konser musik lintas genre, karnaval, wahana permainan, kontes Miss Jakarta Fair, dan pesta kembang api spektakuler. Beralih ke berita yang lain, Pemkab Sampang, Jawa Timur mendorong ekonomi melalui budaya dengan menggelar parade musik Daul Duk Duk yang melibatkan 38 kelompok musik di sepanjang rute alun-alun Trunojoyo hingga Monumen Trunojoyo minggu kemarin. Bupati Slamet Junaidi menegaskan kegiatan budaya seperti ini menciptakan keramaian dan dapat memicu aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Sampang berhasil menggabungkan pelestarian warisan budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14. Broban FM, suara budaya Jakarta.
Perempat Suara Budaya Jakarta, Kojek Betawi, duetnya sama Po Jelita Jelly. Cuan sama Po, besok udah mulai cari cuan lagi. Abis dah tuh duit kemarin habis lebaran ya. Sekarang nyari duit lagi besok tepatnya Bang Po. Ngomongin soal besok ya. Ini juga kan sebenarnya banyak yang bertanya-tanya. Besok itu sebenarnya udah mulai aktif bekerja belum sih? Khususnya untuk aparatur sipil negara alias ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta diingatkan untuk tidak terlambat masuk kerja hari Rabu tanggal 9 April 2025 usai masa libur panjang lebaran. Karena Pemprov menekankan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas, terlebih setelah diberi keluasan menjalankan work from anywhere selama masa arus mudik dan balik lebaran 2025. Ini menurut staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim Abang Po. Pemprov Jakarta berharap tidak ada ASN yang terlambat masuk, menilai liburnya udah panjang banget kan tuh. Nah, ASN masih diperbolehkan menjalankan work from anywhere hari Selasa besok tanggal 8 April 2025. Oleh karena itu seluruh pegawai diharapkan sudah kembali masuk kerja secara fisik di kantor pada hari Rabunya Bang Po tanggal 9 April 2025. Tapi kalau besok mah, ini kan sebenarnya buat ASN ya. Kalau besok swasta udah pada masuk lagi ya Bang Po ya. Dan udah disiapin deh besok buat yang udah mulai kerja, udah aktif kerja. Jangan kan besok hari ini aja. Udah banyak juga yang udah mulai masuk kerja. Nggak usah ditanya kalau kita ya. Selalu hadir menemani Abang Po tentunya. Tapi yang pasti buat Bang Po yang siang hari ini masih menikmati libur terakhir karena besok udah mulai aktif kerja, bisa dibagi informasi gimana sekitar Bang Po siang hari ini udah mulai mendung atau masih cerah nih. Untuk Medan Merdeka Barat sekitar Monas, cuaca masih terpantau cerah Bang Po dari lantai 6 gedung RRI Jakarta. Abang Po juga boleh ya bisa berbagi informasinya di mari. Yang dalam perjalanan juga silakan di 08121124 928. Halo warga Jakarta, semoga Jakarta semakin hari semakin menarik. Tambah canggih, tambah nyaman, tambah gagah, tambah cantik. Personamu memang dapat membuat orang dan melirik. Terpikat gayamu yang kadang unik, kadang nyentrik. Jakarta kau kaya dengan hal-hal yang bersejarah. Janganlah sampai peninggalan sejarah punah. Kalau kau harus berpacu terus dengan perkembangan zaman dan mempertahankan kepribadian. Kota cita-cita, angan-angan hamba, mimpi melambung di langit yang mendung. Oh aku takkan, Kita terpandang harapan dan kekecewaan. Korangkong kehidupan di antara kemiskinan dan kekayaan. Menghadapi banyak persoalan seperti soal sampah, soal tanah, soal air, soal banjir, soal listrik, soal listrik, soal TV, soal kiri, ya judi, ya publik, kesehatan, angkutan, budaya, polisi, kriminal, korupsi, koneksi, relasi, komisi kebakaran, kenakalan, remaja, jompo, galian, pelacur, dinas, pinan, kini, bercambung, semet, sogok, bisnis, karir, pajak, kilat, data, gegap. kota cita-cita, angan-angan hamba, mimpi melambung di langit yang mendung. Oh aku takkan, oh aku Dari penjuru Nusantara kita bermukim di Jakarta. Tak bercampur baur beranak pindah satu dengan lainnya. Membuat Jakarta semakin penuh dan semakin sesat. Seakan-akan tidak lama lagi meledak. Oh Jakarta sesungguhnya apa kau tahu masa depanku? Yang ku tahu banyak hal yang menemui jalan buntu. Jakarta, terima kasihku kepadamu.
ritual Kolano Uci Sabea atau Sultan turun solat dari keraton ke Masjid Sultan untuk melaksanakan solat Jumat, malam kunut dan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan salat Idul Fitri serta salat Idul Adha. Ketika Sultan turun solat di hari Jumat, tidak dilengkapi dengan alat musik atau kabasarang, yang artinya tidak dilengkapi dengan totu buang, kulintang. Nanti pada saat turun solat di malam kunut malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan solat Idul Adha baru menggunakan totu buang kulintang. Kemudian Sultan ditandu atau disebut dengan doi oleh masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pemimpinnya dan dikawal dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato 18 atau lembaga legislatif dan Bobato Dunia atau lembaga eksekutif. Pengertian Uci Sabea artinya turun solat. Turun solat. Turun salat ini yang dimaksudkan adalah Sultan turun salat. Dari keraton turun salat di masjid. Sultan turun salat di masjid itu turun salat Jumat, turun salat malam kunut di bulan suci Ramadan, turun salat malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, turun salat Idul Fitri dan turun salat Idul Adha. Nah, itu Sultan turun salat. Sultan turun salat di hari Jumat itu tidak dengan kabasarang. Kabasarang artinya dengan kebesarannya. Kebesaran itu dilengkapi dengan toto buang, kulintang, toto buang, ya. Itu tidak. Itu Sultan turun biasa-biasa saja dengan mobil. Tapi turun salat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha itu menggunakan toto buang, menggunakan kulintang. Orang bilang kebesarannya kulintang. Kemudian beliau ditanduk. Dan ditanduk disebut dengan doi. Doi itu pikul, ditanduk. Beliau tidak naik kendaraan, beliau ditanduk oleh warga masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pimpinannya, maka beliau ditanduk. Beliau turun itu untuk melaksanakan sholat yang tadi saya katakan tadi, sholat malam kunut, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha dengan kebesaran sebagai seorang raja turun sholat di Masjid Sultan yang didampingi dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato 18, Nyogi Masjid Tokange Bobato 18, kemudian Bobato Dunia Komisi Ngaruha. Menjelang subuh, para Bobato Akhirat atau Dewan Keagamaan Kesultanan yang dikepalai oleh seorang kadi atau sering disapa Jo Kalem beserta perangkatnya yang terdiri dari 5 orang imam utama di Masjid Kesultanan menyuarakan gema takbir sambil naik ke tangga keraton untuk menghadap Sultan seraya melaporkan bahwa segala kesiapan untuk pelaksanaan sholat Id sudah dipersiapkan secara matang, tinggal menunggu kehadiran Sri Sultan. Sementara para petugas yang lain dan masyarakat yang sudah sejak lama menanti di pelataran halaman keraton menghadap ke balkon istana agar bisa bersama rombongan Sultan menuju ke masjid. Setelah melapor, mereka diberikan 1 buah tongkat yang dipakai oleh khotib pada saat naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya dan sebuah nampan yang ditutupi kain putih berisi naskah khutbah yang akan disampaikan di mimbar masjid serta 3 buah payung kebesaran kesultanan. Setelah menerima perangkat tersebut, Sultan kemudian memerintahkan mereka untuk mendahului dan menunggu di tangga. Sedangkan tongkat dan nampan yang ditutupi kain putih langsung oleh petugas dibawa ke masjid terlebih dahulu. Seketika mulai terdengar suara dentingan gamelan dan gong memecah suasana hening masyarakat yang sejak dari tadi penuh hikmat mengikuti prosesi Uci Sabea. Gamelan yang dipakai hingga saat ini adalah satu-satunya peninggalan dari Sultan Jainal Abidin Shah. Setelah rombongan Sultan tiba di masjid, barulah dilaksanakan sholat berjamaah dengan masyarakat dan balakusu sekano-kano. Di masjid sudah ada Bobato Akhirat. Jadi ketika Jo'ou tadi Uci Sabea, Jo'ou tadi Sultan turun salat, itu semua perangkat adat ini dan seluruh warga masyarakat yang disebut dengan bala, itu mereka semua turun salat bersama-sama dengan Sultan di masjid. Sebuah penghormatan kepada Sultan sebagai seorang raja, sebagai seorang khalifah, ya, sebagai seorang pemimpin, dan sebuah kebersamaan yang dibangun oleh kesultanan ini
dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT di Masjid Sultan Ternate yang lengkap, raja atau sultan dan dia punya perangkat adatnya, pemangku-pemangku adatnya dan rakyatnya salat bersama-sama di Masjid Sultan Ternate. Itulah yang disebut dengan ritual Jo'ou Uci Sabea, Sultan turun salat. Uci Sabea ini itu nanti pada tahun 1500 dengan Sultan Zainal Abidin beliau sebarluaskan tentang syariat Islam ini, baru orang mulai mengenal salatnya langsung ke masjid yang dibangun di Benteng Gamlamo pada abad ke-15. Itu Sigelamo sudah dibangun dan Uci Sabea ini itu mulai dipraktekkan oleh Sultan Zainal Abidin sudah abad ke-15. Beliau sudah lakukan Sultan turun salat itu sampai dengan hari ini. Ritual Kolano Uci Sabea atau Sultan turun salat masih tetap dilaksanakan sampai saat ini di kota Ternate. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robat FM, Suara Budaya Jakarta. Musical Clothing. Hey guys, mari merapat dan rapatkan barisan. Ramaikan hari ini layaknya arisan. Yang mager-mager tentara terima alasan yang kau mau berikan. Mari ikut kemari, membuat lingkaran menarik. Kasih benahi, kasih titik-titik story. Mau menghilangkan jarang terjadi sekali. Jadi abadi rapi dalam memori. Mari bergabung bersama, nikmati hari ini tertawa bercanda. Jangan masukkan di hati, hey kawan. Ada masalah ambil dilupa, dalam masih panjang di depan. Nikmati dulu masa muda, waktunya bersenang-senang. Waktunya bersenang-senang. Waktunya bersenang-senang. Yo, well, I got something to say. I love my life and I do my way. Hidup sama seperti kopi, punya banyak rasa. Ada baik buruk dan kau harus lebih terbiasa. Hidup ini indah dengan warna-warni. Berkat akan pindah, tinggal kau jalani. Angkat kepalamu, maju ke depan, melangkah bersamaku. Yo, menikmati kesenangan, jangan lagi bersedih berkepanjangan. Perbaikilah hubungan yang berkesenjangan. Baku marah-marah itu tolong adu jangan. Tapi mari pegang tangan, kasih full tanki keliling-keliling untuk barone. Baku tambah duduk kemek, makan malam sampai kore. Ganti mode, kasih kode, atur rute dari sore. Baku kelep itu boleh, malam ini mari bergabung bersama, nikmati hari ini tertawa bercanda. Jangan masukkan di hati, hey kawan. Ada masalah ambil dilupa, jalan masih panjang di depan. Nikmati dulu masa muda, waktunya bersenang-senang. Waktunya bersenang-senang. Waktunya bersenang-senang. Day, speaker kasih bunyi-bunyi. Yang bakurung diri tuh baru melompat kemari sini. Mari-mari ini waktu untuk bernyanyi, menari. Mari rasa yang ini, tarik napas baru menikmati. Ini waktu untuk berpesta, yo pesta. Kasabut dalam pesta like gangsta. Ini ada smoke nih, maka rasa. Ambil bakar baru, mari-mari tong berdansa. Hey mari tong, kumpul baku tambah satu. Ini banyak cara fresh, tuh habiskan waktu. Yo kasih
semangat jangan kaku. Angkat kopo kaki goyang jangan kau ragu. Jangan lari kemari bersama menari. Rasakan semangat ini seperti disengat mentari. Atur kopi langkah yoi tetap pada training. Di keseruan pesta dari musik anak kopi. Bergabung bersama, nikmati hari ini tertawa bercanda, jangan masukkan di hati. Hei kawan, ada masalah ambil dilupa, jalan masih panjang di depan. Nikmati dulu masa muda, waktunya bersenang-senang. Waktunya bersenang-senang. Waktunya bersenang-senang. Dan terjadi lagi. Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta. Abang Po, Kadishub, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menilai situasi arus balik pemudik di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur sangat kondusif. Hal tersebut diucapkan Syafrin saat meninjau langsung kondisi arus balik di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur hari ini Senin 7 April 2025. Dalam peninjauannya, Syafrin didampingi Ketua Komisi E DPRD DKI Muhammad Tamrin. Mereka datang ke sana mengunjungi posko keamanan terpadu, posko kesehatan, dan masuk serta berdialog dengan sejumlah penumpang bus akap yang akan berangkat maupun baru tiba dari sejumlah daerah. Syafrin Liputo mengatakan kalau dibandingkan tahun lalu, katanya angka arus balik tahun ini masih lebih rendah, sekitar 0,4%. Dan menurut Syafrin, menurunnya jumlah pemudik dan arus balik karena masyarakat sudah bisa berangkat mudik sejak 24 Maret sehingga tidak terjadi penumpukan arus mudik dalam waktu bersamaan. Dan Syafrin juga memastikan bahwa fasilitas pendukung di terminal sudah cukup tersedia seperti ruang tunggu dan toilet yang cukup nyaman dan juga bersih. Selain itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Muhammad Tamrin juga sangat mengapresiasi jajaran Dinas Perhubungan DKI yang bekerja sama secara maksimal dalam melayani pemudik. Dan yang pasti pantauan untuk arus balik di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ini sangat kondusif, Abang Po. Pemprov DKI Jakarta juga sangat sigap dalam melayani masyarakat. Ini menurut keterangan dari Ketua Komisi E DPRD DKI Muhammad Tamrin. Ya alhamdulillah ya Bang Po ya, kalau memang begitu adanya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi gitu ya di tahun berikutnya ketika lagi musim mudik lebaran, segala pelayanan bisa ditingkatkan lagi. Sekarang udah oke banget sih gitu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya lebih oke lagi ya Bang Po ya. Yang pasti ngomongin soal arus balik, ini juga masih terlihat ya keramaian di stasiun Pasar Senen, Abang Po. Penumpang yang naik dan turun di stasiun Pasar Senen ini masih terpantau ramai di hari terakhir cuti bersama, tepatnya hari ini Senin 7 April. Jadi angka keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen hari ini masih lebih banyak dibandingkan kedatangan. Dan berdasarkan data terkini penumpang kereta api jarak jauh, jumlah penumpang yang naik dari stasiun Pasar Senen mencapai 21.389 orang. Ini menurut informasi dari Manajer Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, yang mengatakan bahwa keberangkatan masih cukup lumayan tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Nah, okupansi penumpang yang berangkat di stasiun Pasar Senen sebanyak 78%. Normalnya itu
jumlah keberangkatan dari Pasar Senen berada di kisaran 10.000 sampai 11.000 penumpang Abang Po. Dan yang pasti keberangkatan ini masih tinggi ya Bang Po ya. Kalau misalnya dibandingin hari-hari biasa, berarti artinya orang-orang banyak yang keluar kota masih banyak nih ya Bang Po ya. Nah ya juga sembari mau nyapa juga nih udah gabung di WhatsApp 0812 1124 928. Assalamualaikum. Ada di 0821 27123 sekian. Ada juga Bang Ali di Pontianak. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Ada Bang Ali di Pontianak katanya mendung hujan rintik katanya begitu nih. Terima kasih Bang Ali informasinya. Gimana di sekitar Abang Pos yang hari ini cuacanya apa udah mulai meredup? Udah mulai rintik-rintik hujan? Bisa diinformasikan di mari ya. Langsung aja WhatsApp ke 0812 1124 928.
ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit. Lu lagi ngapain sih? Heboh sendiri gitu. Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah. Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax. Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Rompan FM, Suara Budaya Jakarta. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu, mata memandang, tak guna makan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, masuk perangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan ke Tuhan. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu, mata memandang, tak guna makan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Tak ku terpikat,
Abis pulang dari mudik lebaran, pas nimbang berat badan, wow. Ke kanan semua timbangannya, Bompo. Ya maklumin aja deh, libur lebaran kan apa aja kita makan ya. Karena memang momen libur lebaran yang udah dinikmatin kemarin membawa sensasi tersendiri gitu. Nggak tahu kenapa emang arah hawa-hawanya libur kali ya, Bompo. Jadi segala makanan disikat gitu, Bompo ya. Nggak sadar tahu-tahu udah timbangan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ini siapa tahu yang lagi dialamin sama Abang Po nih. Coba dah, belum nimbang berat badan habis lebaran. Coba nimbang sekarang. Berapa ya timbangan Abang Po? Mudah-mudahan sih stabil. Nah tapi biar tubuh tetap sehat dan berat badan turun pasca menikmati libur lebaran ya, ada beberapa makanan yang katanya nih bisa ngebantuin nurunin berat badan Abang Po. Apa aja? Ntar dulu dah, kita nyapa dulu nih yang udah gabung di WhatsApp call 081211249928. Halo, Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin Bu Wigati. Sama-sama, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama banget. Yang marah miris wareg. Udah lama banget nggak ngobrol sama ibu. Terakhir yang Ayah tahu kabarnya ibu tuh kemarin pas lagi puasa lagi berduka kemarin ya Bu ya. Ada keluarga yang meninggal ya. Iya kakak. Iya kemarin tuh terakhir yang Ayah tahu update-nya Ibu Wigati gitu lagi berduka. Jadi apa namanya kita belum sempat ini nih ngobrol-ngobrol Bu. Betul iya. Kemarin puasa keberapa ya, tanggal 9 Maret. Iya pas lagi puasa. Jadi aja berurutan itu. Berurutan Mbak Mpok. Berurutan. Tanggal 3, tanggal 7, tanggal 9. Walah 3 ya yang berpulang ya. Iya. Oh ya yang tanggal 7 kakak ipar. Terus yang tanggal 3 kakak kandung, 7 ipar, 9 kandung. Kakak saya persis yang tanggal 9. Turut berduka ya Bu Wigati ya atas berpulangnya keluarga. Apalagi momennya kan lagi Ramadan ya Bu. Iya bulan suci. Iya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan ya Bu ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Pastinya Terima kasih doanya. iya pastinya momen lebaran tahun ini untuk Bu Wigati agak sedikit berbeda nih ya Bu ya kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya karena diselimuti duka gitu. Berbeda. Sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda betul. Karena diselimuti duka ya Bu ya dari keluarga. Iya. Ya duka sih. Enggak ya istilahnya ya kehilangan salah satu ya kalau itu sudah takdirnya ya memang takdirnya sampai di situ gitu ya, kontraknya sudah habis. Iya. Gitu jadi ya cuma agak berkurang. Biasanya bercanda dengan kakak sekian kalau enggak ada gitu ya cuma berkurang Iya. Tapi ya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah. Lalu gimana Bu? Berarti lebaran di Wonosobo aja nih? Iya, saya di rumah saja, nggak kemana-mana. Iya, iya, anak cucu ponakan yang pada kesini. Pada datang ya kumpul. Iya, pindah dari tempat saya ke kakak saya, satu ada lagi, terus ke kakak lagi gitu. Gantian ya? Kesana kesini, deket sih. Iya. Deket. Iya ya Bu, jadi ya udah dinikmatin aja ya Bu libur lebaran yang kali ini. Iya, betul. Gimana nih Jakarta? Mendung, panas? Jakarta hujan? masih terpantau cerah Bu untuk wilayah pusat ya di sekitar Monas. Tapi ngomong-ngomong Bu Wiga, ini ada salam nih dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Oh iya, Besti. Maaf lahir batin katanya begitu. Salam kangen. Kangen juga. Iya. Bu Sri Haryatun di Ciledug ya. Iya, sudah habis mudiknya itu. udah pulang dari Jogja, mudiknya ke Jogja. Yang kucel. Itu Bu Sri Haryatun tinggal duit yang kucel.
Iya emang kita yang habis pada mudik ya. Udah tinggal res-resan doang ini mah Bu. Duit yang kucel ya, yang sudah malang miring udah di dompet. Iya makanya ya udah dinikmatin aja dah. Emang juga kita Lebaran kalau nggak berbagi ya kurang enak ya Bu ya. Kurang Jadi enak itu. kalau memang ada Iya. rezeki ya kenapa enggak gitu. Iya. Oh, Pak, Lebaran kemana? Kemarin libur, sudah libur Iya, belum? Pok? sudah. Menikmati libur? Udah, Ayah udah dapat jatah libur. Jadi Ayah tuh dinasnya di hari pertama Lebaran Bu Wiga. Siang kita dinas siang siaran di hari pertama Lebaran. Habis itu besoknya bablas angine mudik gitu. Terus mudik kemana? Mudik ke kemana? tempat Bapak kita kan bukan orang Betawi. Kalau saya, ibu saya yang orang asli Jakarta. Bapaknya bukan orang Jawa Barat. Jadi mudik ke Jawa Barat. Ke Jawa ya? Barat. Asik kau. 1 minggu ya. Sepertinya lama. Kurang lebih deh dari tanggal 1. Iya. Tapi kita nggak lama kok, cuman tanggal 4 kemarin udah pulang. Bentaran doang. Iya. Iya. Bentaran aja. Berarti menikmati macet-macetan ya, Pok? Enggak sih, kalau tempat bapak saya kagak ada macet sih Bu Iga, alhamdulillah. Lancar banget justru. Saya kan ke Jawa Baratnya bukan ke Bandung gitu, bukan. Saya ke Banten. Jaraknya juga nggak jauh kok, nggak terlalu. Jadi semua alhamdulillah aman lancar mudik kemarin tuh ya. Kumpul ya, momen-momen. Betul. Momen-momen. Karena ketemunya cuman itu ketemunya cuma setahun sekali kan pas Lebaran doang. Oh iya. Ya paling kalau misalnya mau berkunjung sebenarnya bisa, cuman kan kita kadang terbentur sama pekerjaan. Jadi ya memang momen Lebaran tuh dimanfaatkan sebaik mungkin. Gitu deh. Tapi kan zaman sekarang nggak ini ya Pok, masih bisa visi. Iya ya. dong, iya betul. Masih bisa setiap saat ada waktu langsung video call kan bisa gitu. Jadi kangen juga terobati. Iya, betul. Okay. Iya. Berarti cuma mudik saja ya, Pok? Iya, habis itu udah kita siaran lagi deh. Siaran lagi, aktivitas kembali lagi. Betul, Bu Ini Iga. Pok, saya mau cerita tumben nih, Wonosobo. Apa tuh? 2 hari ini panas, mataharinya full. Tapi Iya. wisatawan gimana Bu, rame di sana? Wah, luar biasa, macet. Yang biasa dari itu naik ke Dieng itu cuma ya kalau dari tempat saya setengah jam ya. Ini bisa sampai 6 jam kemarin. Iya, kalau hari ini sudah agak sepi. Ya, udah harus balik soalnya. Udah, iya. Kemarin macet total itu. Saudara saya dari rumah saya itu berangkat jam 6:30 pagi. Sampai dia jam 2 sore. Ya Allah. Saya ketawain, emang enak macet-macetan. Dia 1 meter berhenti nunggunya setengah jam. Waduh. Macet total itu. Padet ya. Iya, betul. Iya. Paling rame soalnya puncaknya Lebaran sini kan kemarin, Pok. Tanggal 7 Syawal gitu. Iya. Batak 4, istilahnya Lebaran ketupat. Iya, betul. Kalau di sana gitu ya. Iya, jadi ramenya itu puncaknya itu. Begitu, Pok. Baik, Bu Igati terima kasih. Terima kasih ya. Iya, silahkan dilanjut. Terima kasih. Pokoknya sehat-sehat, semangat, sudah kembali aktivitas lagi. Terima Dimudahkan, kasih. dilancarkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Igati di Wonosobo, Abang Po, yang tentunya merayakan momen Hari Raya Idul Fitri dengan suasana yang agak sedikit berbeda ya, karena tadi yang beliau sampaikan tahun ini, lebih tepatnya di bulan suci Ramadan kemarin, 3 anggota keluarga sekaligus meninggalkan keluarga. Salam buat Bu Wigati tuh dari Pak Rohmat di Lebak, Banten, katanya gitu. Bunda Iin
udah masuk tadi Pak Rohmat di sekitar jam 11 deh. Tadi Bunda ini udah masuk. Terima kasih ya Pak Rohmat, salam sehat selalu Pak Rohmat. Ada Ibu Linda Idris di Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Cuaca di Ternate sore ini di tempat tinggal Aye mataharinya bersinar, tidak malu-malu. Mataharinya panas banget. Waktu libur telah usai. Mulai besok ada yang sudah mulai masuk kerja. Buat yang balik dari mudik, hati-hati dalam perjalanan. Semoga lancar, tidak ada halangan apa-apa. Salam buat Ica Marica, Cece Ayu, Bang Taher, Ibu Wigati. Buat yang lagi bertugas sore hari ini di Perompak Ternate ada Bang Iqbal. Selamat bertugas, terima kasih. Ibu Linda Idris di Ternate. Salam sehat selalu, maaf lahir batin juga ya Bu ya. Ini pastinya menjadi momen yang mungkin sebagian dari kita Abang Empo agak sedikit berbeda ya, karena di RRI Jakarta pun di saat bulan suci Ramadan kemarin, di penghujung Ramadan juga ada banyak kabar duka gitu. Yang pasti mudah-mudahan bisa ketemu lagi di momen bulan suci Ramadan tahun depan, bisa bertemu lagi di momen perayaan Hari Idul Fitri di tahun depan. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mau kemana? Cakep bener dah. Emang Ai cakep ya Bang ya? Iya. Ya Allah, segini Ai dibilang cakep. Ai mau ke sono. Ngapain? Mau dengerin musik. Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya. Iya deh. Enak gak enak kalau jadi RT, kan durian gak pernah ketinggalan. Enak gak enak kalau jadi RT, soal KB harus jadi teladan. Tiap pagi kerja pergi ke kantor, malamnya banyak sekali begadang. Takut kalau ada yang bikin kotor, si dia tamu yang gak diundang. Jadi RT kita mesti tebel kuping, apalagi ngurusin orang bercerai. Bisa-bisa kita yang jadi rungsi, baru bercerai besok minta nikah lagi. Biarin aja, emang udah mustinya. Jadi RT memang begitu tugasnya. Biarin kata agak ada ame-amenya, asal beres aman warga semua. So namanya kan tugas RT Ben. Ngomong tuh ya, ngomong sama nyatetin. Siang kerja malam gak bisa molor, gak peduli malam juga kue digedor. Cuma sekedar minta keterangan penduduk, boro-boro gue dikasih nasi uduk. Jadi RT kita mesti banyak sabar, kalau kagak soal kecil jadi lebar. Boro-boro hari Minggu bisa rileks, saben sari ngurusin tetek bangek. Biar kate nggak pernah dapet gaji, pokoknya kerja amal seneng hati. Yang penting ngatur kampung bisa rapi, hidup rukun gotong royong kerja bakti. Dibalik tugas tuh ya. Semangat ya, semangat ya. Buat para RT hidup. Enak gak enak kalau jadi RT, kan durian gak pernah ketinggalan. Enak gak enak kalau jadi RT, soal KB harus jadi teladan. Tiap pagi kerja pergi ke kantor, malamnya banyak sekali begadang. Takut kalau ada yang bikin kotor, si dia tamu yang gak diundang. Jadi RT kita mesti tebel kuping, apalagi ngurusin orang bercerai. Bisa-bisa kita yang jadi rungsi, baru bercerai besok minta nikah lagi. Biarin aja, emang udah mustinya. Jadi RT memang begitu tugasnya. Biarin kata agak ada ame-amenya, asal beres aman warga semua. Mantap RT. Siang kerja malam gak bisa molor, gak peduli malam juga kue digedor. Cuma sekedar minta keterangan penduduk, boro-boro gue dikasih nasi uduk. Jadi RT kita mesti banyak sabar,
Kalau kagak soal kecil jadi lebar. Boro-boro hari Minggu bisa rileks. Saben sari ngurusin tetek bengek. Biar katik nggak pernah dapat gaji. Pokoknya kerja amal seneng hati. Yang penting ngatur kampung bisa rapi. Hidup rukun gotong royong kerja bakti. Mantap teh, utang membayar teh. Jual pakai pupuk kayaknya. Mantap. Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngopi juga enak sih. Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Assalamualaikum Abang Po semuanya. Saya Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perompat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perompat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perompat Jakarta kita pantengin. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14. Abang Po, minggu kemarin KAI Servis menurunkan 4.030 petugas keamanan di berbagai stasiun KRL. Vice President Corporate Secretary KAI Servis Rahman Firhan menyatakan hal ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan pengguna KRL. Selain itu, para pengguna KRL juga diimbau untuk tetap berhati-hati dan mengikuti aturan berlaku. Beralih ke berita yang lain, Festival Kelangenan kembali digelar di Embung Imogiri, Bantul dari tanggal 4 hingga 8 April 2025, menampilkan berbagai hiburan seni budaya dan kuliner tradisional khas daerah istimewa Yogyakarta. Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menyatakan festival ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM sebagai penggerak ekonomi utama di wilayah tersebut. Sebanyak 50 stand UMKM beroperasi, menyajikan berbagai kerajinan tangan dan makanan tradisional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.
berakhir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bila saatnya kau datang lagi, lebih baik putus saja sudah. Sekarang bukan waktunya nyanyi, tapi saatnya menikmati lagu-lagu dangdut.
terpesona. Pro Dangdut, nah hadirkan Ki lagu-lagu dangdut pilihan tak. Pokoknya toh akan dihibur Ki dan menggoyangkan kita semua. Pro Dangdut kini hadir setiap hari dari jam 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri, puter puter jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. I make your speakers bang. I make your speakers bang. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri, puter puter jari. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. I make your speakers bang. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
Performance by Abang DJ Remix. Rintangan yang perlu berliku ku hadapi dengan wajah lesu, tetapi takkan pernah aku mengalah dan mundurkan diriku. Ucapkan terima kasih kepada dirimu kekasih yang senantiasa Ladies and gentlemen, please welcome Performance by Abang DJ Remix. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Budaya, balik lagi bersama saya Inces Dewi Gemas dalam program acara kita Pro Dangdut adalah kita. Nah Sobat Budaya, kali ini di acara Pro Dangdut dengan satu topik kita yaitu tips gimana caranya menyimpan uang ya, atau caranya nabung gimana caranya agar bisa apa ya Sahabat Budaya, bisa terkumpul uang atau terkumpul duitnya banyak gitu Sahabat Budaya. Karena biasanya tuh Sahabat Budaya kalau kita banyak uang ya, taunya belanja terus, akhirnya tabungannya tinggal sedikit. Nah, bagi tipsnya dong Sahabat Budaya, gimana caranya menyimpan uang dengan biar terkumpul banyak gitu Sahabat Budaya. Oke, 0811 400 9250. Halo Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Iya. Dengan siapa di mana ini? Dengan Reza di Takalar Cikoang. Oke, dengan Bang Reza di Takalar Cikoang ya. Gimana kabar ini? Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Kalau kita gimana kabarnya? Alhamdulillah sama, sehat baik-baik juga ini. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini? Peluklah aku. Peluklah aku. Peluklah tubuhku. Bentar ya. Peluklah aku. Kamu tidak ada peluklah aku. Hah? Enggak ada peluklah aku. Oh, tidak ada. Ini aja, Merah dan You. Iya. Merah dan You. Merah. Iya. Merah. Merah dan You. Yang ada cuman merah, kau bilang biru. Oh gitu, nggak ada ya? Yang ada cuma ini merah, aja, kau bilang. Apa itu? Lagunya apa ya? Lagunya apa itu? Mama Saripin. Potret kenangan. Potret kenangan. Ya. Potret kenangan. Oke, sebentar Inces putarkan langsung dengan topik kita. Bagi tipsnya nih, tips cara menyimpan uang biar terkumpul banyak. Oh, biasanya di bank. Tapi kalau itu kan uang banyak. Kalau saya tidak punya uang banyak. Tidak kan, biasanya walaupun sedikit uang, tapi kalau ditabung, disimpan, terus tidak gelisah, tidak gatal kita tangannya untuk mau pergi berbelanja. Biasanya ada seperti itu kalau walaupun orang sedikit. dulu itu. Ya ini simpan di bambu dia. Oh, di bambu. Bagaimana caranya? Dikasih lubang itu bambu kan, ya, panjangnya kayak 2 meter lah begitu. Ya simpan di situ. Terus lubangnya itu bentuk kayak kalau kayak celengan. Iya. Adalah kita. Begitu jadi susah itu kalau gatal kita ngantak, kita ambil. Iya, tidak bisa diambil. Kecuali kalau dibelah itu bambu. Iya, kecuali tapi dibelah itu itu kan bambu. untuk menyimpan uang kan. Tapi aman gitu, tidak ada kayak biasa kan ada kayak orang bilang aman karena kita tidak tahu bahwa ini bambu ada uang di dalam. Enggak, kayak bukan masalahnya bukan orang yang jadi pelakunya biasanya. Katanya itu yang kayak makhluk halus. Oh, iya, nggak tahu lah. Tapi orang dulu kayaknya ini apa ya? Orang dulu itu ya gitu aja. Maksudnya tidak pernah hilang juga di dalam bambu itu uangnya. Gitu iya. Mudah-mudahan saja. Jadi kayak salah satu aman buat celengan yang terbuat dari bambu begitu ya. Iya. Oke.
Iya. Nah kalau mau buat juga buat celengan, kan ada kuncinya kan? Celengan sekarang kan ada kuncinya tuh. Iya. Nah itu kuncinya dikasih itu dia dibuang di sumur. Jadi nyimpan terus kan, nabung terus. Nah, nanti kalau sudah penuh, baru dirusaki, baru beli lagi kan? Saya kira kalau sudah penuh, pikir lagi di sumur ambil kunci. Aduh ya kan, Allah. Maksudnya kan susah dikunci kan, kuncinya sudah di sumur. Sudah di bawah air, di sumur. Nah, saya kira kalau sudah penuh, itulah saya bilang saya kira kalau sudah penuh itu pergi lagi di sumur ambil kunci sana. Menyelapki di sumur, kuncinya tidak. Beli lagi yang baru kan sudah penuh, sudah banyak uang kan? Iya. Nah, beli kalau masih nabung lagi ya, beli lagi celengan. Oke, terima kasih. Selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bisa dicoba ya kalau yang versinya tadi Pak Reza itu bahwa orang dulu katanya itu nabungnya bisa disimpan di bambu gitu ya. Jadi bambu itu kan panjang gitu. Jadi bisa bisa dilubang dan di situ bisa disimpan uang tak. Nah, begitu. Kalau bilang soal ini mau ambil kan biasa ada tuh orang mau sekali nih belanja baru duitnya tinggal menipis. Nah ambil lalu itu di anunya di celengannya. Ada yang seperti itu biasanya. Kalau misalkan yang masih sekolah mungkin ya. Tapi kalau yang umur dewasa kayaknya tidak minta begitu kayaknya. Tapi bisa nggak tahu deh bagaimana kalau yang dewasanya gitu sahabat budaya yang lainnya ya. Oke, untuk yang lainnya silakan yang ingin berpartisipasi bagaimana bagi tips kita ini cara menyimpan uang supaya bisa kita terkumpul banyak. Jangan sampai kita gatal kita ngantak mungkin belanja lagi, mungkin beli apa, beli ini dan sebagainya. Padahal tujuan itu ada kita mau beli yang bagus-bagus. Ya udah kalau begitu sahabat budaya kita terima telepon dulu. Ada. Oke. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dan adalah kita. Assalamualaikum. Salam sudah ya. Ada kayak ini di Makassar ya. Datang Meki ke sini di RRI Bunda. Jadi ada yang kita bawa. Ada Kak Dianta meninggal mendadak Kak Nai meninggal ipar kue di Minasaupa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Jumat 4 hari mah ini. Saya kira kita mau pulang besok pagi. Saya kira kita bawa itu ya yang kita janjikan Kak Kodong. Dulu gitu. Kan kita tak kalah ada Miki di Makassar berarti kita bawa mie itu. Gimana caranya? Mendadak kan naik. Ada itu kue. Ada kue dari di sana itu dari sepupu. Bagaimana caranya dikasih? Bawa kirimkan mak ke Antang. Kemana? Ke ada Kak di Antang ini. Ada Kak di Antang ini. Cocok nih, nitip Jalan Nipa jalan apa itu? Manggalan Nipa. Wih, dekat nih dari rumahku. Dekatnya nomor 5 di situ, nomor 4 kan di situ. Nitip dekat. Bawa mikir langsung di Tritura. Mana? Di Tritura. Kalau naik di RRI dekat juga di sini. Kalau di RRI, pergi di RRI dekat je. Tidak terlalu dekat ya, agak-agak tidak terlalu dekat. Jauh nih. Kalau begitu ke rumahku mau pale, bawa. Besok saya pulang. Besok kita pulang. Iya. Ketemu jadi kapan besok? Bagaimana caranya di? Datang aku di sini sebentar malam Di mana itu Bunda? Di bagian mana? Kasih ki anunya. Nanti alamatnya kasih Kak. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu mau dengar lagu apa nih Bun? Hujan karena hujan ini jadi. Hujan ki. Ngapa nak kulem? Bukan apa anugerah Idul Fitri mau. Anugerah Idul Fitri. Iya. Oke. Masih ini kok. Sebentar putarkan Kidi. Langsung dengan topiknya kita.
Bagaimana tipsnya ini cara menyimpan uang biar terkumpul banyak duit ini Bun? Ayo. Caranya menyimpan uang karena biasanya itu kita selalu mau belanja ini, belanja itu, mau ini, mau itu, akhirnya uangnya kita tinggal sedikit di tabungan. Kalau menurutnya Bu Cida gimana? Kalau disimpan di mana? Atau disimpan di mana kah? Atau dibelanja? Iya, dibelanja sebagian, disimpan sedikit, disisihkan sedikit. Disisihkan sedikit di mana disisihkan Iya. Bunda? Karena kalau disisihkan di tabungan tidak ada tabunganku saya. langsung Kalau bapaknya, habis. kalau saya tidak ada tabunganku, kalau bapaknya ada tapi kalau saya tidak ada tuh ku belanja semua. Jadi tidak tersimpan ini duit tak? Sedikit. Kalau saya lalu uangku tidak ada, tabungan ada, tapi tidak ada banyak gitu simpan di rumah aja. Di rumah aja ya. Mana kayak itu selalu pergi ambil tidak pakai celengan? Ada itu celengan saja tuh sedek subuh itu saja. Celengan bagaimana celengan? Tak pakai bambu juga kah? Atau celengan bagaimana kah? Ya setiap kalau cukup nih yang bisa dikasih masuk di masjid itu diambil lagi kalau cukup minta 300 200 dikasih ke lu. Maksudnya dari celengan dari masjid itu? Jangan gitu. Saya kasih masuk di masjid itu saja tabunganku. Maksudku celengan buat kita Bunda, jangan tidak itu di luar itu. Di luar itu kalau tentang masjid Bunda lain itu. Tidak punya celengan Kak saya, Dek. Enggak. Ya udah kalau begitu. Iya. Ya. Oke, sehat selalu Bunda ya. Siapa tahu banyak tabungan tak tiba lantas meninggal nambil Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min salik ya Bunda. Oke baik, makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ngeri Bunda ya. Jangan berpikiran negatif. Kita tetap berpikiran positif aja Bunda ya. Oke, dan untuk yang lainnya kita tunggu juga, silakan di Sahabat Budaya yang ingin berpartisipasi boleh di 0811 400 9250. Kira-kira bagaimana itu tipsnya cara menyimpan uang biar ini tabungannya kita terkumpul dengan banyak Sahabat Budaya. Silakan yang ingin berpartisipasi, ada juga kita siaran langsung di TikTok, live TikToknya Inces Dewi Gemas ya. Jadi yang penasaran dengan Inces silakan untuk di follow Instagram, follow TikToknya Inces Dewi Gemes ya. Ya udah kalau begitu Sahabat Budaya, untuk layanan teleponnya kita juga ya, kita masih terima telepon. Terima dulu. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Inces. Iya, dengan Pak Wahyu. Iya, betul. Pak Wahyu, sekarang posisinya di mana? Sekarang posisinya lagi hujan-hujan di Jalan Ketarani. Ada Miki di Makassar. Lama mah. Oh, lama Miki di Makassar. Kukira masih ada di shopping. Bulukumba paling shopping. Iya. Jadi oke. Jadi hujan-hujan di mana nih posisi Petarani? Di Petarani nih di depannya Grapani. Oh, begitu ya oke lah. Ya udah langsung aja. Om Wahyu nanti lagunya Potret Kenangan, ada juga Anugerah Idul Fitri ya. Oke. Itu lagunya tadi Bang Reza. Oke, Potret Kenangan. Kain kajul sama Bang Reza lama-lama udah pernah ketemu. Oh, Male. Pernah Kika ketemu sama sahabatku itu. Hah? Sahabatku. Yang benar aja. Sahabat ketemu di mana, Om Wahyu? Sahabat teman, sama dengan teman-teman yang lain. Di mana Ki ketemu? Saya terakhir ketemu itu kayaknya 3 tahun yang lalu. Lama Mi ternyata di. Lama Mi, teman lama itu kadang. Berarti Inces Mi itu yang tidak pernah memang ketemu di. Ya, barangkali. Barangkali gitulah kira-kira.
Oke, Om Wahyu, jadi langsung aja nih topiknya kita. Kalau Om Wahyu gimana cara tipsnya ini, cara menyimpan uang biar kita kumpul dengan banyak? Karena biasa itu orang gatal sekali tangannya, sedikit-sedikit mau belanja mau pergi kemana, jalan kiri kanan. Padahal kalau dipikir tuh sebenarnya kalau kita menabung itu banyak sekali duit tak. Kalau Om Wahyu gimana? Jadi begini, saya berbicara kapasitas saya sebagai pedagang ya. Ya, ini mini yang saya mau tunggu-tunggu tipsnya ini. Kalau yang gajian, ya walaupun saya juga pernah ada di titik situ, tapi kan beda dengan zaman sekarang kan. Iya. Apalagi dulu kan waktu saya masih terima dengan cara gajian, biasa konbil memang dulu. Ada namanya panjat. Jadi sekarang saya berbicara kapasitas saya sebagai pedagang ya. Iya. Kalau saya itu dulu waktu pertama keluar itu uang baru Inces. Iya. Yang 20 pecahan 20, 10, 2.000 bahkan 100.000 ya. Saya tuh enggan sekali mau belanja. Oh, kenapa? Makanya saya simpan. Saya simpan dan saat itu kan artinya posisi pemasukan dari selain ini ya gas ya lancar masuk. Iya. Jadi saya tuh pernah nyimpan duit sampai 16 juta. Itu yang uang pecahan 100 saya tidak belanja Ki. Saya simpan Ki. Tapi setelah karena namanya pedagang kan beda-beda pendapatannya ya. Iya. Ya. Jadi kalau mau tips lebih bagus lagi, uang pecahan 2.000-an itu jangan dibelanja, itu yang disimpan. Oh, bagaimana ceritanya? Kalau kita misalkan uang 50 kita beli apalah, itu ada 2.000-nya ya. Jangan dibelanja itu, simpan sih. Di mana disimpan itu Om Wahyu? Ambil kaleng-kaleng. Kalau saya punya 2.000 juga itu Om Wahyu itu biasanya kaleng-kaleng biskuit. Iya. Itu saya ambil, kemudian saya lubangi itu yang seukuran bisa masuk duit lah. Kemudian dilupakan. Nanti diingat kalau kita mau nyimpen duit. Iya. Kairan saja itu harus ada perasaan lupa ya. Ya itu kan ada, saya punya koin-koin itu. Kalau koin saya sudah belanja itu koin-koin saya. Pecahan 1.000, pecahan 500 sudah belanja. Biasa kalau koin-koin itu Om Wahyu sama 2.000 biasa disimpan di meja. Karena biasa itu tuh kecuali kalau mau atau disimpan di mobil itu yang di mobil untuk uang parkir. Kayak gitu. Kalau itu saya dapat. Iya. Saya kainan pernah lihat gitu. Kainan yang biasa ke studio. Pernah dilihat itu, udah bilang pantasan tidak berbeda tuan di luar kan semua di sini. Karena memang saya belanja tuang koin-koin. Tapi itu saya gunakan celengan saya itu yang di tempat oli. Tempat oli kan ukuran 4 liter kan, besar itu. Saya simpan di situ. Jadi kalau mau nabung, saya sarankan ya. Gimana caranya? Entah apa yang gajian atau yang pedagang. Uang kecil-kecil simpan. Oh, jangan uang besar ya Om Wahyu. Bisa juga sih, tapi kalau umpama tergantung juga. Kalau misal foto, kalau memang istilahnya saya aku pakai sementara ini, istilahnya bilang ku simpan ini akan aku pakai kok dulu. Bahkan itu uang 75-an yang pecahan 75 tinggal. Iya. Nggak pernah saya belanja. Jadi ada saya simpan itu sekitar 18 lembar. Yang 75 baru itu kan? Ya, kan itu kan limited edition. Waktu ulang tahunnya Indonesia kan? Iya. Itu saya simpan itu, saya tidak mau belanja itu, saya mau jadi simpan saja. Kayaknya disayang-sayang gitu di. Iya. Masya Allah. Jadi apalagi kalau di dalam plastiknya itu. Itu saya bilang, jadi kalau mau tipsnya dengan cara saya kan, ambil kaleng. Kemudian kalau misalkan habis beli apa saja lah ya. Kalau pakai ya Om Wahyu bambu, penasaran toh itu yang pakai bambu. Itu bambu itu kan zaman-zaman tahun 80-an itu. Saya punya bapak almarhum itu. Ya kan biasa dia simpan uang begitu, yang uang Rp5, Rp10. Dia simpan di bambu. Begitu zaman dulu kan kalau 80-an kalau kita sudah punya duit 1.000 itu enak sekali nih, puas makin belanja, bisa makin beli pangsit, beli apa segala macam. Masya Allah.
Itu zaman-zaman tahun 80-an itu memang ada yang dari bambu. Ya, itu memang. Tapi kalau zaman-zaman sekarang kan, orang zaman sekarang pakai galon. ya bisa juga kalau paling bagus sih kalau pakai galon. Kalau mau pakai galon. Iya. Kalau galon kan kelihatan Om Wahyu, tapi itu yang jadi penutupnya apa itu Om Wahyu kalau jadi penutupnya? Itu Kalau kan yang penutup galon kan ada gitu di pinggir galon. tapi masalahnya gampang dibuka itu Om Wahyu kalau penutupnya. Sekarang begini, mau gampang mau tidak, Yang ya penting kan? niat tadi Dilupakan itu bahwa kita punya tabungan gitu loh. Ya. dilupa tapi gimana Om? Jadi itu saya bilang tadi kalau misalkan kita belanja, terus ada nih uang 2000-nya, uang 1000-nya, itu yang disimpan jadi di celeng. Itu Mi. Berarti selama ini saya salah Om Wahyu. Uang 2000, uang 1000 itu disimpan gitu saja Mi, di mana? Di meja atau di pintu mobil. Itu yang disimpan. Kalau saya pribadi, justru uang yang merah atau yang uang biru itu yang disimpan di celengan. ya itu kan, Tapi itu kan celengannya- kalau uang merah sama uang biru. Celengannya sekarang itu Om Wahyu, celengan itu yang banyak dijual itu yang apa yang kaleng-kaleng kayak begitu itu banyak sekali jual gitu, tapi ya begitulah. Jangan Mi. Biasa tak di tendang-tendang dikira bola, kasihan. Jangan Mi celengan begitu. Kalau incas kan pergi ganti oli. Iya. Oli kendaraan mobil. kan, roda 4. Oli kendaraan. Itu kan 4 liter itu masuk di kendaraannya incas. Iya. Atau paling tidak 3 liter ya kan. Jadi itu dipakai Itu tempatnya minta sama bengkel. Jadi dicuci lagi oleh Dicuci kembali, cuci pakai solar ya kan. Air sabun dibersihkan. Kemudian tutupnya itu dilubangi. Iya. Kemudian kalau mau bagus lagi dilakbangi tonunya, tutupnya. Jadi supaya tidak bisa mini Ada dirita rasa ini. malas lah, ada rasa malas. Iya. Misalkan, deh, pas buka HP tuh, mau beli HP ini deh. Tapi entah ada uangku, iya ada celenganku, ada malas ku buka sih. Iya. Jangan Ya. bide buka kide. Masalahnya masih ada jiwa ini bisa jikit langsung. Ya, begitu. Jadi uang 2000-an, kalau bisa yang 5000-an juga bagus. Kalau masalahnya begini. Ya. Apa nih? Kalau biar 2000 baru banyak Mi kalau ditabung baru dihitung masih sedikit Om Wahyu. Oh tidak, salah. Salah Saya Kak, pernah bagaimana simpan Kak? 2000 ya. 2000 tuh ya di pokoknya kalau penuh itu paksa masuk. Kalau saya Om Wahyu begini, itu uang merah atau uang biru saya apa itu yang saya gulung seperti kalau orang main arisan baru saya kasih masuk di ini. Iya, betul. Kasih masuk di pipet baru kasih Tetapi itu. tapi godaannya besar. Jangan tergodalah Inces. Iya, godaannya besar. Kenapa? Terkadang kita membeli sesuatu hal yang tidak penting. Oh iya. Tetapi karena kita punya celengan yang kita bilang tadi, uang merah, uang biru, akhirnya dipakai. Kalau saya tidak, yang bukan jadi godaan untuk ambil uang di celengan sendiri, tapi yang jadi ininya itu jadi malas sebenarnya karena biasanya apa di jangan bide karena ada jini uang tuh yang di ATM di aplikasi kan, Ya, pakai aplikasi itu juga. begitu. Nah itu yang bikin ini kalau pakai aplikasi Om Wahyu. Ya kan sekarang kan memang zaman aplikasi karena saya saja sendiri. Bayangkan Selama itu 3 saya gunakan, aplikasi ya. 3 dan 4 dengan Dana. Wah. Kalau saya tidak, saya kayak BCA begitu Bang ya. Ya itu yang kalau ada uangku di situ. Misalkan saya ke warkop, ke rumah makan, saya kan pakai kiris. Iya betul. Itu kan aku pakai, jadi itu uangku yang baru pakai. Yang di itu aku celengan. simpan. Yang di celengan jadi beda ya yang di celengan. Ya, Itu yang di celengan itu uang-uang simpan. kecil ya. Uang kecil. Jadi itu tapi dengan catatan ya. Jangan sampai kita tergoda karena terkadang begini ya. Kalau Kita Inces membeli nggak tergoda. sesuatu hal yang tidak dibutuhkan sebetulnya. Hal-hal yang tidak diperlukan lah. Terkadang kita seperti itu. Ya, Yang penting
Kayak apalagi yang sekarang zamannya paket. Jangan bilang bertumpuk-tumpuk paket. Tapi bukan cuman wanita loh yang doyan dengan paket, Om Wahyu. Di rumah saya itu justru laki-laki yang penuh dengan paketnya. Itu nih, itu saya bilang zamannya paket. Jadi biasa buka-buka HP, bagus lah. Iya. Langsung pencet tombol. Cowok itu rata-rata itu cowok ya rata-rata. Pencet tombol, besoknya datang di paket. Paket. Jadi artinya begini. Balalamata itu namanya. Juga, mengenai kita berbicara utang ya. Berbicara kredit ya. Salah satu tabungan paling bagus kalau kita punya kredit. Ini namanya saya kredit. Tidak, contoh misalkan di pembiayaan kita beli motor. Iya. Ya kredit begitu maksud saya. Itulah. Makanya begini, saya kenapa saya berhenti merokok? Iya. Oh, karena memikirkan kredit. Tidak, saya berhenti merokok karena saya pindahkan dari asap rokok ke asap knalpot. Iya, benar. Jadi saya pindahkan asap rokok ke asap knalpot. Nah, itu paling bagus. Iya. Oke, Cep. Oke, terima kasih. Minal aidin wal faizin. Ucapan yang sama Om Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk masukannya dari Pak Wahyu yang ada di Goa ya. Jadi versinya Pak Wahyu ya, kalau bisa lah, kalau uang-uang kecil itu benar juga itu ya Om Wahyu. Jadi jangan sampai kita sudah belanja terus ada uang kembalinya 2.000, 1.000, 2.000, 2.000. Baru kita cuma simpan di atas meja, simpan di di ini kendaraan tak itu kan biasa itu ada di kendaraan tak di pintu mobil tak atau di apa kan namanya itu tempat-tempat apakah itu yang di motor namanya itu kita simpan begitu saja. Padahal sebenarnya itu penting sekali untuk ditabung. Jangan anggap sepele 2.000, 1.000 nah. Incas dengar itu ya. Oke, ya udah langsung aja kita terima telepon lagi. Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan siapa di mana ini? Ini radio monitor Tapa. Aduh kasih kecil. Yang nompo ini. Kasih kecil dulu radio monitor tadi nompo. Volumenya maksudnya bukan radio monitornya yang kasih kecil ya. Oh. Ya radio monitor kecil. Jangan Ki, nanti rusak Ki radio monitor. Nah. Oh, dan nompo gimana? Kecil. Volumenya dikasih kecil. Volumenya. Iya. Diputar kiri atau kanan? Terserah mau kiri kanan kayak lagu. Kiri kanan putar belakang. Kalau ke kiri itu, ke kanan itu tombol besar. Iya itu mau saja. Irut tak deh. Ide nompo. Bagaimana kabar tak? Bagi-bagi Ji? Apa na radio monitor volumenya kasih bicu kirong. Sudah Oke. Jadi lagunya nanti potret kenangan ada tawa sebentar anugerah Idul Fitri, oke? Oh, jadi saya bisa terus tahu ini? Tidak bisa Mi, karena ada Mi sebentar lagunya diputar ini. Oh, ada. Bagaimana kabarnya Jenny Ponto gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, cuman hujan deras ini. Hujan deras Ki? Berarti saya harus kasih keras-keras suaraku supaya kita dengar Ki suaraku. Jangan. Oh jangan, oke Pale. Kalau nanti, gitu. Kalau kita suara di situ nanti kaget di situ tetangga yang menyiar. Naja. Tidak kaget karena tahu Ji suaraku itu kayak gimana. Mendengar sejagat raya. Nasi kakai ki. Dangdut penyiar adalah kita. Pokoknya kita langsung aja dengan topik kita. Topik kita adalah gimana tips cara menyimpan uang biar terkumpul dengan banyak, karena tadi sudah ada juga masukan dari Pak Wahyu, dari Pak Reza. Kita mami kayak gimana masukannya? Ya, kalau saya itu kalau nyimpan uang itu kalau mau dikumpulkan banyak di bawah lantai. Di bawah lantai? Maksudnya di bawah lantai kayak gimana di bawah lantai? Jangan-jangan kita bobol gitu teh Helta? Ya begitulah itu teh foto kan ada tulisannya. Ya dari keluar ki baru digali baru dikasih itu untuk ki dibompat dikasih cor. Kasih ditanya itu 1 meter lah 50 cm lah. Jadi baru setiap cor nampak
itu THR di bor berbundal. Jadi baru begini. ditutup lagi. Jadi setiap kita mau menabung, kita cungkil lagi tuh THR. Tidak, maksudnya itu THR di borki. Di borki. Kasih lubang. Oh, dikasih lubang. Terus? Iya, kasih lubang kasih pembundar seperti besarnya kayak batu besar. Oh iya, oke. Jadi itu uang dari lipat sedikit sampai kecil. Kayak sudah dikasih semen, tidak bisa dibuka. Iya. Terus? Baru kalau pulang kerja setiap hari, ya dikasih masuk di situ. Sampai penuh. Sampai penuh. Berapa dalamnya masuk itu, Denompo? Hah? Berapa dalamnya masuk? Nah, dalamnya? Iya, dalamnya masuk berapa? Ya, lumayan banyak. Berapa senti? Berapa senti? Anunya 50 senti. 50 senti? Iya. Tidak terlalu dalam, Ji. Itu baru kita mau menabung, misalkan uang 100 kita tabung. Paling itu cuman berapa lembar, Ji, masuk? Terus? Maksudnya lebarnya, kalau lebarnya. Lebarnya bagaimana? Lebarnya seperti yang lebarnya juga. Hah? Kalau anunya 50 cm turunnya. Turunnya 50 cm. Tapi kalau luasnya kayak gimana luasnya? Ya seperti lebarnya THR juga. Oh. Itu THR sedikit. Oh, lumayan lah. Tidak terlalu besar itu. Yang kecil. Oh, berarti cuman lubangnya itu kecil lubangnya, tapi di bawahnya itu lebar, Ki. Iya. Lumayan itu. Tapi ngerinya tuh. Kalau penuh itu ketahuannya kalau full, pasti itu uang susah masuk kalau penuh. Tapi Denompo, bahaya itu kalau kosong kita di bawah THR. Bahaya karena nanti jatuh, Ki. Droboi. Tidak, di bawah kita bawa THR tapi di bawah kasur, di dalam kamar. Di bawah kasur. Di bawah kolong tempat tidur. Iya. Oh, begitu kan ya. Tidak ketahuan toh. Iya. Kalau ada di situ simpang. Oh, iya, bagus juga ya. Tempat kalau ada dilihat lubang apa paling lubang lama itu. Jangan begitu. Terus kan cara tutupnya kayak gimana kalau kita mau tutup? Kan ditutupnya pakai bahan semen. Kalau enggak itu yang lubangnya tetap terbuka. Ditutup dengan? Ya pakai solasi kah? Oh begitu. Kan tidak ketahuan. Oh iya. Nanti kalau mau kan celeng lagi. Di bawah tidak ketahuannya pakai kelihatan. Oh gitu. Oh itu terserah kita di bawah lemari juga bisa. Oke, sip. Dan nanti kalau penuh baru kasih terus para kita. Iya benar. Oke lah kalau begitu. Ya udah Denompo, terima kasih sudah memberikan masukan ya. Sehat selalu untuk Denompo. Iya. Oke, baik, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denompo. Dan ada juga ini. Assalamualaikum, saya pakai dompet Ji menabung sampai 1 tahun. Saya kan penjual, jadi pembeli pertamaku itu saya simpan setiap hari selama 1 tahun. Jadi pas sudah lebaran, mulai lagi nabung sampai mau lebaran, baru dibuka tahun depan di dompet. Kalau dompeta itu kita simpan di dompeta toh, kan kita pedagang Ki, toh penjual Ki. Jadi kalau misalkan ada yang membeli itu toh, jadi kita simpan itu. Jangan kan 1 tahun, 1 bulan saja itu sudah penuh itu dompeta. Bagaimana ceritanya? Hasil lumayan tahun ini saya dapat 8.978.000, Masya Allah. Tergantung niat Ji, jangan diambil biar butuh Ki. Oh begitu. Itu apakah dengan modal sekaligus untungnya, atau itu untungnya saja 8 juta yang kita kasih masuk di dompet. Berarti beda dompet yang dibawa hari-hari beda dengan dompet yang ini kan, dompet untuk hasil dagangan kan. Oh dompet yang besar.
Oh iya beda. Nah itu juga. Tapi tidak terpengaruh jika untuk belanjakan lagi. Ini apa? Untuk jualan tak kita membelanjakan lagi atau kayak gimana? Saya juga itu bingung. Gimana itu yang namanya penjual? Apakah kalau dia mau membeli barang dagangannya itu ambil lagi dari dompet yang itu atau kayak gimana? Oh, karena itu bukan modal tapi untung ya. Masya Allah, sukses lah. Untuk siapa tadi ini? Ada siapa ini Kak? Namata. Kenapa ki komen baru tadi tahu Namata siapa? Oke, terima kasih. Ini ada siapa nih? Ada Kak Firmansa. Katanya Kak Firmansa gini, mamanya Badrul Zil. Masya Allah, terima kasih ya. Ada juga Songko Anuri, selamat bergabung. Ini ada siapa ini? Katanya disuruh nyanyi. Oke, lagunya ditunggu ya. Oke, terima kasih. Ada siapa ini? Kak Eki 79, maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih Kak Eki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung aja kita dengarkan nih, ada lagu akan hadir untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu kabar Nana biar kita dapat informasi juga. Siapa tahu kita nggak tahu informasinya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya. Kabarana Pro 4. Sahabat budaya, ikan ini disebut kakatua sebab bentuk tubuhnya menyerupai paruh burung kakatua. Ikan kakatua memiliki gigi unik yang digunakan mengunyah alga di terumbu karang. Gigi yang berada di tepi relatif kecil dan seiring pemakaian digantikan gigi baru yang berkembang di paruh mereka. Ikan ini disebut menghabiskan waktunya hampir 90% mengunyah alga yang menempel pada terumbu karang. Aktivitas mengunyah tersebut akan menghasilkan pasir putih. Demikian Kabarana Pro 4. Kami
potretmu sebagai pengobat lukaku. Nasib ya nasib, mengapa jadi begini? Bunga yang kusiram kini dipetik orang. Ternyata janji tak mampu menahan lagi apa yang menjadi kehendak ayah ibumu. Mengapa jadi begini akhir sebuah cintaku? Ku pandang-pandang potretmu sebagai pengobat lukaku. Ku pandang-pandang potretmu sebagai penawar rinduku. Nasib ya nasib, mengapa jadi begini? Bunga yang kusiram kini dipetik orang. Ternyata janji tak mampu menahan lagi apa yang menjadi kehendak ibumu. Mengapa jadi begini akhir sebuah cintaku? Ku pandang-pandang potretmu sebagai pengobat lukaku. Pandang-pandang potretmu sebagai penawar rinduku. Di sana apakah artinya syawal? Tangisan dan rintihan tiada henti. Alangkah hibahnya di Aidilfitri, buminya bagai ambang duri. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, bekerti lahir batin, sesuci sebersih.
Insafi nikmat diberi di hari raya. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih Lebaran ini. Salam kemaafan, keampunan, keberkatan, berdendam sehalaman, bersaudara berpanjangan. Jangan lupa ku syukurimu Rabbani, anugerah Aidilfitri indahnya hari ini. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Mari puji memuji Tuhan yang Esa, insafi nikmat diberi di hari raya. Mari puji memuji kepada Tuhan, titis kasih-Nya melimpah seluruh alam. Tuhan yang Esa, insafi nikmat diberi di hari raya. Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara Pataungeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan, adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa. Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Pataungeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan Pataungeng itu berarti dia annual, boleh setiap 1 tahun, boleh setiap 1 kali 2 tahun dan seterusnya. Nah ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat Pataungeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bahagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu. Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng menyampaikan bahwa Pataungeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Pataungeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat Pataungeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat Pataungeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat Pataungeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco. Saya nama Sera, Kecamatan Dondri. Mana di acara Pataungeng yang selalu dianu setiap tahun acara saya kayak padendang itu kayak padendang. Misalnya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu apalagi kalau ada namanya di Wanutua selalu mau padendang orang di situ.
Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini, yang mana itu Pataungeng, karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat Pataungeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning Langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan Pataungeng. Dengan nama siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Masyarakat dari kecamatan mana, Ki? Lalabata. Lalabata. Pernah Ki saksikan Pataungeng? Tidak pernah. Tidak pernah? Iya. Sama sekali tidak pernah? Tidak. Ritual Pataungeng? Iya. Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini mengaku dia pernah menyaksikan Pataungeng. Pelaksanaan tradisi adat Pataungeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat Pataungeng di sumber mata air Ompok. Satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompok mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Pataungeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur Kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta 3 nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen termasuk 3 warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco, dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan. Dengan siapa Bu nama Kak? Nurhayani. Dari kecamatan mana? Mareriwawo. Iya. Saksikan Pataungeng? Pernah. Iya, itu yang ada namanya Mapa Dendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya. Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air Ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya masih dalam program acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bareng Ices Dewi Gemes menemani Anda dalam program acara ini. Dan dengan topik kita adalah tips cara menyimpan uang biar terkumpul gitu duit tak banyak sahabat budaya. Jangan sampai kita terlalu boros sahabat budaya ya. Akhirnya kita menghambur-hamburkan duit dan tabungan Anda menipis. Ya udah langsung aja kita terima telepon dulu. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ices Gemes. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bunda Sofi, kabar gimana Bunda? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih Bun? Getar-getar asmara, Ade Irma. Oke, sebentar kita putarkan dan langsung aja dengan topik kita. Bunda, gimana tips kalau ala-ala Bunda ini, tips cara menyimpan uang biar bisa terkumpul dengan banyak ya? Kalau menurut Bunda gimana nih? Saya itu jujur ya, saya cuma pakai celengan. Pakai celengan ya, celengan ya. Itu celengan kayak gimana Bunda? Ada yang dari apa itu ya? Ada yang dari kaleng memang. Kaleng ya, kaleng biskuit atau kaleng kayak bukan. Ada celengan memang dari celeng apa? Terbuat dari kaleng, tapi memang celengan bukannya dibuat-buat sendiri. Berarti ini yang biasa dibeli itu yang kayak di depan rumah itu Bunda. Ya. Nah itu dia. Kan ada yang besar. Iya Bunda. Ya. Nah, itu yang saya pakai. Itu celengan caranya gimana? Apakah dengan uang-uang yang kecil atau mungkin langsung uang yang besar kalau versinya Bunda? Oh, kalau saya langsung yang merah. Langsung yang merah ya Bunda ya. Tapi itu aman kah Bunda karena yang kita biasanya dengar ya dari orang-orang dari tetangga-tetangga bahwa terkadang uang merahnya atau uang birunya itu bersamaan sama tetangga lain itu hilang katanya. Oh, kalau saya alhamdulillah tidak pernah. Nggak pernah ya Bunda, jadi aman ya, gitu ya. Kan aman, pokoknya aman. Ya. Tidak pernah. Saya sudah berapa kali ini. Iya. Sampai penuh tidak pernah ada hilangnya, tidak pernah pindah tempat atau dan lain-lain. Pokoknya aman lah. Karena ini yang saya dapat informasi biasanya ya. Ini dari orang-orang di sekitar dekat rumah atau bagaimana, katanya informasinya kayak gini. Uang yang di celengannya justru hilang yang lembaran-lembaran merah ataupun biru. Yang tersisa hanya katanya lembaran-lembaran 20-an gitu Bunda. Dan itu bersamaan mereka. Oh iya? Kalau saya sih sudah berapa tahun saja di pau-pau saya. Aman, tetap aman ya Bunda. Alhamdulillah aman. Di pau-pau saja sudah lebih 20 tahun. Iya, alhamdulillah. Iya, tidak pernah. Yang jelasnya dalam rumah itu tidak pernah ada kehilangan. Aman. Aman. Kalau karena kan biasanya ada di suatu tempat tuh Bunda. Di suatu tempat, bukan di satu rumah, tapi di satu tempat ya, lingkungan tempat tinggalnya begitu. Ada yang biasanya bersamaan katanya hilang gitu, karena nabungnya di kaleng-kaleng kah, terus atau nabungnya pakai apa gitu, terus yang justru yang hilang uang merah ataupun uang biru, yang tertinggal itu lembaran 20-20an. Iya. Kayak seperti entahlah itu. Mungkin ada apa istilahnya? Iya itu dia. Ya, mungkin. Ya kayak gitu, makanya akhirnya mereka sepakat semuanya bahwa untuk tidak memakai celengan. Katanya mereka langsung saja dia tabung gitu loh uangnya. Kalau misalkan ada apa-apa tabung, atau dikasih pecahan-pecahan 20 saja katanya untuk menabung. Kayak gitu. Ya. Tapi saya alhamdulillah aman ya Bunda ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Bunda makasih banyak informasinya. Lanjut tugasnya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau ya, versinya Bunda Sofi pakai celengan yang biasanya kan ada dijual ya. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro Dangdut. Dandu adalah kita. Oke, Pak Zainal di Antang. Ya, betul sekali. Iya, apa kabar Pak Zainal, sehat? Alhamdulillah, baru-baru sudah hujan ini di sini. Baru-baru hujan di Antang, Masya Allah. Berkah dong, barakallah ya. Pak Zainal langsung aja, nanti mau dengar lagu apa ini? Lagunya Eri Susan, Joni Jono. Joni Jono. Iya. Joni Jono. Saya cari dulu di Eri Susan. Apakah ada Eri Susan dengan Joni Jono? Eri Susan, Joni Jono. Oke, ada dong. Sebentar, Inces putarkan langsung aja dengan topik kita. Tips cara menyimpan uang
biar terkumpul dengan banyak. Kalau menurutnya, aduh Pak Sena suara monitornya radionya kasih kecil sedikit dong. Oke. Aduh. Ya, tunggu. Aduh feedback. Iya, oke. Oke, gimana tipsnya nih Pak Senal? Kalau saya akan, kalau ada langsung saya ke serahkan sama istri. Serahkan sama istri ya? Iya, jadi dia menyimpang. Oke. Begitu jadi. Dia itu kalau seumpama uang biru atau uang merah dia tidak, nak bilang tidak ada nak belanja, jadi uang kecil-kecil saja nak belanja begitu dia. Jadi uang besarnya itu disimpan baik-baik. Iya. Masya begitu. Allah. Kalau kita dititipkan sama biasanya kalau sama pasangan yang dia titip ke istrinya justru uang yang besar itu habis. Iya benar Pak Senal. Iya. Kalau saya istri saya tidak begitu dia, alhamdulillah. Udah gitu. Jadi istrinya bisa hemat-hemat gitu ya. Alhamdulillah bisa. Iya udah kalau begitu. Makasih banyak tipsnya Pak Senal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Senal. Ya udah kita terima telepon lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Dari Rapuka. Pak Saleh di Rapokaling. Apa kabar Pak Saleh? Sehat kah Pak Saleh? Ya, kabar baik. Kabar baik, Masya Allah. Lanjut yang mana? Kenapa Pak Saleh? Kenapa? Dodong ini. Iya, kenapa Ki Dodong? Jaki dodong Pak Saleh. Ini sawah. Radio monitor tak? Kenapa bisa begitu besar sekali radio monitornya? Volumenya maksudnya bukan monitor yang besar tapi volumenya. Kasih kecil dulu sedikit Pak Saleh. Oke. Bagus nih toh. Bagus nih. Pak Saleh nanti lagunya getar-getar asmara dalam dadaku. Ada juga Joni Jono. Ya, ikut saja. Oke. Dua. Langsung dengan topiknya kita nih, Pak Saleh. Pak Saleh gimana? Bagi dulu tipsnya. Bagaimana caranya bisa menyimpan uang dengan bahan supaya banyak ini? Cara menyimpan uang tak? Kalau tadi Pak saya simpan istrinya. Sama jalur nanti yang saya pakai tadi ini yang baru-baru lewat, siapa namanya itu? Pak Senal. Ya. Oh berarti. Serahkan saja kepada istri, nanti istri yang simpan. Apakah di mana simpan, di bawah bantal kah atau di bawah kah? Tapi biasa itu Pak Saleh. Justru istri itu yang biasa cepat sekali habiskan itu uang. Karena apa dia? Istri itu banyak sekali belanjanya. Kalau mata gajili istri ya begitu. Tapi bagaimana itu? Nah memang begitu perempuan Pak Saleh. Jadi berapapun biasanya dia titip katakanlah 10 juta. 10 juta dititip toh Pak Saleh. Habis tonji, maksudnya tinggal sedikit begitu loh. Kalau misalkan ini paling sisanya 500.000 itu tidak mungkin tertabung, pasti belanja cemilan tongi habis tomi lah nih. Kan lanjutan juga tuh kan jalan-jalan. Kalau dikasih umpama 1 juta kan tidak mungkin simpang separuh. Belanjang juga separuh. Umpama 1 juta ya 500 simpang. Belanjang 500. Pak Saleh 1 juta itu 1 kali belanja cemilan capu nih. Pak Saleh. Coba aja itu porsinya inches. 1 juta itu habis untuk belanja cemilan 1 kali. Memang Serius. Kalau dinilai itu perempuan yang dapat uang itu memang agak leluasa aja sudah belanja. Susah memang di Pak Saleh kalau ya memang. Contoh anak sendiri ini karena dia pegawai negeri ya dapat uang. Capu nih. Hai. Ini bisa lalu kasih kiruan tak 500 1 juta ya. Jadi simpan juga sopan. Tapi kalau orang pensiunan itu pintar mengatur duit. Ada jiwa yang pintar mengatur duit. Kalau yang pensiunan ya Pak Saleh ya. Iya. Tapi ada tonnya juga yang boros. Yalah, sedikit-sedikit bikin acara, ya boros sekali. Tapi katanya justru mereka bikin acara. Ini yang pensiunan ya, yang saya cerita. Justru mereka selalu bikin acara kasih makan orang, justru banyak rezekinya. Ternyata dia bilang justru tambah banyak ya rezekiku kalau kasih makan ke orang. Jadi jangan kau larang-larang kak bikin acara terus di rumahku.
Katanya seperti itu Pak Saleh. Ya. Memang kalau dia tidak pikirkan bagaimana ceritanya nanti ini kalau kehabisan uang. Tapi tidak bakalan habis uangnya itu. Kaji gini nanti kalau kehabisan uang tidak ada yang mau kasih juga uang. Tidak ditawa, insya Itu Allah saja. tidak. Assalamualaikum. Oke Pak Saleh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Saleh. Oke, terima kasih Pak Saleh sudah ikut partisipasi. Ini ada siapa nih? Katanya dari Master Set, cuaca cerah secerah wajah kakak, Masya Allah, terima kasih pujiannya. Ada juga dari Doni Damara 275 inches. Iya kakak, Masya Allah. Terus ini Bang Krebs Deng setuju, katanya luar biasa memang kalau nyiar Ki dengan suasana bahagia. Iya betul itu Bang Krebs. Deng setuju. Lagunya Bunda, lagu galau katanya. Soalnya lagi galau, jangan Ki galau. Ada celengku, Dokter Galon, kubuhat Masya. Oh dari galon, bukan Dokter Galon. Dari galon. Oke Deng setuju, makasih. Mustika Tika juga selamat bergabung ya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut. Halo Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih? Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros. Halo Pak Mustahan, apa kabar Ya, Pak Mustahan? Aduh, cerah ceria ini suaranya, Masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Ucapan yang sama yang keberapa kali kayaknya ucapan minal aidin. Siapa tahu kita berdosa berkali-kali. Ya apa-apa berdosa berkali-kali. Jangan Ki bikin dosa lagi kalau mau Ki lagi ya. Oke kalau begitu Pak Mustahan, nanti lagunya ada Getar-Getar Asmara dengan Joni Jono ya. Iya sudah Pak. Oke, langsung aja dengan topiknya kita. Tips gimana caranya supaya bisa Ki menyimpan uang lebih banyak. Apakah kita menitip ke istri yang hemat? Saya tidak tahu menyimpan uang Mbak Jas. Kalau ada saya langsung beli rokok biar uang merah. Saya belanja kalau tidak cepat-cepat ambil mamanya. Oh jadi datangnya Iya menyimpan kalau uang di sudah di tangan mamanya terserah apa yang dia mau. Saya tidak pernah kucari lagi karena sudah lepas di tanganku. Ina Sami, laki-laki itu tidak boleh pegang uang, harus istri yang pegang uang. Kalau saya tidak tahu pegang uang, kalau ada saya pastinya habis karena saya orangnya perokok, sering suka merokok. Iya. Jadi itu yang namanya itu Pak Mustahan. Tidak boleh itu laki-laki pegang uang, harus istri yang pegang uang. Kalau memang begitu kalau memang. Ada, ya, semuanya aku kasih apa namanya aku kasih mamanya di rumah kalau terserah apa yang dia mau. Nasami begitu. Kalau itu laki-laki. Saya makan saja selagi masih ada masih ada kesempatan untuk makan saja dia suka. Jadi begini pemusahan itu suami itu dia tidak tahu biasanya apa yang masuk, tukin yang masuk dia tidak tahu, uang LP-nya yang masuk dia tidak tahu, terus bonusnya masuk dia tidak tahu. Apa namanya? Yang tahu. Yang penting saya tahu anunya yang penting bermanfaat. Iya benar. Bagi dia. Iya. Jadi laki-laki tuh suami itu biasa dia nggak tahu bilang apa yang masuk, bonusnya masuk, tunjangannya masuk. Dia nggak tahu. Istrinya yang tahu. Dia belanjakan ke jalan yang baik. Iya pastilah. Mas mana ada istri belanja yang ke jalan yang tidak baik. Istri itu kalau dia membutuhkan yang nama pakaian yang baik ya dia pergi beli tawa. Istri mau beli alat make up atau beli handphone ya dia pergi beli handphone pakai uang suami harus gitulah. Dia tidak pinjam. Jangan. Yang penting tidak mau minjem. Jangan. Apa namanya tidak pinjam uangnya. Iya, nggak boleh sama sekali. Betul itu anjuran dari para suami agar istrinya jangan pinjam. Apa namanya? Yang penting kita tahu juga anunya sifatnya itu istri kita kalau memangnya dia boboh pemboros sekali walaupun tidak bermanfaat ya itu tidak bisa dijaga juga. Iya, harus begitu. Oke, Pak Mustahan, terima kasih ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana kalau kita langsung aja dengarkan ini dia getar-getar asmara dalam dadaku saat pertama. Ada juga sebentar ada Johnny Jonas. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Jono. Salah. Joni. Joni. Apa Jono? Jono. Apa Joni? Mana yang betul? Kok amburadul? Di sini dipanggil Joni, di sana dipanggil Jono. Aku bingung, jadi bingung. Nama saja punya dua. Joni, apa Jono? Jono, apa Joni? Aku minta jujur hatimu, jangan pakai nama yang palsu. Oh, bila kenal padaku, aku minta jangan menipu, beri saja nama yang asli. Oh, agar aku tak sangsi, sebab banyak yang bilang kalau nama samaran suka membuat membikin sebab. Joni, apa Jono? Jono, apa Joni? Mana yang betul? Kok amburadul? Di sini dipanggil Joni, di sana dipanggil Jono. Aku bingung, jadi bingung. Nama saja punya dua. Joni, apa Jono? Jono, apa Joni? Aku minta jujur hatimu, jangan pakai nama yang palsu. Oh, bila kenal padaku, aku minta jangan menipu, beri saja nama yang asli. Oh, agar aku tak sangsi, sebab banyak yang bilang kalau nama samaran suka membuat membikin sebab. Joni, apa Jono? Jono, apa Joni? Mana yang betul? Kok amburadul? Di sini dipanggil Joni, di sana dipanggil Jono. Aku bingung, jadi bingung. Nama saja punya dua.
jono. Jono, apa Joni? Nama aku Putra Faizal. Saya setiap hari pergi sekolah pakai jalan kaki sama teman-teman. Kalau pulang biasa jam 12. Putra Faisal bersama puluhan anak-anak lainnya berseragam merah putih di Dusun Butu Batu setiap hari harus berjalan kaki sejauh 4 km hanya untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah induk, yakni SD Negeri 150 Pinrang di Desa Karyango. Jalan menanjak dan terjal dengan seragam lusuh dan terkadang tanpa menggunakan sepatu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menggapai masa depan. Lalu seperti apa kisah mereka? Saya Karnila Kandi dan inilah cerita puluhan siswa SD di Dusun Butu Batu dalam langkah kaki anak negeri menembus batas di puncak Desa Karyango, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 200 km lebih dari kota Makassar, tibalah kami di Desa Karyango, Kabupaten Pinrang. Saat ini saya sudah sampai di Desa Karyango dan sekarang kita menuju ke Dusun Butu Batu, tempat anak-anak sekolah ini yang harus berjalan kaki sejauh 4 km menuju sekolah induk. Nah, jalanan yang saya tempuh ini merupakan jalan-jalan setapak sih, lebarnya kurang lebih 1 meter seperti ini. Ya, dan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jalan ini untungnya karena di sekitar kiri dan kanan adalah perkebunan. Jadi jalan ini diperbaiki menjadi jalan perkebunan sehingga bisa dilalui. Namun meski demikian, karena pendakian saya juga agak sedikit capek sih ya. Baru beberapa meter saja saya sudah merasa capek. Bagaimana dengan anak-anak ini yang setiap hari, khususnya mereka kelas 4, 5, 6 sampai hari ini masih harus jalan kaki menuju ke sekolah induk. Kita lanjutkan dulu perjalanan kita ya. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan anak-anak SD yang sedang berjalan kaki. Kelas berapa, Ki? 3. Pakai apa, Ki? Tuh di sekolah, jalan kaki? Iya. Sama siapa, Ki? Biasa kalau jalan kaki ke bawah deh. Faril. Banyak orang, Ki? Banyak. Putra Faisal yang kini duduk di kelas 3 SD menuturkan, jika dirinya hingga kini masih berjalan kaki menuju sekolah induk setiap harinya. Ia tidak sendiri. Amel yang juga berasal dari Dusun Butu Batu mengaku terkadang harus beristirahat saat kembali dari sekolah menuju rumah mereka. Biasa kalau pulang capek sekali karena pendakian ke rumah. Jadi biasa itu singgah di jalanan. Biasa juga singgah di rumahnya teman yang duluan sampai. Singgah minta minum juga biasa. Apa yang dituturkan Amel juga dibenarkan oleh sang ayah, Aris. Menurut Aris, terkadang anaknya baru tiba di rumah pada sore hari. Kalau kembali karena jalan mendaki terus, kadang-kadang sampai sore sampai sini. Sore sampai sini. Khawatir. Itu kalau ada yang tidak sampai macam jam 3, kita mesti pergi cari lagi. Di jalan, kadang-kadang tidak bisa jalan karena lapar mungkin begitu. Kondisi ini juga diakui salah satu guru di SD Negeri 150 Pinrang, Sardi. Guru yang mengabdi selama 11 tahun di Desa Karyango ini mengaku sudah 7 tahun lamanya kondisi tersebut dijalani 46 siswa di Dusun Butu Batu. Sudah ada 7 tahun itu jalan kaki bolak-balik dari Butu Batu kelas jauh ke kelas induk. Biasanya mereka tiba jam 8 paling lambat setengah 9. Kalau mulai ya kita suruh masuk saja. Mereka menyesuaikan diri saja seperti itu. Ditambah 5 sama dengan 20. Apa betul? Betul? Iya, tepuk tangan dulu buat email. Bagus. Sementara itu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 150 Pinrang, Suwardi, mengungkapkan dulunya terdapat 2 ruangan kelas yang digunakan para siswa untuk belajar di Dusun Butu Batu yang dikenal dengan istilah kelas jauh. Namun kurangnya tenaga guru yang menjadi kendala hingga kelas jauh tersebut pun tidak lagi digunakan. Kurang tenaga pendidik, karena yang kita pakai adalah honor. Nah itu honor kan tidak tiap hari datang, karena dia maklumi juga kalau honor tidak bisa juga dipaksakan. Ruang kelasnya juga artinya rusak juga, kurang lantainya, papan tulisnya juga tidak ada, dindingnya.
Ya, kasih sama. Nomor 3. Kondisi yang miris ini tidak hanya menjadi perhatian pihak sekolah, tetapi juga orang tua siswa. Aris yang memiliki 2 orang anak sekaligus mengenyam pendidikan di SD 150 Pinrang berharap pemerintah daerah dapat kembali mengaktifkan kelas jauh yang ada di Dusun Butuh Batu. Selama ini sudah 7 tahun sekolah tidak pernah ditempati untuk mengajar. Jadi saya mengharap pemerintah untuk mengaktifkan kembali seperti dulu. Karena kasihan anak-anak bolak-balik di sini 1 hari full mulai pagi sampai sore, kasihan. Harus jalan kaki terus. Ya, termasuk anak saya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Andi Budaya Hamid, menyampaikan siswa yang belajar di kelas jauh terdapat di 3 dusun di Kabupaten Pinrang. Namun hanya kelas jauh di Dusun Butuh Batu yang kondisinya memprihatinkan. Untuk itu kini pemerintah daerah mulai mengupayakan perbaikan ruangan kelas hingga rencana penempatan sejumlah tenaga pendidik. Ini sudah ada instruksi dari Bupati kepada desanya untuk segera memperbaiki di sekolah di atas kelas non permanen di bangunannya. Kemudian gurunya ini kan ada penerimaan P3K, sementara menunggu prosesnya ini ada 18 orang untuk desa Karyango sana. Tinggal diwujud nanti, sudah ada 18 itu. Tapi nanti mungkin di Agustus ini baru yang maksimal itu anunya, karena ada tahap kedua ini kita menunggu penerimaan gurunya. Mirisnya kondisi yang dijalani para siswa di Dusun Butuh Batu hanya sebagian kecil dari potret pendidikan di Indonesia di tengah gempuran pesatnya teknologi dewasa ini. Meski dengan kondisi susah payah, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak desa Karyango untuk tetap mengenyam pendidikan demi meraih cita-cita di masa depan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Satu penelpon lagi, sahabat budaya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dengan Pak Asis di Maros. Oke, mau dengar lagu apa Pak Asis? 19 November. 19 November. Ya, 19 November. Minal aidin wal faizin dan Minal aidin wal faizin Pak Asis. Ya. Oke, sebentar kita putarkan Pak Asis, langsung aja dengan topik kita. Bagaimana ini cara menyimpan uang biar terkumpul banyak kalau menurut versinya Pak Asis? Kalau saya simpan di tas. Di tas aja? Ya. Itu bisa terkumpul banyak? Tidak tergoda untuk berbelanja? Dipisahkan uang merah dan uang biru. Dipisahkan uang merah dan uang biru. Itu banyak, baru beli emas. Tapi itu maksudnya nggak tergoda untuk berbelanja kalau di dalam tas? Enggak ya? Kalau sudah lumayan, kita beli emas. Masya Allah, berarti ini Pak Asis memang ini ya, orangnya termasuk orang yang hemat begitu. Ya, yang kita beli yang biasa dibutuhkan kan? Iya, emang betul. Oke, baik. Ya udah Pak Asis, makasih banyak Pak Asis ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita. Semoga terhibur semuanya. Terima kasih yang sudah kasih masuk komentarnya ya. Semua komentarnya berbeda-beda, tapi itu bisa jadi masukan buat kita semua ya. Semoga tetap hemat, bersahaja ya sahabat budaya. 19 November, hari terakhir cintaku pada dirimu. Pukul 16 sore, kulihat engkau berdua dengan yang baru. Mungkin karena diriku orang yang tak punya, sehingga begitu tega kau berpaling cinta. 19 November, hari terakhir cintaku pada dirimu. Walaupun engkau kumpulkan semua dokter di dunia, takkan bisa mengobati luka dalam dada ini. Walaupun engkau buatkan bumi ini jadi intan, takkan bisa tuh menebus sakit hatiku olehmu. Hitam sudah ku hitamkan kertas warna putih, putus sudah ku putuskan cintaku padamu. 19 November, hari terakhir cintaku pada dirimu. Pukul 16 sore, kulihat engkau berdua dengan yang baru. Walaupun engkau kumpulkan semua dokter di dunia, takkan bisa mengobati luka dalam dada ini. Walaupun engkau buatkan bumi ini jadi intan, takkan bisa tuh menebus sakit hatiku olehmu. Hitam sudah ku hitamkan kertas warna putih, putus sudah ku putuskan cintaku padamu. 19 November, hari terakhir cintaku pada dirimu. Pukul 16 sore, kulihat engkau berdua dengan yang baru. Mungkin karena diriku orang yang tak punya, sehingga begitu tega kau berpaling cinta. 19 November, hari terakhir cintaku pada dirimu.
Kabaratna Pro 4. Samot budaya soto Banjar adalah sup ayam tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya dari suku Banjar. Sup ini terkenal dengan aroma rempah-rempah yang kaya dan biasanya disajikan dengan potongan daging ayam suwir, kue beras, dan telur setengah matang. Selain ayam, soto ini juga sering disajikan dengan sayuran seperti kecambah dan kubis. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau aku Indonesia.
berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Tanam bunting mi lebak bayuangku, si pamempoang siagang tamarai, taku sana lebak kamakagariana, tuku bayuangan jodoh na paling tawa. Lebak memang kusokna nia surasi bokoi, angai tasi surakan, tau ku katutuia tu sana ku jagaina, ia paling jodoh na tau marai. Sana pacena angin bolong di hatiku, landridu tarima sundrang na tamarai, apa di pale lebak kamakajariana, inakenu bayuangan tumaraeng nubuntingi, rangu yang cini ko andi nu pole mitinjanu, salawa ku parampeangki, mingkalalang riatingku sana ku kerukinu, o karaeng jodoh na paling tawa. Sana pacena angin bolong riatingku, landridu tarima sundrang na tamarai, apa di pale kale bakam mami andi, nakedu bayuangan tumaraeng nubuntingi, ranu dan ciri kondi nu pole mitinjanu, salamaku parampeangki, mingkalalang riatingku sana ku karukinu, o karaeng jodoh na paling tawa, o karaeng jodoh na paling tawa, o karaeng jodoh na paling tawa.
tengah tau egai mupalasuk cai muri aleku ati jauh toni mapedi mutambai simulang mapadua pemagunan ipariati si senupati nianeku Mulan nami macam ninglada mutun rumah matepe ubah
Kota Palopo dikenal kaya akan budaya dan adat istiadatnya yang masih kental hingga saat ini. Keberadaan Istana Kedatuan Luwu membuat daerah ini terus menjaga kesopanan dalam lingkup masyarakat hingga kini. Meski telah berkembang sebagai kota niaga, namun Kota Palopo tetap mempertahankan simbol religius di dalamnya. Salah satu adat budaya yang masih dilestarikan hingga kini belum lama ini dilaksanakan di Kota Palopo, yaitu Macerak Tasik. Macerak Tasik atau Pesta Laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan Sang Maha Pencipta maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini. Dalam mitologi Ilagaligo disebutkan bahwa pada masa paling awal bumi atau Atawareng masih dalam keadaan kosong dan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berdiam di muka bumi. Keadaan itu digambarkan oleh naskah Ilagaligo bahwa tidak ada seekor burung pun yang terbang di angkasa dan tidak ada seekor semut pun yang melata di atas muka bumi ini, serta tidak ada seekor ikan pun yang berenang di dalam lautan dan samudra. Atas usul dari para menteri-menterinya, yaitu Balasariu, Ruma Mak Kompong, Sangyang Pajung, Rukeleng Poba, dan setelah melalui suatu musyawarah antara seluruh dewa-dewa penguasa dari seluruh lapisan alam ini, baik dari Boting Langit atau Kayangan, maupun dari Todang Toja atau dasar samudra yang ketujuh, maka Topalan Roe atau Yang Maha Pencipta memutuskan akan menciptakan kehidupan di muka bumi atau Atawareng dengan tujuan agar kelak mereka akan mengucapkan doa memohon keselamatan bila mereka ditimpa bencana dan malapetaka, atau mengucapkan doa syukur bila mereka mendapat rahmat dan rezeki dari Yang Maha Esa. Dari sinilah acara Pesta Laut atau Macerak Tasik dilakukan, yang merupakan salah satu acara mengucapkan doa syukur atas nikmat dan rezeki dari hasil laut yang melimpah sebagai karunia dari Yang Maha Pencipta. Macerak Tasik yang diselenggarakan masyarakat nelayan bersama pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, belum lama ini dilakukan di Pelabuhan TPI Tanjung Ringgit Palopo. Kegiatan ini merupakan ritual yang sering diselenggarakan setiap tahunnya. Ritual Macerak Tasik merupakan ritual melarung di laut, berupa persembahan sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Seperti dijelaskan Datuk Luwu Lamaradang Makulau saat ditemui usai prosesi Macerak Tasik di Pelabuhan Laut TPI Palopo. Macerak Tasik itu adalah suatu prosesi atau ritual adat sebagai pelaksanaan daripada rasa syukur para nelayan yang selama setahun sudah menerima begitu banyak hasil dari laut, baik ikan, apapun. Dan tidak hanya untuk nelayan, juga yang makan ikan harus bersyukur. Jadi itu ada namanya larung, itu artinya menyorong. Itu kepala kerbau. Kepala kerbau di sini bukan berarti itu syirik, tidak. Tapi itu adalah wujud daripada bentuk syukurnya kita. Dan itu bukan perbuatan sia-sia karena dimakan alama biota itu. Karena di sini kemudian ada ketentuan Macerak Tasik 3 hari sejak acara ini tidak boleh ada yang ambil ikan. Macerak Tasik itu juga adalah pelestarian adat, pelestarian budaya Tanah Luwu. Tanpa merubah esensi dari acara Macerak Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri adee mapusan rei ri syarae. Tanpa merubah esensi dari acara Macerak Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri adee mupasan rei ri syarae, yang berarti bahwa setiap tindakan dan kegiatan harus selalu didasarkan pada adat dan disandarkan pada syariat agama Islam.
Acara ini dimulai di pagi hari pada saat matahari terbit dengan harapan semoga rezeki akan senantiasa naik seperti matahari pagi yang sedang naik di ufuk timur. Iring-iringan perahu hias milik nelayan menuju ke Ancee atau menara upacara yang didirikan di atas permukaan laut menjadi tontonan unik bagi masyarakat yang ikut menyaksikan ritual tersebut. Perahu tumpangan Puak Puawang yang membawa sebukati atau sajian berada di bagian depan, diikuti oleh Pincara Datuk Luwu dan Puangade atau pemangku adat. Kemudian disusul oleh perahu-perahu yang membawa raki atau santapan yang diletakkan di dalam usungan yang dihiasi masing-masing dibawa oleh setiap kelompok masyarakat nelayan dari setiap desa-desa pantai. Sesudah itu, menyusul perahu-perahu nelayan yang ikut memeriahkan acara tersebut. Ketika iring-iringan perahu tiba di Ancee, maka Pincara Datuk Luwu dan Puangade diikuti oleh perahu-perahu pembawa raki dan perahu-perahu nelayan langsung mengambil tempat di tepi pantai. Sementara itu, perahu Puak Puawang yang membawa sebukati mengitari Ancee sebanyak 3 kali. Seperangkat alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan lain-lain turut dibawa dalam perahu Puak Puawang yang merupakan simbol keikutsertaan komunitas petani dalam acara pesta laut tersebut. Kemudian dilakukan acara masorong sebukati atau menyerahkan sajian sebagai tanda syukur dan sekaligus merupakan doa dari masyarakat nelayan serta masyarakat petani bersama-sama yang dilakukan oleh Puak Puawang. Acara ini dihadiri dengan melepaskan seekor ikan dalam keadaan hidup yang lebih dahulu telah diberi makan secuil emas murni yang merupakan perlambang penghormatan kepada biota laut dan lingkungan hidupnya. Selain ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, Macerak Tasik juga bermakna mensucikan diri dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif yang mungkin saja tidak disadari oleh masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Seperti dituturkan salah satu pelaksana ritual adat di Istana Kedatuan Luwu, Andi Sululipu Sultani. Biasanya Macerak Tasik atau Macerak Aceh itu diawali oleh proses gejala alam. Itu misalnya kenapa kurangnya sekarang rezeki dari Allah yang dari laut gitu misalnya atau dari darat gitu. Maka yang pertama mengoreksi dirinya itu mencari penyebabnya itu adalah disebut dari bunga lalan. Bunga lalan itu adalah pimpinan daripada komunitas tani, kebun dan sebagainya. Mereka lah yang paling merasakan dampaknya ketika kurangnya hasil dari laut. Nah, sehingga mereka mencari tahu kenapa ini terjadi kekurangan, apa kira-kira pelanggaran yang mereka telah perbuat. Salah seorang nelayan, Pak Martan, 47 tahun, yang sehari-harinya mencari ikan di seputaran Pelabuhan Palopo, mengaku Macerak Tasik merupakan ritual yang selalu digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu. Kalau begini itu sudah begini biasanya ikan ya bagus naik. Biasanya itu kalau dibilang musimnya itu biasa dikasih naik 200 juta per bulan. Tapi sekarang naik tidak. Biasa 50 juta. Mereka mencari tahu. Ketika mencari tahu itu mereka juga tidak menemukan itu atau ternyata mereka menemukan maka dilakukanlah hukum sanksi. Tapi kalau tidak diketemukan mereka semua bersatu mencari tahu, nggak ketemu, menghadap kepada Datuk. Menghadap kepada Datuk menceritakan kasus permasalahan yang mereka alami. Ketika mereka memberitahukan bahwa ternyata di pihak istana juga tidak ada, Datuk mencari tahu, mengoreksi kesalahan, mungkin ada pelanggaran, juga ternyata tidak ada, barulah diadakan acara Macerak Tasik. Macerak Tasik ini menyatukan keinginan hati masyarakat. Mungkin saja di dalam ritual Macerak Tasik itu adalah misalnya opasi sele diseraki, ya, seperti opasi sele diseraki itu artinya menukarkan isi makanan yang mereka buat. Ritual Macerak Tasik rupanya tidak hanya terpaku pada satu pengertian semata, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi atau saling memaafkan untuk menciptakan suasana harmonis di dalam masyarakat. Setelah ritual ini dilakukan, selanjutnya seluruh masyarakat bersukaria, makan dan minum sambil mandi-mandi di air laut atau mengikuti permainan-permainan rakyat berupa lomba perahu dan lain-lain. Sampai masing-masing merasa puas
Dalam ritual ini pula, para nelayan dilarang melaut atau mencari ikan hingga 3 hari setelah ritual dilakukan. Sembatu ane surat nu andi papa upasanmu mangeri nake kodong nu maku tanang rite ne paiku niaku ane belari bori maraing nu maku tanang tene paiku rikodong belari bori maraing bajiku pahana nusangi maku tanang sikari pakama kana tale pak kodong landri niata angale umuru natena panne kubatum pasuroi ko landri niata ngale umuru rikodong natena panne kamase kubatum pasuroi ko ingkalang apa jane andile sana tomi bateku akareso tenamo allo tenamo bangiku reso na tena na cini mata bila pace jaku sari pamaling-maling sangka mangku mami pangaingku teak nini paui ingka apa mo katena doe andile siri mako antu kau jo jamak nake adi di kodong pak risi nanya waku ero pak gunting natai na doe adi di kodong pak risi nanya waku ero pak gunting natai na doe ku unapain lagi sarapan ranu boya mako mange rima raingan kodong gasing kanake latulinu tayang darako salang amantang kololo bangko gasing kanake tulinu tayang andile darako salang kamase amantang ko galang santa Niak misembatu ane surat nu andi papa upasanmu mangeri nake kodong nu maku tanang rite ne paiku niaku ane belari bori maraing nu maku tanang tene paiku rikodong belari bori maraing bajiku pahana nusangi maku tanang sikari pakama kana tale pak kodong landri niata angale umuru natena panne kubatum pasuroi ko landri niata ngale umuru rikodong natena panne kamase kubatum pasuroi ko ingkalang apa jane andile sana tomi bateku akareso tenamo allo tenamo bangiku reso na tena na cini mata bila pace jaku sari pamaling-maling sangka mangku mami pangaingku teak nini paui ingka apa mo katena doe andile siri mako antu kau jo jamak nake adi di kodong pak risi nanya waku ero pak gunting nakai na doe adi di kodong pak risi nanya waku ero pak gunting nakai na doe ku unapain lagi sarapan ranu boya
Selama ko mangi rima raingan kodong gasing kanake latulinu tayang darako salang amantang kololo bangko gasing kanake tulinu tayang andile darako salang kamase amantang ko galan santa. Pulau Sembilan merupakan nama untuk kawasan yang terdiri dari 9 pulau berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. 9 pulau yang berada di kawasan Pulau Sembilan diantaranya Pulau Burung Loe, Pulau Liang-Liang, Pulau Kambuno, Kodingare, Pulau Batang Lampe, Pulau Kating Doang, Pulau Kanalo 1, Pulau Kanalo 2, dan Pulau Larea-Rea.
Perjalanan ke Pulau Sembilan dapat ditempuh menggunakan perahu kayu dan speedboat. Jika menggunakan perahu kayu, dibutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam untuk tiba di Pulau Sembilan. Sementara ketika menggunakan speedboat, hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Terdapat sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Pulau Sembilan. Berawal dari pengembaraan 9 bersaudara yang harus berpisah agar dapat berguna bagi orang lain. Sementara menurut sejarahnya, dahulu Pulau Sembilan cenderung dijadikan tempat bersembunyi atau basis pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pulau Sembilan juga banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejuang saat ingin melakukan perjalanan ke Batavia, Jakarta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Ada mitos yang demikian, ada legenda seperti itu, tapi saya cenderung mengambil catatan sejarah yang lebih rasional. Pulau Sembilan pada awalnya pernah dikuasai oleh Kerajaan Bone. Pulau Sembilan lalu diberikan kepada salah satu kerajaan di Sinjai, lalu secara administrasi kemudian dikuasai oleh Kabupaten Sinjai hingga pada hari ini. Di zaman penjajahan, khususnya di zaman kolonial, Pulau Sembilan cenderung dijadikan sebagai tempat bersembunyi atau basis-basis pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda atau kolonial. Juga pulau ini banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejuang saat ingin melakukan perjalanan ke Batavia atau di Jakarta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Itu bisa ditemukan juga bukti-buktinya bahwa sekitar sebulan yang lalu masih ditemukan semacam mortir ya. Pada saat masyarakat melakukan penggalian di sebuah pondasi masjid, ditemukan mortir yang tidak aktif lagi di sana, menandakan bahwa memang Pulau Sembilan pernah menjadi basis-basis perjuangan dan tempat menyimpan senjata-senjata para pejuang. Kesembilan pulau yang terdapat di Pulau Sembilan dapat diakses dengan mudah, seperti Pulau Burung Loe yang merupakan pulau terbesar dan Pulau Kambuno yang merupakan kota kecamatan di Pulau Sembilan. Pada situasi tertentu ketika air surut, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan perahu sampan. Selain itu, Pulau Kanalo 1 dan Pulau Kanalo 2 yang terpisah hanya sekitar 300 meter dan terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan ke pulau tersebut. Terdapat sebuah keunikan lain. Di Pulau Burung Loe terdapat 7 sumur yang memiliki air tawar. Ketika air pasang, mata airnya akan terendam dengan air laut. Sementara ketika air surut, air sumur tersebut tetap terasa tawar. Masyarakat meyakini 7 sumur tersebut merupakan sumur jodoh. Memang di sana ada sumur dari lubang-lubang kecil di pantai yang airnya tawar. Ada juga yang menyebutkan teman yang mengantar bahwa ketika ada sepasang kekasih yang jatuh di sumur tersebut atau berada di sumur tersebut, bisa cepat untuk menemukan jodohnya. Iya, sepertinya mereka percaya, ada yang mempercayai itu, sehingga sering juga dikunjungi masyarakat sekitaran pulau atau orang-orang yang dari kota Kabupaten Sinjai. Selain ditunjang oleh keindahan alamnya, fasilitas yang terdapat di Pulau Sembilan terbilang cukup memadai. Di antaranya terdapat sebuah puskesmas wisata yang merupakan puskesmas pertama yang dibuat sangat indah di Sulawesi Selatan. Keindahan Pulau Sembilan dengan sumber daya alam yang melimpah, idealnya ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai. Hanya saja, faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Sembilan mengakibatkan ekosistem laut yang menjadi daya pikat Pulau Sembilan terancam rusak oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan. Kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Sembilan masih perlu ditingkatkan. Tingginya angka putus sekolah di Pulau Sembilan diakibatkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi nelayan ketika beranjak remaja. Ini menjadi persoalan lain karena alam yang menyediakan sumber daya kekayaan yang begitu melimpah sehingga angka putus sekolah itu cukup tinggi. Saya belum bisa menyebut berapa persentase dan jumlahnya, tapi dari hasil wawancara saya dengan teman yang ada di Sinjai, katanya angka berhenti sekolah itu tinggi di sana. Tapi belakangan ini sudah ada SMK di sana, ada SD, SMP, SMK, dan ada madrasah yang cenderung mereka sudah mulai bersekolah
sekolah hingga di SMK, di tingkat menengah atas itu. Dan yang jadi persoalan sosial mendasar bagi masyarakat Sinjai, khususnya di Pulau 9 itu adalah kesadaran tentang sampah. Saya berkeliling pulau, sebagian dari pulau ini hampir sebuah sampah plastik itu sangat tebal berada di sana. Sehingga ini akan menjadi tantangan ketika menjadikan Pulau Kambuno sebagai pulau utama ini sebagai sentrum dari lokasi wisata, itu tidak memperhatikan sampahnya, sehingga saya berdiskusi dengan teman yang ada di Pulau 9 ini agar sebaiknya sampah itu diolah sedemikian rupa sehingga plastiknya tidak dibuang ke laut, karena sangat buruk tampaknya. Kalau saya perhatikan di pinggiran-pinggiran laut itu yang banyak karang, ya sampah-sampah plastik itu malah sudah melekat di terumbu-terumbu itu. Ada beberapa lembaga sosial seperti teman-teman dari Rumah Baca Wanua Sinjai dan jurnalis peduli Sinjai kadang-kadang melakukan baksos bakti sosial, mengumpulkan sampah di sekitaran pulau-pulau itu, dan cenderung berkarung-karung lah baru bisa mereka kumpulkan lalu diangkut menuju ke daratan besar di kota Sinjai. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan peningkatan fasilitas di Pulau 9 diharapkan dapat menjadikan Sinjai, khususnya Pulau 9, sebagai salah satu pilihan objek wisata. Saya Dwi Kartika untuk Programa 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Matan rena bulu maloan natasi minasaku lawarianemu Rimulasi seta mopa marenuka daeng ricinata Kak mataro adari yolota sugapa pasarang itu tota sabaraka mapesona tajumi alasana jancita mata uni etana si poji o anri idi meleng idai undroi madanua suku cinaku suku papojiku nade gagaka sipaku leaku mari sengani Sumpulaku si turut ni indah ambaku bila udam pengakasih totoku nalawa sumpaku taroni utajeng iki nasabah malah deki kepoji Puraka mataro adari yolota sugapa pasarangi totota sabaraka mapesona tajengi alasana jancita mata uni etana tosi poji o anri idi memang idai
ngapa ingu maki riempo anta 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara, yaitu musik dunia wisata, dan kita akan jelang jam 18 waktu Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sulawesi Selatan. Kurangi umur
Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 92,5 FM
Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salam maghrib. Semoga amal ibadah anda dikerjakan senantiasa dilimpahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan mendengarkan Risalah Maghrib, topik tentang istiqomah yang dibawakan oleh Dr. Andes Auladin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat untuknya. Semoga dengan salawat itu kita mendapatkan syafaat darinya pada yaumil kiamah nanti. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam hidup beribadah kepada Allah, baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda. Ibadah ghairah mahda yang senantiasa berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ibadah mahda, ibadah secara khusus, telah ditentukan rukun, syarat dan waktunya. Sedangkan ibadah ghairah mahda, ibadah umum, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia yang terdapat nilai-nilai kebaikan. Dalam melaksanakan baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda, senantiasa terjadi pasang surut. Sebagaimana kadar keimanan manusia kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya istiqamah, teguh pendirian. Berbicara tentang istiqamah, maka suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang dari pedalaman Arab Badui. Datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Ya Rasulullah, apa itu hidup? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya amantu billah thumma istaqim." Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Amrin waqil Abi Amrata Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula dengan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seseorang pun selainmu." Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan teguhkanlah pendirianmu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, mengisyaratkan dan menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beribadah, baik ibadah mahda maupun ghairah mahda, butuh akan istiqamah, senantiasa teguh pendirian dalam menjalankannya. Dalam Al-Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Katakanlah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu,
dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayatnya yang lain surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari ayat dan hadis ini dapat kita maknai atau kita simpulkan bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah mahda maupun ghaira mahda. Cara-cara agar kita bisa istiqamah. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah, baik mahda maupun ghaira mahda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh perbuatan itu didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa istiqamah? Kita harus luruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah. Kalau niat dan tujuan kita karena manusia, maka tentu kita tidak bisa mampu untuk mencapai istiqamah. Tapi dalam hadis dijelaskan niat dan tujuan hanya karena Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrah karena dunia, karena wanita, dia beramal beribadah, niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dia akan mendapatkan wanita jika dia berhijrah dan berniat dalam beribadah, beramal karena wanita. Yang kedua, bagaimana kita bisa istiqamah manakala kita memaknai dengan sempurna kalimat syahadatain atau dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika kita maknai bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Muhammad adalah utusan Allah, kita yakini kebenaran kedua kalimat syahadat ini. Kita memaknai dengan sempurna kedua kalimat syahadat sebagai ikrar kita, janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan dengan istiqamah, kita dapat melanjutkannya hari-hari berikutnya dengan konsisten atau istiqamah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, selanjutnya bagaimana kita bisa istiqamah, bisa teguh pendirian, bisa konsisten dalam beribadah, baik mahda maupun ghaira mahda. Yang ketiga adalah kita harus mendekatkan diri dengan selalu membaca, mengkaji dan memahami Al-Quranul Karim.
Sebagai petunjuk umat Islam, Al-Quranul Karim juga memberi kita keteguhan dan motivasi untuk beribadah. Membaca dan memahami Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam dan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya segala kebenaran di alam semesta ini. Keteguhan hati kita akan terwujud bagi orang yang benar-benar memahami dan memaknai Al-Quranul Karim. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, baik mahda maupun ghaira mahda? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh. Sahabat tentu pernah mendengar bahwa dengan siapa kita bergaul, maka itulah siapa diri kita nantinya. Seseorang yang berteman dengan seorang pandai besi akan mendapat badan yang bau besi. Siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terpercik harumnya minyak wangi itu. Untuk itu, pendengar, dengan siapa kita bergaul, maka kita akan terpengaruh olehnya. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh bisa melalui majelis ilmu, majelis ta'lim, pengajian, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan kita untuk bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah, baik mahda maupun ghaira mahda? Maka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan memohon keteguhan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Ia yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam hadis, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat postur tubuhmu, wajahmu, melainkan Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Oleh sebab itu, berdoa dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar bisa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, inilah beberapa kiat bagaimana kita bisa istiqamah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya." Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ih
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum. Ajamu taroi riatimu manca jilasa maka solangi riademu manca jilasa maka solangi riademu. Sabar ko Andri na idupa sewe napa ko upenre rita na mapatinge o Andri tauri pojiku magiwita mu masara malasa go Andri mutu 5 kilo. Onin diangga cinamu ajamu taroi riatimu manca jilasa maka solangi riademu manca jilasa maka solangi riademu. Sabar ko Andri na idupa sewe napa ko upendre rita na mapacinge rita na mapacinge rita na mapacinge rita na mapacinge.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Assalamualaikum aji engkana kasih boleh melo matu tamadicing. Assalamualaikum, Assalamualaikum aji engkani gosompaku Al-Quran mina sujadan degaga pakule aku turusi ada ogi mapendre duit mega ulawasi di setel sabaya tu kasiasi tamake warang parang sabaya tu kasiasi tamake warang parang. Iya mirotonganna sunnana rona bita ipake nikabatin nasabi bayi senge. Mau ni tamasarapo mapake wajuboting nikabatin paralu si bawa baca doana. Insyaallah, insyaallah na tarimai puangi. Assalamualaikum, Assalamualaikum aji engkana kasih boleh melo madu tamadicing. Assalamualaikum, Assalamualaikum aji engkani rosompaku Al-Quran mina sujadan degaga pakule aku turusi ada ogi mapende duit mega ulawan sidi setel sabaya kekasiasi tamake warang parang sabaya kekasiasi tamake warang parang. Iya mirotonganna sunnana rona bita ipake nikabatin nasabi bayi senge. Mau ni tamasarapo mapake wajuboting nikabatin paralu si bawa baca doana. Insyaallah, insyaallah na tarimai puangi. Assalamualaikum, Assalamualaikum aji engkana kasih boleh melo madu tamadicing. Assalamualaikum,
Assalamualaikum.